Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian Years of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the enthusiasm of Kota Mobagu residents ahead of the 2022 World Cup. Ahead of the biggest football event in the world, which will be held in Qatar on the 20th of November 2022, the supporters started a flag war on Friday, the 18th November 2022. This was involved in Kopandakan village, Kota Mobagu Selatan District, Kota Mobagu, North Sulawesi. Hundreds of flags put up by youths adorn the sky along the road right. Carrying the theme Kampung Bol, the youth in Kopandakan village have a flag war with each other by putting up their respective flags. Jendri Laute, father of two, admits that what the youths in Kopandakan Satu village do is normal. The flag was installed not only ahead of the World Cup but also ahead of the European Cup. Meanwhile, Baby Onda, who was one of the organizers of the competition for the prestige of the supporters, said that there were around 150 flags from the 32 participants of the World Cup which were displayed along the way. This man, who is a big fan of the Croatian national team, also added that this section was only for entertainment to welcome the biggest football event in the world. The next news is the flood disaster in Makmur Biraen left 2 people dead. In the flood disaster in Makmur Biraen, 2 residents of Makmur Biraen died as a result of the massive floods that hit the sub-district on Saturday, 19th of November 2022. The victim who died is Suraya, was 50 years old. He is a resident of Blank Perlak, who was found dead at around 6:30 on Saturday, 19 November 2022 in a pool of water beside the fence of the Baitus Salam Ulegle Jambi Mosque Makmur. Another one, Nazaria, was 35 years old, a resident of Lebu village, West Kuta, who was found dead from an electric shock in his flooded house. Makmur Sub-District Head Mukis told Serambijus.com that the late Suraya suffered from epilepsy. Before the heavy rain, the victim was in the area and slept at the Lebu Makmur Mosque. The next morning, the victim was found dead beside the flooded mosque fence. The victim was evacuated by the community together with the Biro and BPBD and buried in his village. Meanwhile, another named Nazaria, the victim was informed that he was electrocuted when he pulled out one of chokes in his house, which was flooded. Kecil Lebu West Kuta Sabri told Serambijus.com that the accident occurred when he and his husband and 2 children were panicking because an overflow flood occurred. Her husband saved her children while the victim was still inside and pulled out one of the electrical connection, causing him to be electrocuted. Moments later, it was found that he had died. The victim was immediately evacuated to a family home, which was not flooded. At his family's house, dozens of people came to pay their respect. Her husband Jeffrey was seen sitting with his 2 children, Arkan Az-Zahir with the age 3.5 years old and Maria Ulfa with the age 2 years old at the feet of his deceased wife and other family. The next news is some parts of the Bandua Lawa sub-district were inundated by floods. Floods are now hitting parts of the Bandua Lawa sub-district, which are in the south or downstream of Tabalong River on Saturday, 19 November 2022. This follows that the floods have receded in Harwai district, which is the northern region, and the water depth has decreased in the central part of Tabalong.
Direct monitoring by banjarmasinpost.co.id say Anyar Village is the worst flood location in the Banua Lawas district area. It can be seen that the water from the Anyar River has overflowed. Apart from soaking the yard, it has also entered residents' homes. While the worst affected houses were several in 07 whose position is right near the mouth of the Anyar River. The inspection was carried out directly by the Tabalong Regional Disaster Management Agency together with the National Search and Rescue Agency, accompanied by the Coramil Sector Police and also the Banua Lawas Sub-District to say Anyar Village. Like the house occupied by Hasbullah with his mother, all floors of the house from the front to the kitchen are submerged up to the calves of adults. His house is right on the bank of a river, so that water can enter the house with a very fast current. Moreover, due to the drastic increase in river water, the embankment near his house broke. According to him, the current flood is quite severe, but because they have become a regular flood victim, they are used to dealing with it. All the things in the house have also been put on a higher place, and sleep is still in the room because there is a bath. Banua Lawas Sub-District Head Farirudin, who is also at the location, said that his area was affected by flooding because it received water shipments from the north and center of Tabalong. Meanwhile, the most affected location in Banua Lawas District is in Say Anyar Village. The next news is Orangutan Care Week activities in West Kalimantan. The Orangutan Care Week activity by the Palung Foundation was carried out on Tuesday, the 15th of November 2022 at the Palung Bentagor Education Center Foundation Office, Pampang Harapan Village, Sukadana, North Kayong Regency, West Kalimantan. The lively Orangutan Care Week is expected to raise awareness for the protection and preservation of orangutans. On this occasion, the field director of the Palung Foundation, Edi Rahman, said that the momentum of the 2022 Orangutan Care Week is to further increase awareness of orangutan. He considered that consciously and understanding and being known together with this concern is very much needed because orangutans are also protected animals. For this reason, the Palung Foundation invites all parties to work together to save orangutans by increasing awareness of their habitat in protected forest areas and village forests. At that moment, the Palung Foundation invites all parties to save orangutan which are currently still in a protected area, the village forest area. The next news is Sandiaga Uno took part in playing basketball at the opening of the National Tourism Sport Week in Palembang. The 2022 National Tourism Sport Week in Palembang was officially opened by the Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Salahuddin Uno on Saturday, 19 November 2022. The opening of the 2022 Palembang National Tourism Sport Week was marked by an exhibition basketball match by the team of the Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Uno against the Palembang Basketball Association team at the Palembang Tourism Polytechnic campus. Sandiaga Uno, who is part of the Man-Paragraph team, managed to hold the Perbasi team to a draw with a score of 12-12. Sandiaga Uno looks quite good at playing basketball and is not awkward in dealing with the regional professional athletes. Sandiaga Uno admits that he gets his own joy amidst his busy schedule being able to do basketball, which he has been doing since he was a teenager. Sandiaga Uno said, hopefully the first National Tourism Sport Week, which will be held 19 to 22nd November 2022, will be successful as expected and can further develop in the next years.
The participants included National Tourism Science students who competed for the rotating trophy of the Minister of Tourism and Creative Economy for the sport of badminton, basketball, table tennis, futsal, e-sport, pencak silat arts, sport dance competition. The next news is the price of chicken eggs in Malinau has increased. The price of chicken eggs in Malinau, North Kalimantan has increased this week. Based on tribunkaltara.com monitoring the average price of a number of food commodities in Malinau City, especially chicken eggs is priced at over 60,000 rupiah for one plate. A basic food trader in Malinau City, Andi Baso, said that the price of chicken eggs has previously fallen below 60,000. Currently, chicken eggs are sold for 65,000 rupiah for one plate. According to him, in addition to delivery constraints, the price increase was due to high demand, especially toward the end of the year. Salmia expressed the same thing as a basic food trader at the Malinau main market. According to him, a number of commodities usually go up towards the end of the year, including bird's eye chilies and onions, as well as seasoning and ingredients are predicted to experience price adjustments ahead of religious holidays and the New Year. The last news is PS Palembang won the Governor's Cup title. The PS Palembang team finally succeeded in defending the U20 Governor's Cup title after defeating the PS Muara Enim team with a score of 1-4 in the final round of the U20 Governor's Cup, which took place at the GST Palembang Athletic Field on Tuesday, 17 November 2022 in the afternoon. Even though in the first round, the PS Palembang team nicknamed Segentar Alam as Betlaji managed to draw with a 1-on-1 score. PS Palembang's first goal was scored by center-back Mariono Susilo in the first half. The game was also paused with the excitement of the all-star players who are members of the Forkopimda team facing the provincial OPD assistant team in the entertainment party fun game ahead of the final round, as well as the closing of the U20 Governor's Cup. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang, Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Senin 21 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh jurnalis kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Warga Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran irigasi dekat kantor Wali Kota Serang pada Minggu 20 November. Mayat yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu terlihat tersangkut di bebatuan. Tampak sejumlah warga berbondong-bondong melihat penampakan sosok mayat mengapung di aliran irigasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa warga Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, telah digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki di aliran sungai irigasi yang jaraknya dekat dengan kantor Wali Kota Serang pada Minggu tanggal 20 November 2022, di mana mayat ini diduga berjenis kelamin laki-laki yang hanyut di aliran sungai di dekat kantor Wali Kota dan dalam keadaan tersangkut di bebatuan. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Cipocok Jaya, Kompol Handaya mengatakan bahwa mayat itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Ramabullah sekitar pukul 2 siang, di mana menurut keterangannya bahwa saat itu Rama sedang melakukan aktivitas memancing di area sungai tersebut. Kemudian pada jarak sekitar 100 meter dari kantor Wali Kota Serang, dirinya mencium bau busuk yang tidak jauh dari TKP. Ketika ditelusuri ternyata di sana ada sosok mayat yang mengapung dan telah diperkirakan 2 hari meninggal di area tersebut. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri langsung menindaklanjuti dan olah TKP di area tersebut dan kemudian melakukan evakuasi dan juga membawa mayat tersebut ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Namun berdasarkan informasi dari pihak warga sekitar bahwa sebelumnya di sana ada kejadian aksi pencurian di mana ciri-ciri dari si pelaku pencurian itu sama persis dengan korban yang ditemukan ini. Berdasarkan informasi daripada warga sekitar bahwa pada aksi 2 hari sebelumnya si pencuri itu pernah kabur melalui aliran sungai tersebut, di mana saat itu kondisinya dalam keadaan banjir dan diduga pada saat melakukan aktivitas itu si pelaku pencurian itu terbawa hanyut dan diduga bahwa si mayat ini sama halnya dengan ciri-ciri si pelaku pencurian tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan wawancara Tribuners dari Kapolsek Cipocok Jaya, Kompol Handaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ayat ini seperti apa? Jadi sekira hari Minggu, hari ini, sekira pukul 2 siang tadi, ada masyarakat di sekitar sini yang identitasnya sudah kami data juga, menemukan sebuah sosok mayat yang dari sungai. Keterangan bahwa mayat ini ya kurang lebihnya kalau dilihat kita bilang belum bisa diidentifikasi dengan cermat, tetapi kurang lebihnya ada 2 harian karena memang badannya sudah menggelembung. Kemudian sesuai dengan kronologis penemuan juga kami hubungkan dengan informasi-informasi yang ada di perumahan khususnya. Jadi pada waktu hari Jumat memang malam Jumat pagi subuh itu ada warga masyarakat sekuritinya perumahan memegang atau menangkap pencuri yang dianya dilemahkan dengan 2 security. Kemudian security-nya yang lain akan memanggil temannya yang diduga korban tenggelam ini hanya ditungguin 1 orang, dia melompat. Jadi melompat ke sungai. Kemudian kondisi waktu hari Jumat itu cuaca lagi hujan deras dan banjir. Menurut keterangan dari warga juga
saat dianya melompat, habis itu sudah dicari pakai senter dan segala macam tidak ditemukan. Tetapi setelah tadi di evakuasi mayat, saksi mengatakan bahwa memang matching dengan video atau CCTV yang terekam di perumahan dengan memakai baju dan bawahnya baju merah, bawahnya celana jin ya. Jadi matching dengan kemarin waktu kejadian Jumat subuh itu. Demikian. Mayat pertama kali ditemukan oleh siapa? Mayat ditemukan oleh saudara Ramabullah bin Ibrahim, umur sekitar 30-an tahun. Seorang tukang cukur berinisial TA 48 tahun di Cikande, Kabupaten Serang, tega melakukan tindakan pencabulan kepada 10 anak. Kasih Humas Polres Serang Ibtu Dedi Jumaidi menyampaikan saat dalam pemeriksaan TA mengakui telah melakukan perbuatan asusila terhadap bocah di bawah umur. Bahkan perbuatannya tersebut sudah dilakukan pelaku terhadap 10 anak lainnya di kontrakan maupun tempat cukurnya di Cikande. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Mildaniati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Ya, halo rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten bahwa seorang tukang cukur berinisial TA dari Cikande, Kabupaten Serang diamankan oleh warga lantaran diduga telah melakukan aksi pencabulan terhadap 10 anak di Cikande. Peristiwa itu bermula ketika berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Serang Kota, Ibtu Dedi Jumaidi menyampaikan bahwasanya pelaku diamankan oleh warga setempat pada hari Sabtu sekitar tanggal 19 November 2022. Sementara itu juga diduga pelaku telah melakukan aksi cabul terhadap seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Peristiwa itu terjadi pada Senin tanggal 14 November tahun 2022 di mana korban saat itu diminta oleh orang tuanya berinisial OM untuk mencukur di tempat cukur yang tidak jauh dari rumahnya. Namun ternyata korban tidak mencukur di tempat yang direkomendasikan oleh kedua orang tuanya, melainkan korban ini mencukur rambut di tempat tersangka ini, yaitu TA. Sementara itu, TA mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang dan juga memberikan rokok kepada korban sehingga korban dibujuk untuk mau menuruti aksi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sementara itu, atas perbuatannya diduga diberitahukan oleh tetangga korban terhadap orang tua korban, yaitu berinisial OM. Atas informasi dari tetangga tersebut, kemudian orang tua OM mencoba untuk menanya kepada anaknya terkait perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TA. Sementara itu, mendengar informasi yang diberitahukan kepada orang tuanya, lalu orang tuanya tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh TA, sehingga OM ini melakukan pencarian terhadap para pelaku bersama dengan warga lainnya. Kemudian TA ini ditemukan di perumahan yang ada di Kabupaten Serang itu sendiri. Untuk diketahui juga bahwa akibat dari perbuatannya itu ada dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu juga dari UPT PPA Perlindungan Anak juga telah melakukan pendampingan dan juga visum terhadap para korban ini sendiri. Begitu rekan Firda yang dapat disampaikan oleh reporter Tribun Banten kembali di studio. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar persidangan perkara meme stupa Borobudur mirip Presiden Joko Widodo yang menyeret mantan Menpora Roy Suryo sebagai terdakwa. Sidang kembali digelar pada Senin 21 November dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang hari ini, Roy Suryo kembali hadir secara langsung di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Total ada 3 saksi yang dihadirkan JPU pada hari ini untuk memberikan keterangan yang memberatkan dakwaan atas Roy Suryo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Asri Fadila yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asri. Ya, terima kasih Firda. Tribuners, hari ini sidang perkara meme stupa Borobudur mirip Jokowi yang menyeret Roy Suryo sebagai terdakwa kembali digelar
di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang hari ini dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan masih berlangsung hingga saat ini. Roy Suryo pun tampak hadir didampingi tim penasihat hukumnya yang berjumlah 10 orang. Saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan pada hari ini adalah dua analis Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Subdit 4 bernama Arif dan Danang Satya. Kemudian ada pula saksi dari Ketua Organisasi Umat Buddha dan Mata Nusantara, Kevin Wu. Hingga kini Kevin Wu masih memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Sementara dua saksi analis dari Polda Metro Jaya sudah diperiksa hingga sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Di dalam kesaksiannya, kedua analis Polda Metro Jaya menjelaskan tugas-tugas mereka terkait perkara ini. Saat bersaksi, keduanya kompak menjelaskan bahwa mereka ditugaskan pimpinan untuk melakukan request kepada law enforcement Twitter terkait 3 akun pertama yang mengunggah meme Sepa Borobudur, yaitu @irfagut, Neopang, dan @cliffrey.dy. Request tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari para pemilik akun berupa IP address, nomor telepon, dan email. Menurut mereka, ketiga akun tersebut tidak bisa diidentifikasi karena berprofil anonim, sehingga mereka harus mengirimkan request pada law enforcement Twitter. Ada 2 kali total request yang dikirimkan mereka terkait perkara ini. Pertama, request dikirimkan pada 8 Juli 2022. Selang 3 minggu kemudian tidak ada respon dari pihak Twitter. Oleh sebab itu, mereka kembali mengajukan request pada 14 September 2022. Sayangnya request kedua juga tidak kunjung mendapatkan balasan dari pihak Twitter hingga sekarang. Terkait hasil yang nihil tersebut, Arif dan Danang pun telah melaporkan kepada pimpinan mereka. Sebagai informasi juga, Firda dan Tribuners, kedepannya dalam sidang perkara ini akan terus ada penambahan saksi, baik dari pihak JPU ataupun terdakwa. Berdasarkan informasi dari JPU, rencananya pihak mereka akan menghadirkan sebanyak 20 saksi. Sementara sejauh ini, totalnya sudah ada 12 saksi yang diperiksa dari JPU. Demikian yang dapat saya sampaikan, Firda. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila dari Tribun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Presiden Joko Widodo melakukan ziarah makam orang tuanya yang berada di TPU Dusun Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gunung Rejo, Kabupaten Karanganyar pada Minggu 20 November. Termasuk ke makam ibundanya yakni Sujiatmi Notomi Harjo. Joko Widodo tiba di sana di lokasi tersebut sekira pukul 16:52 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Adi Surya Samodra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, baik rekan Firda, seperti yang disebutkan sebelumnya memang Presiden Jokowi sempat melakukan ziarah makam ke orang tuanya yang berada di TPU Dusun Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gunung Rejo, Kabupaten Karanganyar pada Minggu 20 November 2022. Dan Presiden sendiri tiba di lokasi TPU Dusun Mundu itu sekira pukul 5 sore. Adapun Presiden melakukan ziarah makam dalam waktu 15 menit saja. Adapun yang diajak oleh Presiden Jokowi ke TPU Mundu hanya Jan Etestri Narendra. Sementara untuk putranya yakni Gibran Rakabuming Raka ataupun menantunya Selvi Ananda juga tidak hadir dalam ziarah makam tersebut. Selain itu juga Presiden Jokowi juga sempat membagikan sejumlah kaos dan bantuan sosial kepada warga sekitar yang sempat menunggunya di pinggir jalan Solo Purwodadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adi Surya Samodra dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hendak menjual sepeda motor yang diakui miliknya di Tia 42 tahun justru ditangkap polisi. Sebab motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang dilakukan oleh pelaku pada Minggu 13 November betul maksud kami, di Jalan Raudah RT 23 nomor 2 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli melalui Kapolsek Samarinda Ulu, Kompol Kustiana menjelaskan dari pengakuan tersangka, tindakan tersebut dilakukan secara spontanitas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita.
Iya, selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, seperti Tribuners sudah ketahui tadi, pelaku bernama Aditya berusia 41 tahun sebenarnya ya, Firda dan Tribuners. Nah, penangkapannya memang cukup lucu, Firda, sebab saat itu pelaku ini 3 hari setelah berhasil mencuri sepeda motor ini, ia langsung ingin menjual sepeda motor tersebut di kawasan Jalan Perjuangan Kota Samarinda dan apesnya lagi ternyata yang akan pelanggan yang dia dapat ini ternyata merupakan anggota Polri, hanya saja saat itu masih undercover buy dan karena masih menduga itu adalah pencurian seperti ciri-ciri yang dilaporkan oleh korban, akhirnya pihak Opsnal Reskrim Ulu turun untuk melakukan pemeriksaan dan ceritanya mereka akan membeli, berganti pembeli, katanya akan membeli adalah salah satu warga di kawasan Juanda, namun ternyata yang datang adalah pihak kepolisian. Saat diperiksa ternyata benar itu adalah sepeda motor Matic milik korban yang berhasil dicurinya. Nah, pencuriannya sendiri sebenarnya dari pengakuan tersangka itu memang spontan seperti yang dijelaskan Firda tadi, sebab saat itu pelaku ini hendak melewati TKP tempat kejadian perkara dan melihat sebuah sepeda motor di teras salah satu warga di kawasan Teluk Lereng Ulu itu masih terparkir di depan teras, namun kuncinya juga masih tertempel atau menempel di situ. Jadi karena kesempatan itu timbullah niat buruk pelaku dan langsung mendorong dan membawa kabur sepeda motor ini, Firda dan Tribuners. Nah, aksi ini sendiri diketahui oleh pemiliknya saat hendak menggunakan sepeda motornya di pagi hari, namun ternyata sudah tidak ada karena dibawa oleh pelaku Aditya ini. Nah, juga dari keterangan pihak kepolisian sendiri bahwa pelaku menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga 2 juta rupiah saja. Informasinya katanya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki apakah Aditya ini pernah melakukan hal serupa atau baru kali ini. Intinya penangkapan kali ini karena Aditya apes karena ternyata pelanggannya adalah pihak kepolisian itu sendiri, Firda dan Tribuna. Baik, terima kasih rekan Rita Lavinia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemkab Pelalawan menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana banjir dan longsor tahun 2022 untuk mempermudah penanganan di lapangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Status siaga darurat banjir dan longsor berlangsung selama 72 hari sejak tanggal 21 Oktober hingga 31 Desember mendatang. Penetapan status tersebut diputuskan setelah melihat curah hujan yang semakin tinggi menjelang hingga bulan Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pelalawan mulai tanggal 21 kemarin dan berlangsung selama 72 hari sampai tanggal 31 Desember tahun 2022. Penetapan status ini sekaligus menggugurkan status sebelumnya terhadap siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya melihat curah hujan yang semakin tinggi sejak 1 bulan terakhir, bahwasanya intensitas hujan meningkat dan terjadi peningkatan terhadap volume ataupun debit air sungai besar yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dengan penetapan status ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pelalawan melakukan serangkaian antisipasi terhadap bencana banjir dan longsor dengan menurunkan tim BPBD di beberapa kecamatan ataupun desa yang merupakan langganan banjir yang selama ini terjadi. Termasuk juga beberapa lokasi yang ada di bantaran Sungai Kampar yang merupakan sungai besar di Kabupaten Pelalawan dan beberapa sungai kecil seperti Sungai Nilo, Sungai Kerumutan, dan juga Sungai Kerinci yang berada tepat di tengah kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan. Sampai saat ini memang Tribuners berdasarkan konfirmasi kami hari ini belum ada laporan banjir yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, baik itu di beberapa lokasi yang selama ini selalu tergenang banjir ketika hujan lebat turun. Hanya saja ada beberapa genangan air ketika hujan lebat turun dan akan
surut ketika hujan telah berhenti. Hal itu disebabkan oleh banyaknya drainase ataupun parit yang tersumbat, sehingga air yang turun atau air hujan yang turun dari langit tertahan sementara waktu menunggu dialirkan ke parit besar maupun ke sungai yang merupakan tempat pembuangan akhir. Sampai saat ini juga BPBD mencatat belum ada laporan longsor yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Hanya saja pihaknya tetap melakukan antisipasi sebagai bentuk perencanaan dan langkah penetapan status tersebut. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Agenda konfrontasi antara Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira JS terkait kasus penyalahgunaan narkoba dipastikan diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, ketika mendatangi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Senin 21 November pagi. Hotman menjelaskan bahwa agenda itu batal lantaran salah satu tersangka dari pihak AKBP Dodi JS mengalami sakit sehingga tidak dilaksanakan pada hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fahmi Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fahmi. Silakan rekan Fahmi. Ya, halo, selamat. Silakan rekan Fahmi. Terkait agenda konfrontasi antara Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira JS hari ini batal digelar. Berdasarkan informasi yang kami dapat di lokasi, kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengatakan batalnya agenda konfrontasi hari ini lantaran salah satu tersangka dari pihak AKBP Dodi dikabarkan tengah mengalami sakit. Hal itulah yang kemudian untuk agenda konfrontasi hari ini batal dilaksanakan. Kemudian di lain sisi, kami juga mengkonfirmasi kepada direktur saya yang membenarkan terkait dibatalkannya atau diundur terkait agenda konfrontasi antara Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira JS terkait kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Mukti menjelaskan agenda konfrontasi itu terpaksa dijadwalkan ulang. Kendati demikian, Mukti tak menjelaskan secara detail mengenai kenapa agenda tersebut dibatalkan. Dan terkait kapan jadwal bisa memastikan kapan hal itu akan kembali dilaksanakan. Dirinya hanya mengatakan bahwa memang terkait agenda konfrontasi antara Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira JS itu hari ini batal digelar. Demikian informasi yang bisa saya laporkan. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi Ramadan dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Bang, mana bang? Bang. Ya. Sedikit Bang. Sampai Tahu. Gres. Sorry ya. Rapi aja yuk. Bang, mundur bang. Gres. Ayo mundur bang. Mundur ya bang. Mundur yuk. Kita mundur. Dari pagi. Ayo sini tahan lu bang. Sabar lu bang. Tahan lu bang. Oke, yuk. Ayo bang. Oke. Rencana hari ini adalah konfrontasi antara tersangka lain yaitu mantan Kapolres dan wanita bernama Anita dengan klien saya Teddy. Tapi katanya dapat informasi dari penyidik, katanya ada salah satu dari tersangka itu sakit, jadi dari pihak sana, sehingga untuk konfrontasi diundur hari ini. Tapi hari ini
akan ada pemeriksaan Teddy Minahasa untuk berita acara tambahan karena adanya perkembangan baru. Ya, perkembangan baru itu adalah Teddy Minahasa sekarang sangat terkejut setelah ditemukan ternyata 5 kg yang diduga selama ini dipakai untuk penjebakan Anita, ternyata barang itu masih utuh di Kejaksaan Agam dan Kejaksaan Bukit Tinggi. Ada ini dia nih. Ada berita acara penyitaannya lengkap semuanya. Ya. Menjadi pertanyaan berarti yang ditemukan di rumah Anita dan di rumah Dodi di Jakarta itu barang yang mana? Jadi sejak dari awal baru-baru ini si Teddy Minahasa baru sadar sudah terjadi banyak kejanggalan. Yang pertama, waktu pertama kali dilaporkan ke Pak Teddy, ke Kapolda, bahwa narkoba yang disita dari para tersangka adalah 41,4 kg. Ya, tapi pada saat ditimbang beberapa hari kemudian di Pegadaian di Bukit Tinggi berkurang 1,9 kg atau hilang 1,9 kg karena waktu ditimbang hanya cuma 39,5. Semula 41,4 berkurang menjadi 39,5. Jadi ada diduga hilang 1,9 kg. Waktu Pak Kapolda Pak Teddy waktu itu bertanya kepada Dodi sebagai Kapolres, dibilang penyusutan. Untuk mencegah peredaran narkoba, BNN Maluku Utara melakukan razia tempat hiburan malam di kota Ternate. Razia ini melibatkan instansi terkait di Ternate sebanyak 47 orang, baik personil dari Korem, Polda Maluku Utara, kemudian Denpom 16, 1 Ternate, Imigrasi Ternate, dan BNN Maluku Utara. Dalam razia tersebut, pimpinan dipimpin langsung oleh Kabid Brantas BNN Provinsi Maluku Utara, KBP Rusli, pada Minggu 20 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Terima kasih rekan Firda di studio. Memang benar saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana pada 20 November dini hari adanya razia gabungan yang dilaksanakan BNN Provinsi Maluku Utara, di mana hampir 47 petugas yang dimana terdiri dari petugas BNN Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Korem 152 Babula, dan Denpom Ternate, serta petugas dari Imigrasi Ternate. Dalam razia ini di mana petugas akan menyisir peredaran narkoba yang sering ditemukan di tempat-tempat hiburan malam, khususnya di kota Ternate sendiri. Di mana dalam pelaksanaan razia ini dipimpin langsung oleh Kabid Brantas BNN Provinsi Maluku Utara, yakni AKBP Rusli, di mana razia tersebut petugas menyisir beberapa titik lokasi tempat hiburan malam yang ada di kota Ternate, di mana ini juga dibenarkan oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol Agus Rahmat. Menurutnya pelaksanaan razia ini untuk mencegah peredaran narkoba yang beredar di Provinsi Maluku Utara, khususnya di kota Ternate, di mana sehingga yang Kepala BNN memerintahkan untuk melaksanakan razia secara gabungan, di mana untuk razia pada minggu dini hari tersebut, petugas menyisir di tempat hiburan malam mulai dari XKTV, Royal, dan Tibet Ternate, di mana dari hasil razia tersebut petugas menyisir pemeriksaan kepada pengunjung dan juga langsung melakukan tes urin. Dari hasil razia ini, di mana petugas berhasil menggeledah sebanyak 70 orang pengunjung di tiga titik tempat hiburan malam, dan juga melakukan tes urin terhadap 75 orang pengunjung di 3 tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil tersebut ada 2 pengunjung yang dinyatakan positif narkoba jenis benzodiazepine, di mana dari keterangan Brigjen Pol Agus Rahmat sendiri, keduanya ini ditemukan positif berdasarkan hasil tes urin, dan dari hasil keterangan juga keduanya merupakan merupakan pengunjung di tempat hiburannya, di mana mereka diduga sakit sehingga mengonsumsi obat tersebut, dan dari hasil tes urin keduanya dinyatakan positif dia benzo
dari hasil tersebut petugas langsung memintai keterangan terhadap yang bersangkutan. Dan juga lokasi ini Kepala BNN Provinsi Maluku Utara menyebut akan dilakukan terus-menerus berdasarkan informasi dan di lapangan sehingga akan ditindaklanjuti. Seperti itu rekan kerja. Baik, terima kasih rekan Randi Basri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan Customer Service Bank Negara Indonesia atau BNI Anita Amalia Dwi Agustin dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer alias Baradae dan juga Kuat Ma'ruf pada Senin 21 November hari ini. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Anita mengatakan adanya aktivitas transaksi transfer uang senilai total 200 juta rupiah atas nama Nofrian Syah Yosua Huta Barat ke rekening Ricky Rizal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Firda dan juga Tribuners, betul pada hari ini Senin 21 November 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, di mana sidang ini merupakan yang perdana setelah ditunda selama 1 pekan akibat adanya evaluasi sekaligus adanya pertemuan atau konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan setidaknya ada 11 saksi begitu, di mana ke-11 saksi itu dihadirkan langsung di dalam ruang sidang. Tadi salah satunya yakni Customer Service dari Bank Negara Indonesia atau BNI, yakni Anita Amalia, dihadirkan terlebih dahulu bersama dengan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yakni AKBP Ridwan Soplanit di dalam ruang sidang. Di mana dalam keterangannya tadi Anita Amalia menyatakan kalau pada tanggal 11 Juli atau tepat di hari pemakaman Brigadir Yosua Huta Barat itu ada proses transaksi atau ada aktivitas transaksi dari rekening dari Yosua Huta Barat, uang keluar begitu yang setelah di tracing uang itu masuk ke rekening Bribka Ricky Rizal. Ini merupakan proses transaksi antara sesama bank yakni Bank BNI dengan Bank BNI, di mana kata Anita proses transaksi tersebut berlangsung 2 kali begitu di hari yang sama dengan jumlah total uang senilai 200 juta rupiah. Hal ini dianggap janggal karena memang mengingat pada tanggal 11 Juli 2020 itu Yosua sudah wafat dan di hari itu merupakan hari pemakaman dari Yosua. Akan tetapi Anita di hadapan majelis hakim tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan transaksi tersebut karena memang Anita menyatakan kalau transaksi itu hanya dilakukan melalui transfer via M-Banking atau Internet Mobile. Sedangkan dalam kesaksian lain yakni mantan Kasat Reskrim yang kini sudah dipindah tugaskan ke bagian pelayanan markas atau Yanma yakni AKBP Ridwan Soplanit memastikan kalau memang dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua itu 2 terdakwa atau 2 penembak yang melakukan penembakan yakni Ferdi Sambo dan Barada Eliezer. Hal itu dipastikan Ridwan Soplanit saat dirinya duduk begitu sebagai saksi di hadapan majelis hakim. Tak hanya itu, Ridwan Soplanit yang juga merupakan pihak atau petugas yang diminta oleh Ferdi Sambo melakukan olah TKP awal menyatakan menemukan ada 7 selongsong, maksud saya ada 10 selongsong peluru di sekitaran TKP yang 7 diantaranya bersarang di tubuh dari Brigadir Yosua Huta Barat. Sedangkan 3 selongsong lainnya tidak diketahui karena memang diketahui dalam perkara ini Ferdi Sambo melakukan penembakan juga ke beberapa dinding di rumahnya untuk memberi kesan kalau adanya peristiwa atau insiden tembak-menembak. Keseluruhan selongsong itu keseluruhan selongsong peluru yang masuk yakni ada 7 selongsong peluru ini kata Ridwan Soplanit itu digunakan dengan menggunakan senjata api jenis Glock begitu. Dan sebagai informasi Firda, sejauh ini proses persidangan masih berlangsung untuk sidang pemeriksaan saksi Ridwan Soplanit dan juga Anita Amalia. Berikut yang bisa disampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunnews.com, Rizky Sani Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah daerah di Kuningan mengalami bencana alam karena curah hujan yang cukup tinggi di Kuningan dalam beberapa hari terakhir. Maman, seorang warga desa Pemulihan, Kecamatan Subang, Kuningan, mengatakan amblasnya jalan desa yang biasa digunakan pengendara kini kondisinya memprihatinkan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Kerusakan jalan terjadi hingga sepanjang 20 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ripai. Baik, Firda, dapat saya sampaikan untuk peristiwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kuningan ini memang tidak terjadi di satu titik, melainkan di beberapa daerah di Kabupaten Kuningan itu terjadi ada yang longsor, kemudian tanah amblas, hingga ada bangunan yang ambruk akibat longsor. Kejadian bencana alam itu berlangsung sekitar beberapa hari ke belakang, yang pada saat itu curah hujan memang cukup tinggi sehingga beberapa daerah di Kabupaten Kuningan yang terbilang rawan bencana alam ini mengalami peristiwa yang memprihatinkan. Dalam peristiwa jalan amblas ini sempat diketahui terjadi di Desa Pemulihan, Kecamatan Subang, yang berada di Kuningan Selatan, di mana daerah tersebut ataupun desa yang mengalami jalannya amblas itu merupakan akses satu-satunya penghubung bagi warga di daerah setempat. Hingga kini belum ada penanganan langsung secara perbaikan dari pemerintah, namun alternatif ataupun akses alternatif dibukakan oleh masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas warga sekitar. Di tempat lain juga, khususnya di Kecamatan Ciwaru, Kapolsek AKP Muhammad Ripianto melakukan evakuasi beberapa material tanah hasil longsoran yang terjadi di permukiman warga. Di lokasi kejadian longsor itu ada salah satu warga yang mengalami luka akibat material longsor menimpa kaki kanan warga setempat. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Kuningan. Kembali Firda. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Saudara. Kawanan gajah liar kembali merusak berbagai macam jenis tanaman milik petani di Desa Sumanah Jaya, Kecamatan Ranto Perilak, Aceh Timur. Kawanan gajah selain merusak tanaman jagung dan juga pisang, juga memakan 34 karung padi milik petani yang sudah dipanen di desa tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Seni Hendri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Seni Hendri. Halo rekan Seni Hendri. Iya, terima kasih rekan Firda. Ya, dari Aceh Timur dapat saya laporkan kawanan gajah liar kembali merusak berbagai macam jenis tanaman milik petani di Desa Semanajaya, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kawanan gajah selain merusak tanaman jagung, pisang, juga memakan 34 karung padi milik petani yang sudah dipanen di desa itu. Ismail salah satu warga yang tanamannya rusak dimakan kawanan gajah di Dusun Alucanang, Desa Semanajaya, mengatakan tanaman mereka diobrak-abrik kawanan gajah liar pada Sabtu 19 November 2022 malam. Tidak hanya tanaman pisang, jagung, dan berbagai macam jenis tanaman lainnya, kawanan gajah liar juga memakan 34 karung padi yang telah dipanen petani yang disimpan di gubuk mereka di ladang tersebut. Atas musibah yang berulang kali terjadi ini, petani mempertanyakan kepada pemerintah bagaimana solusinya agar gangguan gajah tersebut bisa diatasi.
Petani sangat memohon kepada pemerintah ada solusi yang tepat untuk mengatasi gangguan gajah ini. Semangat petani untuk bercocok tanam saat ini menurun akibat gangguan gajah tersebut. Jika petani mengambil tindakan dengan meracuni kawanan gajah dan memasang aliran listrik di kebun mereka, dikhawatirkan menyebabkan gajah mati yang beresiko petani yang disalahkan. Lalu menurut petani, jika tanaman mereka dirusak gajah seperti saat ini, petani mau meminta pertanggungjawaban kepada siapa. Jadi kekhawatiran inilah yang menghantui para petani di sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Timur. Lalu terkait dengan peristiwa tanaman warga dimakan gajah tersebut, Kepala Desa Semanah Jaya, M. Sabri, berharap kepada instansi yang menangani konflik gajah ini, berharap membangun pos-pos penjagaan pada titik keluar masuk kawanan gajah liar dari hutan ke daerah perkebunan warga. Menurut Sabri, dengan adanya penjagaan pada pos-pos tersebut yang dibangun berjarak 500 meter atau 1 kilometer antar pos, menurut Sabri kemungkinan bisa mencegah masuknya kawanan gajah liar. Solusi ini disarankan oleh Sabri karena pemasangan GPS solar pada kelompok kawanan gajah untuk mendeteksi keberadaan gajah dan dengan tujuan untuk dapat menghalau sebelum gajah masuk ke kebun warga kurang efektif. Begitu juga menghalau menggunakan petasan selama ini juga kurang efektif. Selain itu, pemasangan pagar kawar ataupun power fencing yang sudah dipasang selama ini juga kurang efektif untuk menghalau gangguan gajah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat power fencing tersebut. Solusi lainnya untuk mengatasi gangguan gajah menurut Sabri yaitu membuat penangkaran gajah raksasa, yaitu dengan cara memplot ribuan hektar lahan dari berbagai kabupaten kota di Aceh yang terjadi konflik gajah, sehingga kawanan gajah bisa dikumpulkan dalam penangkaran gajah tersebut lalu diawasi secara bersama-sama. Jika memang pemerintah tidak ada solusi yang tepat untuk menanggulangi gangguan kawanan gajah liar ini, maka solusi terakhir yang diharapkan warga adalah pemerintah harus mengganti rugi kerugian yang dialami petani karena tanaman mereka gagal panen akibat dirusak kawanan gajah. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Seni Henry dari Seremi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Proses pemilihan Cakades di Desa Indong, Kecamatan Madioli Utara, Halmahera Selatan pada Sabtu 19 November terpaksa harus ditunda. Keputusan ini diambil karena adanya kesalahan pada surat suara yang digunakan untuk pencoblosan pada Pilkades tahap 2 di Desa Indong. Foto para Cakades yang dicetak panitia tingkat kabupaten di dalam surat suara teracak, di mana terdapat dari 4 foto Cakades yang tertera di surat suara, 3 diantaranya tertukar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Nur Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur Hidayat. Halo rekan Nur Hidayat. Ya, silakan rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Firda di studio dan Tribuners, saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terkait dengan penundaan Pilkades di Desa Indong, Kecamatan Madioli Utara, yang buntut dari pertukaran gambar
calon kepala desa yang tertuang dalam surat suara yang digunakan dalam itu. Nah, Ketua Panitia Pilkades Desa Indong, Suyudi Aden, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ada sekitar dari 4 calon kepala desa tersebut, ada 3 kepala desa yang foto di dalam surat suaranya itu tertukar, yakni kepala desa nomor 1 tertukar dengan kepala desa nomor urut 2, dan kepala desa nomor urut 2 tertukar dengan kepala desa nomor urut 3. Sementara kepala desa nomor urut 4 fotonya tidak tertukar dalam surat suara tersebut. Nah, oleh sebab itu menurut bahwa kebijakan dari panitia kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan penundaan pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022 kemarin. Nah, dan pilkades di Indong juga telah dilanjutkan pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 20, dan proses pemilihannya setelah percetakan ulang surat suara yang dianggap bermasalah atau akibat dari foto para cakades tertukar itu dilanjutkan pada hari kemarin dan pemilihannya sudah selesai. Nah, pemenang dari proses pencoblosan atau pilkades di Desa Indong tersebut kemarin, informasinya dimenangkan oleh incumbent atau petahana yang masih menjabat sebagai kepala desa aktif. Firda dan Tribuners, di Halmahera Selatan saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pilkades, yakni terhitung kurang lebih sekitar 180 desa yang melaksanakan pilkades serentak. Namun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan selaku penyelenggara melaksanakannya selama 2 tahap, yaitu tahap pertama kurang lebih diikuti 97 desa, kemudian di tahap kedua terdapat 77 desa. Nah, Desa Indong merupakan salah satu desa yang pilkades pada tahap kedua yang belakangan terjadi sedikit masalah di bagian surat suara yang dicetak. Nah, kita kembali lagi ke keterangan dari Ketua Panitia Pilkades Desa Indong, Suyudi Aden, menyebutkan bahwa terkait dengan pertukaran foto dalam surat suara itu, menurut dia hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau panitia tingkat kabupaten, bahwa itu merupakan hal teknis dalam percetakan, dalam proses percetakan, sehingga itu masyarakat pada saat dimulainya pencoblosan diminta untuk kembali masing-masing kembali ke rumah dan pilkades ditunda dilanjutkan setelah proses pencetakan surat suara tersebut dibuat kembali. Dan informasinya tadi telah disampaikan bahwa telah dilanjutkan pilkades di desa tersebut pada Minggu 20 November kemarin. Demikian Firda dan Tribuners, laporan dari Kabupaten Halmahera Selatan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Meriahnya Kampung Piala Dunia di Kota Parepare saat pembukaan Piala Dunia Qatar 2028 Minggu 20 November. Letaknya di Kampung Pisang, Jalan Ajata Pareng, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Warga sangat antusias menyambut kick-off Piala Dunia Qatar 2022. Tenda-tenda didirikan serta pedagang UMKM berjualan. Tembok-tembok dihiasi gambar negara peserta Piala Dunia dan warga pun yang hadir dari seluruh lapisan masyarakat juga antusias mengenakan jersey negara kesayangan mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Baik, rekan Firda, bisa saya laporkan bahwa tadi malam sudah berlangsung pembukaan kick-off Piala Dunia 2022 di Qatar, mempertemukan tuan rumah Qatar sendiri melawan Ekuador. Nah, di Kota Parepare sendiri, semarak Piala Dunia sudah terasa sebelum 1 pekan lalu sebelum kick-off ini. Dan puncaknya pada malam kick-off tadi malam, Kampung Pisang di Jalan Ajata Pareng, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di mana ada Kampung Piala Dunia yang didirikan oleh warga Parepare. Nah, tadi malam antusias masyarakat dalam menyambut semarak Piala Dunia Qatar terlihat dengan berdirinya tenda-tenda, juga hiasan-hiasan pernak-pernik terkait Piala Dunia,
serta pengunjung yang datang juga mengenakan pakaian-pakaian negara favoritnya. Nah, selain itu juga UMKM juga ikut berjualan dan beberapa masyarakat silih berganti berdatangan mengunjungi Kampung Piala Dunia. Nah, seperti yang kita tahu Tribuners bahwa Kampung Piala Dunia di Kota Parepare ini pertama diadakan dan ini berkat inisiasi dari pemuda setempat. Nah, pemuda setempat pada awalnya memang berinisiasi untuk membuat Kampung Piala Dunia dalam menyambut kick off atau pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 ini. Nah, tadi malam kita bisa lihat antusias masyarakat menyambut dan menunggu pembukaan Qatar ya diselingi dengan bernyanyi berkaraoke bersama sesama pendukung negara kesayangan Tribuners. Dan juga tentunya Kampung Piala Dunia ini akan berlangsung sampai Piala Dunia itu sendiri selesai. Dan di setiap malamnya akan ada nonton bersama sesama masyarakat dan seluruh lapisan yang ingin hadir diundang untuk nonton bersama di Kampung Piala Dunia ini dan bersama-sama menyemarakkan ya Piala Dunia Qatar 2022 di Kampung Pisang atau Kampung Piala Dunia Parepare ini Tribuners. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan Firda kembali. Baik, terima kasih rekan Muhammad Yaumil dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Debit air sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU naik, beberapa ruas jalan terpaksa ditutup karena ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Bagi pengguna jalan, kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa mogok jika nekat melintas di lokasi ini. Ruas jalan tersebut seperti Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, dan Jalan Tembus, Kelurahan Paliwara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Reni Kurniawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reni. Ya, terima kasih Firda dan juga Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan memang mengalami banjir selama 3 hari terakhir. Namun hari ini debit air yang meluap ke daerah perkotaan Kota Amuntai semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan beberapa ruas jalan untuk menuju ke pusat Kota Amuntai memang ditutup sementara karena memang debit air mencapai ketinggian hingga lutut orang dewasa. Ya, beberapa daerah yang mengalami banjir tersebut memang berada di pusat kota sehingga juga menjadi akses utama bagi masyarakat untuk menuju ke beberapa fasilitas umum seperti pasar, objek wisata Candi Agung, dan juga dari beberapa sekolah yang ada di sekitar daerah tersebut. Meski demikian, namun untuk aktivitas warga masih berjalan seperti biasa meskipun untuk siswa sendiri meletakkan kendaraan roda 2 mereka berada sedikit jauh dari tempat sekolah karena sebenarnya untuk bangunan sekolah sendiri juga masih lumayan tinggi sehingga masih bisa untuk dilakukan proses belajar mengajar. Namun untuk kendaraan mereka diparkirkan di bahu jalan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah. Untuk menuju ke pasar sendiri, warga harus memilih jalan lain, bisa melalui Jalan Empu Jatmika ataupun juga melalui jalan dari Kelurahan Paliwara. Beberapa ruas jalan di pusat Kota Amuntai ditutup sementara. Hal ini juga bekerja sama dengan para relawan untuk menjaga di tiap-tiap titik tempat jalan tersebut ditutup, sehingga bagi warga yang ingin melintas mereka dialihkan, diimbau untuk menggunakan jalan lain agar tidak menggunakan jalan tersebut meskipun jalan tersebut juga sudah ditutup menggunakan kayu yang diletakkan di depan jalan. Untuk di daerah hulu atau tempat-tempat di kecamatan yang memang lokasinya juga lebih rendah saat ini juga diminta untuk waspada karena biasanya untuk air untuk mencapai ke daerah hulu membutuhkan waktu sekitar 1 hari, di mana ketika di pusat Kota Amuntai mengalami kenaikan debit air dalam jangka waktu 1 hingga 2 hari, biasanya debit air akan mengalir ke arah hulu atau yang lebih rendah di sekitar Kecamatan Babiri. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dari kabupaten tetangga, karena untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri, debit air bisa naik selain dari adanya curah hujan yang tinggi, juga dari harus waspada dari kiriman air dari kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Tabalong dan juga Kabupaten Balangan.
Jika laporan dari Kabupaten Tabalang dan Kabupaten Balangan mengalami debit air yang naik, maka untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga harus bersiap. Selain untuk fasilitas umum dan juga jalan yang mengalami terendam, beberapa pemukiman warga juga ada yang terdampak banjir. Meski demikian, warga tetap memilih untuk tinggal di rumah masing-masing karena memang untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, musibah banjir seperti sudah berulang setiap tahunnya sehingga masyarakat juga sudah melakukan waspada dan juga antisipasi dengan adanya banjir tersebut. Meski demikian, dari BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada saat adanya banjir yang datang, terlebih ketika ada anak-anak yang bermain di lokasi yang digenangi air serta dalam penggunaan listrik. Ya, demikian adalah laporan kami, Firda dan juga Tribuners. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Reni Kurniawati dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Koordinator Komunitas Muntai Peduli Sesama atau APS, Muhammad Yusuf. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dapat informasi dari warga sekitar jam 3 pagi tadi air ini sudah mulai masuk. Kemarin hari Ahad tanggal 20 air ini belum masuk lagi di sini. Nah, kisaran air tingginya untuk jalan tembus Paluwarat Sungai Malang itu sudah mencapai sekitar 22 cm lebih. Tadi kita bersama ada dari tim pengukur itu. Nah, itu untuk seputaran jalur depan Man 1 atau Senawa yang model Kelurahan Sungai Malang itu sekitar 15 cm. Itu sudah sampai sekitaran dekat lutut daripada anak-anak yang sekolah. Adapun anak-anak sekolah di sini dihimbau agar tidak melewati daripada banjir ini karena tadi pagi itu banyak daripada kendaraan roda 2 daripada anak-anak yang sekolah itu macet atau mogok. Ya. Ini kalau yang ditutup ini di jalan ruas penghubung dari mana ini, Pak? Ini kalau yang ditutup ini ruas jalan tembus Sungai Malang Paliwara. Untuk jalan kan tidak bisa dilewati lagi, untuk jalur di luar sana sudah banyak kendaraan yang mogok tadi pagi. Oke. Yang sepengetahuan Bin yang ditutup di jalan mana saja ini, Pak? Untuk sementara kan jalan ditutup, jalan ruas jalur daripada untuk Mas Bagi Kabupaten Lombok Timur, Jamludin Jabrik, 32 tahun, pernah merasakan euforia Piala Dunia secara langsung, yang bahkan membela nama Indonesia di pentas dunia. Pria kelahiran 14 April 1990 ini memang bukan ikut ajang Piala Dunia alias FIFA World Cup yang saat ini berlangsung di Qatar. Jamludin membela Indonesia di ajang Homeless World Cup di Amsterdam, Belanda pada tahun 2015. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang ya kalau kita berbicara soal World Cup itu euforianya sudah mulai terasa dari tanggal 20 November tahun 2022. Namun ini tadi disampaikan ada satu masyarakat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, namanya Jamaluddin. Masyarakat Mas Bagi ini pernah merasakan secara langsung euforia World Cup di Amsterdam tahun 2015. Namun jangan salah, benar. Jadi maksud memang bukan World Cup seperti yang diselenggarakan di Qatar pada tahun ini. Namun yang dimaksud itu adalah Homeless World Cup 2015 yang ada di Amsterdam. Jamil atau yang akrab disebut Jamil Jabrik ini oleh masyarakat sekarang menjadi satu sosok yang memang menjadi perbincangan di beberapa pengamat sepak bola daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Karena Jamil yang juga merupakan pemain first team yang bermain di Liga 3 ini itu pada tahun 2015 sempat mewakili Indonesia pada ajang World Cup, Homeless World Cup 2015. Ia pun mengungkapkan perasaannya ketika membela nama bangsa saat berada di negara Belanda. Pada tribunlombok.com, ia mengaku sangat bangga dan juga terharu karena bisa membawa nama daerah dan juga bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam event kelas dunia World Cup
walaupun memang yang dimaksud adalah Homeless World Cup pada 2015 yang lalu, di mana dia mengaku kalau misalkan mendengar lantunan lantunan lagu kebangsaan Indonesia berkumandang, berbeda rasanya ketika berada di negara-negara orang, di mana ada rasa haru dan juga bangga tentunya. Oleh karenanya dia juga berharap walaupun memang sulit ya Indonesia bisa masuk melaju ke Piala Dunia yang selanjutnya, walaupun saat ini kita hanya bisa menonton pergelaran World Cup 2022 di Qatar ya. Namun satu pesannya bagi penikmat sepak bola itu harusnya momen daripada FIFA World Cup ini juga bisa dimanfaatkan betul oleh bola. Bukan hanya menjadi ajang judi begitu, namun bagaimana kita kemudian menghidupkan kembali sepak bola Indonesia yang mulanya sudah citranya buruk begitu, bukan buruk sih, maksudnya citranya agak kurang begitu di mata dunia setelah adanya tragedi Kanjuruhan kemarin. Pada momen ini kita harusnya bisa memaksimalkan momentum dengan menggelar beberapa event-event untuk membangun euforia positif untuk World Cup yang ada di Qatar 2022. Jamil Jabrik juga menceritakan bagaimana perjalanannya pada saat itu untuk ketika akan berangkat ke Homeless World Cup. Sebenarnya dia mendaftar itu pada tahun 2014, namun berbagai kendala tidak jadi pada saat itu, dan kemudian pas pada tanggal 2015 dia kemudian bersama masyarakat Indonesia yang lainnya bisa membawa nama baik bangsa, mengibarkan bendera Indonesia di tanah Belanda pada tahun 2015, dan cita-cita itu dan perasaan itu masih tersimpan sampai sekarang, dan harapan demi harapan masih dia tegakkan untuk melihat Indonesia berada pada event World Cup, walaupun memang bukan walaupun memang yang diikuti bukan World Cup FIFA yang seperti sekarang ini, namun harapannya tahun depan Indonesia bisa masuk ke FIFA World Cup yang akan datang. Begitu laporan kita saya, Frida. Baik. Terima kasih rekan Ahmad Tawan dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Basket 5-on-5 Putra Kota Bitung berhasil mempertahankan gelar juara di ajang multi-event Porprov Sulut. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Utara ke-11 tahun ini berlangsung di Bolmong dan Kota Mobagu. Tim basket putra Kota Bitung mengalahkan Kabupaten Minsel dengan skor 90-44 dan meraih medali emas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Woyongker yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dari arena Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 yang berlangsung di Bolmong, untuk cabang olahraga bola basket telah selesai hari Minggu malam kemarin, di mana hasilnya tim basket putra 5-on-5 Kota Bitung berhasil mempertahankan gelar sebagai juara dengan meraih medali emas di babak final setelah mengalahkan tim basket Kabupaten Minahasa Selatan sebagai yang berstatus sebagai kuda hitam di ajang Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 dengan skor 90 untuk Kota Bitung, dan untuk Minahasa Selatan meraih skor 44. Jadi tim Kota Bitung berhasil meraih kemenangan dengan skor 90-44 di final tadi malam. Dengan hasil itu, Kota Bitung juga meraih medali emas di nomor
3x3 Putri dengan menundukkan tim Kabupaten Minahasa Utara dengan skor 6-2. Dengan hasil ini Kota Bitung menjadi juara umum untuk cabang olahraga basket. Dan menurut technical delegate cabur basket Porprov Sulut Stephen Tangkuman, perolehan juara umum itu dihitung dari capaian medali emas. Dari total 4 medali emas yang diperebutkan di cabang olahraga basket, Kota Bitung meraih 2 medali emas. Dan menurut Clay Dondo Kambei, selaku Ketua Harian Pengprov berbasis Sulut, mengapresiasi kabupaten kota yang telah mengirimkan atlet-atlet terbaiknya, atlet putra-putri terbaiknya untuk berlaga di Porprov Sulut tahun 2012 kali ini, tahun 2022 kali ini, dan ini juga menjadi ajang untuk scouting calon-calon pemain basket Sulut yang akan dipersiapkan untuk menghadapi pra Pekan Olahraga Nasional atau Prapon mendatang. Demikian rekan Firda, laporan dari Arena Porprov Sulut ke-11 tahun 2022. Baik, terima kasih rekan Christian Wangkere dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Harian Pengprov Perbasis Sulawesi Utara, Clay Dondo Kambei. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama, kita bersyukur pada Tuhan karena cabur basket boleh tuntas malam ini. Partai final telah selesai dan boleh berlangsung dengan skala baik. Dan hasilnya juga ternyata inilah pertandingan banyak yang di luar prediksi, yang tim-tim yang bisa dikatakan tim besar, tim elit, ya pada hasilnya juga usaha dan kerja keras juga yang membuktikan. Dan untuk itu pertama tentu ini merupakan keberhasilan, selain keberhasilan pelaksanaan Porprov dan pembinaan yang dilakukan oleh KONI pada umumnya, tapi secara khusus Pengprov Perbasi atas nama Ibu Ketum menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengurus kabupaten dan kota yang boleh mengirimkan tim berlaga dalam Porprov, baik 5-5 maupun 3x3. Ini suatu pencapaiannya. Tim ekspedisi mistis PDIP, NTB, dan Minam kembali melakukan penelusuran dan mengeksplor situs jejak petilasan. Kali ini rombongan tim ekspedisi yang terus mengeksplor situs sejarah tersembunyi di Pulau Lombok itu mengunjungi Pating Laga Denek Perwangse yang berada di Dusun Batu Kumbung, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Minggu 20 November. Penelusuran jejak ulama penyebar agama Islam sekaligus penemu nama Batu Kumbung memiliki beberapa peninggalan atau warisan ikonik yang selama ini jarang diketahui oleh publik. Karya yang diduga kuat merupakan warisan Pating Laga Denek Perwangse adalah tempat bermunajat berupa batu menhir, pancuran air, kumpulan tulisan berdalam bahasa Arab. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada lalu Helmi Akbar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali seperti yang disampaikan bahwa tim ekspedisi mistis PDIP NTB bersama M16 kembali melakukan penelusuran situs jejak petilasan. Kali ini rombongan tim ekspedisi yang terus mengekspos situs sejarah tersembunyi di Pulau Lombok itu mengunjungi Pating Laga Denek Perwangse yang berada di Dusun Batu Kumbung, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Penelusuran jejak ulama penyebar agama Islam sekaligus penemu nama Batu Kumbung mewariskan beberapa peninggalan yang ikonik yang selama ini jarang diketahui publik. Beberapa karya yang diduga kuat warisan Pating Laga Denek Perwangse peninggalan antara lain adalah tempat beliau bermunajat atau berhalwat yang berupa batu menhir, pancuran air, kumpulan tulisan dalam bentuk tulisan Arab di atas kulit onta yang berusia ratusan tahun, serta juga terdapat benda-benda kuno lain yang menggambarkan aktivitas Denek Perwangse selama tinggal di Desa Batu Kumbung. Salah seorang tokoh masyarakat, yakni Haji Mundri, mengatakan Pating Laga Denek Perwangse memiliki nama asli Sayyid Abdullah Zain Al-Hamdi. Sosok yang amat dikagumi masyarakat Batu Kumbung ini diketahui berasal dari
Timur Tengah, tepatnya di negeri Yaman. Kedatangan Denek Keramat, panggilan lazim oleh masyarakat Batu Kumbung ke desa Batu Kumbung jauh sebelum kedatangan anak agung dari Kerajaan Karangasem Bali yang melakukan ekspansi ke Pulau Lombok. Awalnya Denek Perwangsa dikabarkan sempat singgah di Gersik, Jawa Timur yang sebelum akhirnya datang ke Pulau Lombok. Denek Keramat diyakini masyarakat Batu Kumbung sebagai ulama yang menyebarkan syiar agama Islam yang pertama sekaligus membuka hutan, kemudian diberi nama Batu Kumbung. Di akhir ekspedisinya di Pulau Lombok, Denek Perwangsa berpesan kepada warga kala itu, jika ingin menemuinya maka datang ke petilasan yang dibuatnya dalam bentuk situs menyerupai batu menhir. Selain itu, untuk keperluan berwudu dan mandi dan lain-lain, Denek Perwangsa juga membuat saluran air dari mata air yang tidak diketahui asal muasalnya. Pancuran mata air itu hingga kini tetap mengalir meskipun sudah berusia abad-abad. Dalam beberapa kesempatan, Denek Perwangsa seringkali berusaha menunjukkan sisi keramat miliknya. Dirinya pernah berkali-kali dibakar atau membakar dirinya, namun api yang membakar dirinya tersebut seperti tidak mempan. Masyarakat terhibur dengan tingkah Denek Perwangsa. Belakangan setelah syariat Islam mulai dipahami masyarakat setempat mulai sadar bahwa yang dilakukan Denek Perwangsa tersebut merupakan salah satu sisi keramatnya. Kini areal kawasan yang disebut menjadi tempat bertafakur Denek Perwangsa tersebut masih dirawat dan disebut memiliki nilai keramat oleh masyarakat setempat. Tempat itu lazim digunakan sebagai lokasi roah adat atau begawi adat pada momen-momen tertentu oleh masyarakat Batu Kumbung. Tak hanya itu, lokasi tersebut juga ramai didatangi oleh para peziarah yang mengetahui kehebatan dan kekaromahan Denek Perwangsa. Para peziarah tersebut tak hanya berasal dari masyarakat Pulau Lombok, tetapi juga berasal dari luar daerah. Ketua Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB Haji Ruslan Turmuzi didampingi Sekretaris Tim Ekspedisi Mistis Ahmad Amrullah mengatakan akan melaporkan secara detail hasil penelusuran petilasan Pating Laga Denek Perwangsa kepada Dewan Pembina Tim Ekspedisi Haji Rahmat Hidayat agar bisa ditindaklanjuti dengan kapasitas yang dimiliki sebagai anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok. Menurut Ruslan Turmuji, tercipta rakyat tentang kisah Denek Keramat beserta jejak petilasan yang ditinggalkan membuktikan bahwa nenek moyang suku bangsa Lombok atau Sasak memiliki karya cipta kebudayaan yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan saat itu Lombok Merah Adi sudah memiliki tatanan dan struktur kebudayaan yang menarik perhatian orang luar untuk mendatangi dan mendiami wilayah Lombok dengan berbagai motif kepentingan. Ruslan menggarisbawahi bahwa tim ekspedisi mistis sengaja memfokuskan untuk menggali dan menelusuri folklor cerita rakyat yang ada di dusun-dusun untuk diaktualisasikan guna menambah hazanah keberagaman mutu manikam kebudayaan suku bangsa Sasak yang terserak. Sementara itu, Sekretaris Tim Ekspedisi Mistis Ahmad Amrullah menambahkan pihaknya saat ini sedang mendalami dan memverifikasi informasi terkait makanan tradisional suku Sasak yang hilang atau musnah. Oleh sebab perkembangan zaman yang berimplikasi pada berubahnya gaya hidup, terlebih ada serbuan produk-produk makanan modern yang instan. Padahal dari sisi kesehatan, makanan tradisional Sasak tempo dulu lebih familiar cita rasa lidah suku Sasak, sehingga sehat bergizi karena diproses secara alami tanpa campuran pengawet atau bahan sintesis lainnya. Demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Lalu Helmi dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Regu drum band yang mengenakan kostum unik dengan aksesoris buah durian menjadi peserta paling heboh dalam parade drum band Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tepuk tangan ribuan penonton disertai teriakan kegembiraan saat menyaksikan utusan dari SDN 4 Oku tiba di depan panggung kehormatan. Parade drum band ini adalah rangka memeriahkan HGN atau Hari Guru Nasional tahun 2002 dan HUT PGRI ke-77. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Halo rekan Leni.
Baik, rekan Firda, terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan bahwa parade drum band di Kota Batu Raja sangat meriah. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah penampilan dari regu drum band dari SD Negeri Nomor 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena regu drum band ini menggunakan kostum yang diberi aksesori dengan buah durian. Replika buah durian ini merupakan pemandangan yang sangat menarik dan menghibur, apalagi Kota Batu Raja khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan umumnya sangat familiar dengan buah durian yang merupakan tanaman buah-buahan khas daerah setempat. Penampilan dari regu drum band yang menggunakan aksesori dari replika buah durian ini sangat menarik perhatian. Kemudian tepuk tangan juga membahana saat menyaksikan penampilan dari regu ini. Regu ini juga selain menggunakan kostum yang unik, juga buah durian ini memang bentuknya mirip seperti aslinya yang dikerjakan oleh tenaga orang ahli yang benar-benar memiliki keterampilan yang cukup tinggi. Waktu pengerjaannya dibutuhkan 1 hari lebih untuk 1 buah durian. Informasi ini juga disampaikan bahwa selain menggunakan buah durian sebagai aksesoris, di regu drum band Suara Gemilang ini juga mengenakan yang terbuat dari kantong semen Batu Raja, kantong semen 3 gajah yang topinya menyerupai belalai gajah. Selain itu, peserta dari drum band ini juga mengenakan seragam PGRI. Penampilan dari regu drum band ini cukup menyita perhatian, bahkan Bupati Ogan Komering Ulu Haji Teddy Melwasa SSDP MMMPD dan Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK sangat kagum dan sempat berfoto bersama dengan ketua regu dari drum band Suara Gemilang ini. Di kesempatan itu, pejabat Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan bahwa parade drum band ini dalam rangka memeriahkan Hari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-77 dan sekaligus peringatan Hari Guru Nasional yang tahun 2022. Bupati Ogan Komering Ulu yang didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kegiatan parade drum band ini diikuti oleh 15 grup mulai dari PAUD sampai tingkat SLTA. Selain mengikuti parade juga dilakukan jalan santai. Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan rasa bangga dan syukur bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini sudah memasuki zero COVID-19 hingga kegiatan sudah tidak dibatasi lagi. Bupati juga maklum dengan ramainya pengunjung yang penonton yang sampai jumlahnya mencapai 15 ribuan ini, karena ini memang momen yang sudah lama tidak ditampilkan dan ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten berjuluk di Musim Dinding Pindang ini. Tribuners, di samping itu Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK juga mengajak masyarakat Kota Batu Raja khususnya agar tetap menjaga kondisi yang kondusif, kemudian tetap waspada karena meskipun Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah zero COVID-19, namun beberapa daerah di sekitarnya juga sudah ada virus COVID-19 yang baru, sehingga masyarakat tetap dianjurkan agar mengikuti protokol kesehatan masa pandemi COVID. Tribuner disampaikan pula bahwa dalam rangka peringatan Hari Guru ini juga dilakukan beberapa
terdapat permainan tradisional seperti bakya, enggrang, lomba gangsing. Semuanya semuanya diikuti oleh peserta yang dari sekolah-sekolah. Kegembiraan masyarakat Ogan Komering Ulu sungguh luar biasa, namun masyarakat tetap tertib dan mematuhi protokol kesehatan masa pandemi COVID-19. Demikian, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Leni Juwita dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari PJ Bupati Oku Haji Teddy Melwansyah dan juga Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini merupakan rangkaian dari memperingati HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Kita sudah mulai dari seminggu yang lalu. Ada beberapa event kegiatan olahraga, paduan suara dan lain-lain. Nah, hari ini merupakan jalan sehat dan festival drum band. Ini semua dalam rangka kami ingin menjalin silaturahmi dan keakraban serta kebersamaan antara seluruh guru, seluruh murid bersama kami korporasi pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak PR, semuanya hadir di sini bersama-sama. Bagaimana kita ingin menyemarakkan dan memeriahkan HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional ke tahun 2022 ini. Mudah-mudahan semua tenaga pendidik yang ada di Oku ini dapat memberikan layanan pendidikan yang maksimal, yang terbaik kepada anak-anaknya sehingga semua generasi muda ini akan terbentuk dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang semuanya akan menjadi roda penggerak dan menjadi pemimpin di daerah ini dan menjadi roda penggerak pembangunan di daerah ini nanti kelak ke depan insya Allah. Kita pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan berupa parade dari marching band maupun adik-adik kita yang dari sekolah baik di SD, SMP maupun SMA. Jadi memang kita lihat bersama bahwa antusias masyarakat pasca dari pandemi COVID-19 ini begitu ramai, begitu sangat antusiasnya. Namun kami juga sekaligus ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di dalam euforia kita mungkin pasca pandemi ini juga tetap kita harus waspada selalu, memikirkan situasi Kamtipas. Kemudian kondisi di jalan raya kita mengetahui bahwa selain adik-adik kita yang mungkin sedang melaksanakan kegiatan juga ada pengguna jalan lainnya. Mari kita sama-sama tertib dan selalu waspada. Terakhir kami juga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat bahwa di luar kota, khususnya di luar kota Batu Raja ini juga masih banyak atau bahkan sudah ada indikasi menyebarnya virus COVID yang baru. Jadi mari kita waspada, tetap menjaga protokol kesehatan sehingga insya Allah kita semua masyarakat harus selalu terlindungi dari penyakit. Puluhan pedagang ikan, sembako, dan sayur yang biasa berjualan keliling menggunakan sepeda motor di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, mengenakan seragam khusus saat berjualan. Hal ini merupakan terobosan dalam pengendalian inflasi dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong dengan menggandeng puluhan pedagang ikan, sembako, dan sayur keliling. Program ini dinamakan Julak Wasi, yaitu ojek jual sayur, sembako, ikan kawal inflasi yang kewenangannya berada di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Tabalong. Ada 70 orang pedagang yang diikutkan, terdiri dari 50 pedagang sayur dan 20 pedagang ikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Doni Usman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Doni. Nah, baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa tadi pagi, Senin 21 November 2022, tepatnya di halaman Pendopo Bersinar, itu Bupati Tabalong Haji Anang Sahpiani bersama Wakil Bupati Tabalong Haji Mawardi, didampingi unsur Forkopimda, baru saja melepas secara resmi puluhan pedagang sayur dan ikan keliling yang mengenakan seragam khusus. Jadi pedagang keliling ini merupakan pihak-pihak yang dilibatkan dalam program Julakwasi atau ojek jual sayur, sembako, ikan kawal inflasi. Nah, untuk diketahui, Tabalong sendiri merupakan satu dari 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi daerah pengukur inflasi. Nah, di bulan Juli tadi, Kabupaten Tabalong itu berhasil menduduki peringkat kedua terendah secara nasional untuk angka inflasinya, sehingga mendapatkan reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah sebesar 10 miliar lebih. Nah, dana insentif daerah ini pula lah yang sebagiannya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Julakwasi yang dilangsungkan atau dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
Hingga saat ini sudah ada 70 pedagang yang dilibatkan, masing-masing itu ada 50 pedagang sayur dan juga 20 pedagang ikan keliling. Dan mereka ini memang adalah warga Tabalong yang selama ini telah berjualan keliling menggunakan sepeda motor. Nah, untuk menambah daya tarik kepada para pedagang ini diberikan beberapa perlengkapan, diantaranya berupa helm dan jaket dengan desain yang khusus. Kemudian juga ada keranjang untuk membawa dagangan mereka yang ditaruh di sepeda motor. Juga ada diberi payung warna-warni untuk berlindung. Kemudian dilengkapi pula dengan fasilitas pengeras suara yang berisi suara dan musik yang khas, sehingga ketika mereka berada di permukiman, masyarakat akan mudah mengenali kalau pedagang Julakwasi sedang melintas. Selain itu, kepada para pedagang ini juga diberikan bantuan permodalan dan juga diberi bantuan bahan baku berupa minyak goreng, gula, dan tepung yang bisa mereka jual dalam kesehariannya. Nah, program Julakwasi ini juga mendapat apresiasi dari Bupati Tabalong. Bahkan beliau mendukung agar program Julakwasi ini bisa dikembangkan lebih maju lagi, misalnya dengan menerapkan informasi teknologi, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui keberadaan dari pedagang Julakwasi ini bisa melacak melalui HP Android, dan juga nantinya untuk transaksi juga akan menerapkan pembayaran non tunai dengan melibatkan perbankan yang ada di Kabupaten Tabalong. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Doni Usman dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Dispokukm Perindak Tabalong, Husin Ansari. Berikut liputannya untuk Anda. Fasilitas yang kita berikan Pak Bupati kepada pedagang keranjang. Memang keranjangnya belum selesai semua, tapi alhamdulillah sebagian sudah selesai, insya Allah. Terus kita percepat progresnya, mudah-mudahan bisa secepatnya selesai. Selain itu ada tenda, ada juga toa. Ini harus menyampaikan supaya pedagangnya tidak lagi mencet klakson. Biasanya kan setiap pedagang sayur ini mencet klakson masuk-masuk ke rumah-rumah. Sekarang ada fasilitas toa, sehingga pegawai nanti yang lewat kantor, pedagang di rumah, masyarakat di rumah sudah mengetahui ada Julakwasi lewat, sehingga bisa dibeli langsung oleh masyarakat. Fasilitas lain yang kita berikan jaket dan helm. Nah, kami minta dari Pak Bupati jaket dan helm ini harus dipasang. Kalau buruk kita ganti lagi, biar bagus terus. Supaya ada Gojek aja atau Grab aja yang berisi jaket dan helm bagus. Ini Julakwasi juga harus yang terbaik. Pedagang juga kita berikan bantuan bahan baku. Ada sembako, ada sayur senilai dengan 1 juta, ada minyak juga. Dan ini kami terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sudah mensupport kami untuk memberikan sembako ini kepada para pedagang Julakwasi. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan bekerja sama dengan perbankan. Di sini ada BUMD, perbankan juga ada BUMN. Mudah-mudahan ini kita bisa fasilitasi dengan sistem digitalisasi. Jadi kita apakah setiap Julakwasi lewat itu sudah terpantau? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selain ini masih ada program live update sport yang akan dipandu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya.
sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu Pon 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas dari jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang-orang ngati diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu sampai enaknya mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa itu Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku
Ki piye kaya mbeleh apa pitik ya. Ada kepala di tas. Hai Tribuners, live update Piala Dunia kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 21 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita Piala Dunia terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang live update Piala Dunia selengkapnya. Pada opening seremoni Piala Dunia 2022, Qatar selaku tuan rumah membangkitkan kembali kenangan masa lalu melalui lagu dan maskot yang menjadi ikon pada edisi-edisi sebelumnya. Di samping itu, Jungkook selaku personel termuda boy group Korea Selatan BTS juga tampil menyanyikan satu lagu resmi Piala Dunia 2022. Lagu Piala Dunia edisi 2010 di Afrika Selatan yang berjudul Waka Waka menjadi salah satu simbol kenangan FIFA World Cup yang kembali dibangkitkan oleh tuan rumah Qatar. Waka Waka berkumandang bersama sederet lagu lain pada opening seremoni Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor, Qatar pada Minggu 20 November malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, Qatar membangkitkan kenangan masa lalu Piala Dunia melalui kemunculan sejumlah maskot. Maskot bernama Willy, Inggris 1996, Joantino, Meksiko 1970, Tip and Tap, Jerman 1974, hingga Zakumi, Afrika Selatan 2010 kembali muncul dalam opening seremoni Piala Dunia 2022. Maskot Piala Dunia 2022 Qatar yang bernama Laib juga ditampilkan pada upacara pembukaan tersebut. Setelah itu, personil termuda boy group Korea Selatan BTS, Jungkook, tampil sambil menyanyikan salah satu lagu resmi Piala Dunia 2022 yang berjudul Dreamers. Jungkook menyanyikan lagu tersebut bersama penyanyi lokal Fahad Al-Qubaisi. Selain penampilan Jungkook dan Fahad, opening seremoni Piala Dunia 2022 Qatar juga dihiasi oleh kemunculan aktor kenamaan Morgan Freeman. Morgan Freeman menyerukan sejumlah pesan persatuan di balik penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Personel grup K-pop BTS, Jungkook sukses menjadi salah satu artis pembuka di Piala Dunia 2022 di Qatar. Minggu 20 November 2022, Jungkook tampil dengan menyanyikan lagu soundtrack resmi Piala Dunia berjudul Dreamers. Jungkook menyanyikan Dreamers bersama produser lagu sekaligus penyanyi asal Qatar Fahad Al-Qubaisi. Jungkook pun membeberkan perasaannya dalam salah satu media siaran langsung selesai manggung pada 21 November. Jungkook mengaku senang bisa terlibat langsung menjadi bagian dari pesta olahraga terbesar dalam 4 tahun sekali itu. Dengan jujur, ia mengatakan ia kurang puas dengan penampilannya, tetapi ia senang karena tidak melakukan kesalahan dan itu berjalan dengan baik. Ia pun bersyukur dapat memberikan penampilan terbaiknya pada 60.000 penonton yang hadir di Stadion Al Bayt, Qatar. Pemilik nama lengkap Jeon Jungkook itu pun turut berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya untuk bisa tampil di upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Walau tidak bersama member BTS lainnya, tapi ia menyebut RMCS
sangat memberikan dukungan terhadap dirinya untuk bisa memberikan penampilan terbaik. Di sisi lain, Jungkook rupanya sempat mengunjungi pemain timnas Korea Selatan di Qatar. Hal itu diketahui setelah Asosiasi Sepak Bola Korea membagikan video bahwa Jungkook mengunjungi pusat pelatihan. Jungkook datang sehari sebelumnya di Doha, Qatar, tempat tim nasional Korea Selatan berlatih. Dalam video di balik layar yang dibagikan oleh KFA, Jungkook dengan bersemangat menyapa manajer tim Paulo Bento serta Song Hyo-min dan Kim Min-jae. Jungkook mengharapkan kepada semua pemain agar tidak terluka saat bertanding, dan ia selaku anggota BTS serta warga Korea Selatan menyemangati mereka semua. Ia juga berharap agar timnas Korea Selatan mencapai hasil yang mereka inginkan. Sementara timnas Korea Selatan sendiri akan mengawali laga perdana di Piala Dunia 2022 dengan melawan Uruguay pada 24 November mendatang. Pergelaran Piala Dunia 2022 telah dimulai sejak Minggu 20 November 2022 malam. Logo serta maskot Piala Dunia pun tampil dan memiliki arti tersendiri. Piala Dunia 2022 dibuka dengan pertandingan Qatar versus Ekuador yang berlangsung di Stadion Albert yang dimenangkan Ekuador dengan skor 2-0. Menyemarakkan gelaran Piala Dunia di Qatar, terdapat maskot dan logo Piala Dunia 2022 yang cukup ikonik. Maskot dan logo itu juga terlihat ditampilkan saat upacara pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin. Lantas, apa sih arti dari maskot dan logo Piala Dunia 2022 tersebut? Logo Piala Dunia 2022 di Qatar jika dilihat memiliki bentuk seperti sebuah kain berwarna putih bercorak merah yang membentuk angka 8. Dikutip dari Qatar 2022, logo Piala Dunia 2022 itu memiliki gabungan warna burgundi dan putih, di mana warna itu merupakan warna yang identik dari bendera nasional Qatar. Adapun bentuk logo Piala Dunia tersebut memiliki maksud mewujudkan visi sebuah acara yang menghubungkan dan melibatkan seluruh dunia. Logo menampilkan elemen budaya Arab lokal dan regional yang mencolok serta mereferensikan permainan yang indah. Lekukan pada lambang Piala Dunia 2022 melambangkan bukit gurun pasir, sementara lingkaran tidak terputus yang membentuk angka 8 mewakili stadion tuan rumah turnamen yang berjumlah 8. Logo tersebut juga memiliki bentuk tidak terhingga yang berarti mencerminkan sifat acara yang saling berhubungan, memadukan tradisi dan modernitas. Maskot Piala Dunia 2022 memiliki nama Laib. Dikutip dari FIFA, Laib berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain yang sangat terampil. Laib tidak memiliki bentuk asli di dunia nyata. Semua orang dipersilahkan menafsirkan sebagai apapun sesuai imajinasi masing-masing. Laib mendorong semua orang untuk percaya pada diri sendiri. Selain itu, maskot Laib juga diharapkan membawa kegembiraan sepak bola untuk semua orang. Disebutkan dalam laman tersebut, Laib berasal dari dunia paralel yang merupakan dunia di mana ide dan kreativitas membentuk dasar karakter yang hidup di benak setiap orang.
Mega bintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo terancam dicoret dari Manchester United setelah tampil pada Piala Dunia 2022 Qatar. Kemungkinan tersebut merupakan buntut dari pernyataan kontroversial yang diutarakan Cristiano Ronaldo dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis Inggris Piers Morgan. Dalam wawancara itu, Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh Manchester United. Ia pun mengaku tidak memiliki rasa hormat kepada pelatih setan merah saat ini, Erik ten Hag. Pernyataan Cristiano Ronaldo dalam wawancara bersama Piers Morgan itu pun menghadirkan kontroversi di sekitar kubu Manchester United. Kini akibat dari pernyataannya, Ronaldo terancam dicoret dari Manchester United seusai Piala Dunia 2022 Qatar. Ancaman pencoretan Cristiano Ronaldo dari tim Manchester United diungkapkan oleh pakar transfer dunia Fabrizio Romano. Fabrizio Romano menyebut bahwa Manchester United siap menginstruksikan Ronaldo untuk tidak kembali ke pusat pelatihan klub setelah tampil bersama timnas Portugal di Piala Dunia. Sementara itu, Sky Sports menulis bahwa Manchester United tengah menjajaki kemungkinan untuk mengakhiri kontrak Ronaldo yang sejatinya berlaku hingga Juni 2023. The Telegraph pun menyebut Manchester United memang bisa memutus kontrak Ronaldo lebih awal. Kubu setan merah juga disebut bisa mengurangi kerugian selama Ronaldo tidak menuntut pembayaran untuk sisa kontraknya. Sebelumnya, pelatih Manchester United Erik ten Hag juga dilaporkan telah mengambil sikap tegas untuk merespon wawancara kontroversial Ronaldo. ESPN melaporkan ten Hag telah memberitahu para petinggi klub bahwa Ronaldo tidak boleh bermain untuk Manchester United lagi. Dengan kata lain, ten Hag sudah berniat mencoret Ronaldo dari daftar skuad Manchester United. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, ten Hag menyampaikan keputusan itu dalam pertemuan dengan petinggi Manchester United, mulai dari Joel Glazer, Richard Arnold, dan John Murtough. Ten Hag rela menunda liburan bersama keluarganya hanya untuk membicarakan wawancara kontroversial Ronaldo bersama petinggi Manchester United. Pernyataan resmi Manchester United telah mengambil langkah awal untuk menindaklanjuti sikap Cristiano Ronaldo. Mereka mengumumkan langkah awal tersebut melalui pernyataan yang diunggah di laman resmi klub pada Jumat 18 November 2022 pagi waktu setempat. Kendati telah memulai langkah tindak lanjut, Manchester United belum mau memberikan komentar lebih dalam terkait kontroversi yang terjadi. Pihak klub berjanji akan memberikan komentar setelah mendapat kesimpulan dan keputusan. Pernyataan Manchester United itulah yang kemudian melahirkan spekulasi terkait hubungan kerjasama antara pihak klub dan Cristiano Ronaldo. Salah satu spekulasi yang muncul berkaitan dengan ancaman pencoretan atau pemusatan kontrak Ronaldo. Profil wasit yang bertugas di Piala Dunia 2022 asal Rumania, Istvan Kovac, ternyata pernah bersitegang dengan mantan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Istvan Kovac menjadi satu-satunya wasit asal Rumania di Piala Dunia 2022 di Qatar. Profil Istvan Kovac yang terkenal tegas melekat kepada dirinya di Piala Dunia 2022 kali ini. Sebelum ditunjuk menjadi wasit Piala Dunia 2022, ia pernah memberi kartu kuning pada mantan manajer Chelsea, Thomas Tuchel, bahkan berdebat dengannya.
Insiden itu terjadi pada pertandingan Chelsea melawan Dinamo Zagreb pada putaran grup stage Liga Champions. Istvan Kovac lahir 16 September 1984 dan berkebangsaan Rumania. Istvan Kovac menjadi wasit FIFA sejak tahun 2010 silam. Tercatat dalam seluruh laga yang pernah dijalani Istvan, ia pernah memberikan 2.415 kartu kuning dan 162 kartu merah dalam 456 laga yang telah ia jalani. Istvan Kovac juga pernah menjadi wasit di Timur Tengah antara tahun 2001 hingga 2018. Saat itu Kovac diundang menjadi wasit pada pertandingan di Mesir, Arab Saudi, dan Qatar. Pada musim 2022-2023, Kovac juga sudah memberikan 65 kartu kuning dan 3 kartu merah. Saat itu Kovac memimpin pada laga UEFA Champions League, UEFA Nation League A, UEFA Europe Conference League Qualifier, dan Superliga. Berikut ada ulasan saat Istvan Kovac menjadi wasit UEFA Champions League. Dinamo Zagreb versus Chelsea mengeluarkan 3 kartu kuning. Klub Brugge versus Atletico Madrid mengeluarkan 7 kartu kuning. Bayer Leverkusen versus FC Porto mengeluarkan 5 kartu kuning. Selanjutnya ada ulasan saat Istvan Kovac menjadi wasit UEFA Nation League A. Jerman versus Italia mengeluarkan 2 kartu kuning dan memberi 1 penalti. Denmark versus Prancis mengeluarkan 2 kartu kuning. Kemudian ulasan saat Istvan Kovac menjadi wasit UEFA Europe Conference League Qualifier. Levski versus Hamrun Sport mengeluarkan 6 kartu kuning. Dan terakhir, ulasan saat Istvan Kovac menjadi wasit Superliga. Kovac mengeluarkan 40 kartu kuning dan 3 kartu merah. Viral video singkat supporter timnas Ekuador yang mengejek supporter tim tuan rumah Qatar dengan gesekan uang di tangan beredar di media sosial. Momen tersebut terjadi saat Ekuador menang 2-0 atas Qatar di laga pembuka Piala Dunia 2022. Cuplikan video berdurasi 21 detik tersebut diunggah akun @m_benz9 dengan menggunakan jersey berwarna kuning. Pria tersebut melambaikan tangan dengan menggesekkan tangan seraya memegang uang. Aksi pria berkacamata tersebut bisa dibilang nekat. Pasalnya, ia melakukan hal tersebut di hadapan para supporter Qatar. Bahkan aksinya sempat berakhir cekcok dengan fans Qatar yang ada di belakangnya. Fans Qatar itu mengucapkan "duduk dan tutup mulutmu" kepada fans Ekuador tersebut. Aksi fans Ekuador itu sebuah sindiran terhadap isu penyuapan Qatar pada pemain Ekuador yang sebelumnya beredar. Tapi tidak lama berselang, ternyata keduanya berakhir dengan duduk bersama. Pria yang awalnya mengejek dengan gesekan seraya pegang uang tersebut diketahui bernama Peter. Peter menjawab jika kemungkinan apa yang ia lakukan bisa membuat orang lain kesal, maka ia menjelaskan bahwa itu adalah bentuk semangat fans Ekuador. Mereka datang ke Qatar dengan tujuan untuk olahraga, dan olahragalah yang menyatukan semua orang. Peter melanjutkan bahwa mereka semua adalah sahabat antara satu dengan yang lain. Ia juga berharap yang terbaik bagi Qatar. Dan fans Qatar pun juga menambahkan bahwa mereka juga mendoakan yang terbaik untuk Ekuador. Sementara dalam pertandingan perdana Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador berhasil dimenangkan oleh Ekuador. Tentu hasil itu akan menjadi sejarah baru di mana tim tuan rumah untuk pertama kalinya kalah di laga pembuka.
Sebagai informasi saja, jauh sebelum laga pembuka itu dimulai, muncul isu Qatar telah melakukan penyuapan terhadap pemain Ekuador. Selain itu, ada pula isu tentang supporter bayaran dalam acara parade maupun penyambutan kontestan Piala Dunia 2022. Berikut adalah jadwal Piala Dunia 2022 seusai Qatar sebagai tuan rumah dibuat malu Ekuador sebagai tim tamu. Laga pembuka Piala Dunia 2022 antara tuan rumah Qatar dan Ekuador telah rampung digelar di Stadion El Beit Al Khor pada Minggu 20 November malam. Berdasarkan jadwal Piala Dunia 2022, rangkaian fase grup setelah ini akan berlanjut ke laga Inggris versus Iran grup B dan Senegal versus Belanda grup A. Meski berstatus laga pembuka, duel Qatar versus Ekuador telah melahirkan sejumlah catatan sejarah dalam pergelaran Piala Dunia 2022. Catatan sejarah itu tidak lepas dari hasil yang terukir pada laga Qatar versus Ekuador. Qatar selaku tuan rumah harus rela menelan pil pahit saat mengawali perjuangan di pentas Piala Dunia. Skuad asuhan Felix Sanchez itu takluk 0-2 akibat sepasang gol yang dibukukan Kapten Ekuador Enner Valencia. Hasil itu menjadi sejarah buruk bagi tuan rumah Qatar yang baru kali pertama tampil di pentas tertinggi Piala Dunia. Kini Qatar menjadi tuan rumah pertama dalam sejarah Piala Dunia yang menelan kekalahan pada laga pembuka mereka. Di sisi lain, Ekuador mengukir sejarah apik dengan meraih kemenangan saat kali pertama melakoni laga pembuka Piala Dunia. Selain itu, Ekuador juga mengukir sejarah melalui eksekusi penalti yang dilakukan sang kapten Enner Valencia. Enner Valencia mengeksekusi penalti dengan sempurna untuk membawa timnya unggul awal dengan skor 1-0 atas Qatar. Dengan demikian, edisi 2022 ini juga menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang menghasilkan gol pembuka dari titik putih. Setelah itu, rangkaian Piala Dunia 2022 akan dilanjutkan ke laga-laga lain di fase grup. Terdekat, jadwal Piala Dunia Qatar akan menyajikan aksi timnas Inggris dan Belanda pada Senin 21 November 2022. Timnas Inggris yang tergabung di grup B akan melawan tim dengan peringkat tertinggi di Asia, yaitu Iran. Sementara Belanda selaku pesaing terkuat di grup A dijadwalkan melawan jawara Afrika, Senegal. Berikut adalah jadwal Piala Dunia 2022 seusai Qatar versus Ekuador. Matchday pertama fase grup, Senin 21 November 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Inggris versus Iran. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, Senegal versus Belanda. Selasa 22 November 2022. Pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Wales. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Argentina versus Arab Saudi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Denmark versus Tunisia. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Polandia. Lalu maksud kami Rabu 23 November 2022. Pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Prancis versus Australia. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Maroko versus Kroasia. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Jepang. Dan 23 waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Costa Rica. Lalu pada Kamis 24 November 2022, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Belgia versus Kanada. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Swiss versus Kamerun. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Uruguay versus Korea Selatan. Pukul 23 waktu Indonesia Barat,
Portugal versus Ghana. Dan terakhir Jumat 25 November 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Serbia. Timnas Inggris sangat dijagokan bisa mengatasi rintangan pertama Iran dalam laga pertama Grup B Piala Dunia 2022 Qatar. Inggris versus Iran akan berlangsung di Stadion Khalifa Al Ryan Senin 21 November malam nanti. Inggris, tim berjuluk Tiga Singa itu memang memiliki modal mentereng untuk dijagokan. Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2018 sebelum mencapai final turnamen Euro 2020 tahun lalu. Pasukan asuhan Gareth Southgate itu juga lolos ke Qatar 2022 dengan selisih gol terbaik di babak penyisihan grup kualifikasi Eropa. Inggris berhasil mencetak 39 gol dengan hanya kebobolan 3 gol saja. Tetapi rintangan yang berpotensi rumit menghalangi mereka nanti malam. Pasalnya, Iran di sisi lain juga mengantongi kampanye kualifikasi yang mengesankan. Iran berhasil menang 8 dari 10 laga di babak ketiga kualifikasi Asia dan hanya kebobolan 4 gol saja. Tim berjuluk Meili itu duduk di urutan ke-20 dalam peringkat FIFA terbaru, menempatkan mereka di atas negara-negara seperti Serbia, Maroko, dan Polandia. Namun secara mengejutkan mereka melakukan pergantian pelatih hanya 2 bulan sebelum Piala Dunia. Dragan Skocic dicopot. Penggantian adalah Carlos Queiroz yang akan memimpin tim Meili ke Qatar. Tidak lama setelah ia membawa Mesir ke final Piala Dunia. Ini akan menjadi Piala Dunia keempat berturut-turut bagi Queiroz sebagai pelatih kepala. Dan ketiga berturut-turut bertanggung jawab atas Iran setelah mengambil alih untuk periode kedua. Iran kalah 0-2 dari Tunisia dalam pertandingan persahabatan tertutup tengah pekan lalu. Namun Queiroz merasa kekalahan itu justru memungkinkan timnya untuk lebih siap menghadapi Inggris. Iran adalah salah satu dari 20 tim yang tampil di masing-masing dari 2 Piala Dunia terakhir pada tahun 2014 dan 2018. Dari tim-tim tersebut, mereka memiliki tembakan paling sedikit 47 tembakan. Tembakan tepat sasaran paling sedikit 10 tembakan dan mencetak gol paling sedikit 3 gol di babak grup. Tetapi jika di kedua turnamen tersebut digabungkan, secara teknis Inggris tentu saja diunggulkan. Tetapi tim Tiga Singa memiliki hambatan tersendiri menyangkut suhu tinggi di Qatar. Terlebih laga dimulai pukul 4 sore waktu setempat. Di sisi lain, sang kapten Harry Kane menjadi bagian integral perjalanan gemilang Inggris di Piala Dunia 2018 dan Piala Eropa 2020. Ia menyabet sepatu emas di Rusia, di mana 5 dari 6 golnya 4 tahun lalu datang di babak penyisihan grup. Kane juga mencetak gol terbanyak bersama di kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia ini, 12 sejajar dengan Memphis Depay. Dan tingkat konversi tembakannya sebesar 36,4% adalah yang tertinggi dari pemain manapun yang mencetak setidaknya 6 gol. Ketajaman penyelesaian Kane dipuji rekannya Mason Mount. Menurutnya, Kane sangat jarang melewatkan peluang. Saat latihan pun ia tak pernah melewatkan 2 peluang. Menurut Mason Mount, Kane memiliki keistimewaan, yaitu caranya menendang bola, caranya mengambil tendangan sudut dan menendangnya.
Di kubu Iran, pemain yang paling disorot adalah Mehdi Taremi. Striker berusia 30 tahun ini telah mencetak 13 gol dalam 19 pertandingan untuk Porto musim ini, termasuk 5 di Liga Champions. Secara keseluruhan di Liga Premier Portugal sejak 2019-2020, Taremi telah mencetak 60 gol dalam 109 pertandingan bersama Rio Ave dan Porto. Meski hanya bermain 6 kali, tidak ada pemain Iran yang terlibat dalam gol lebih banyak selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia selain Taremi. Inggris menjadi satu-satunya tim asal Eropa yang mencapai babak semifinal di masing-masing dari 2 turnamen besar terakhir. Mereka berharap bisa mengulang bahkan melangkah lebih jauh lagi kali ini, dan itu bisa dimulai dari duel kontra Iran malam nanti. Gareth Bale berpotensi menjadi pembeda saat Wallace menantang Amerika Serikat pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan antara AS versus Wallace akan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan Qatar, Selasa 22 November dini hari nanti. Kedua negara itu sama-sama absen dari Piala Dunia terakhir, yaitu edisi 2018 di Rusia. AS secara mengejutkan gagal mentas di pesta sepak bola sejagat 4 tahun lalu setelah kalah dari Trinidad dan Tobago. Itu kali pertama mereka absen sejak 1990. Kini tim berjuluk The Young itu siap mengibarkan lagi benderanya dan bertekad minimal lolos dari babak penyisihan grup. Sementara bagi Wallace, duel kontra Amerika Serikat ini akan menandai penampilan kembali mereka di Piala Dunia dalam 64 tahun terakhir. Dan selaku pelatih, Rob Page menegaskan timnya tidak berada di Qatar untuk sekedar menjadi tim penggembira. Sejak tahun 1958, ketika tersingkir di perempat final oleh Brazil dengan ikonnya Pele, yang saat itu berusia 17 tahun, Wallace belum pernah lagi lolos ke ajang Piala Dunia. Rentang 64 tahun membuat mereka menjadi negara dengan jeda terpanjang hadir di hajatan akbar 4 tahunan itu. Tim berjuluk The Dragons memiliki cukup modal untuk tampil percaya diri. Mereka telah mengukir rekor cukup bagus di 2 Piala Eropa terakhir dengan mencapai semifinal pada 2016 dan lolos ke babak 16 besar tahun lalu. Page yang telah mengukir namanya dalam cerita rakyat Wallace setelah membimbing mereka ke Piala Dunia kedua, mengambil alih kemudi pelatih Ryan Giggs yang terjerat kasus kekerasan seksual, dan Page menargetkan timnya bisa melangkah lebih jauh. Wallace yang mengalahkan Austria dan Ukraina di babak playoff untuk mengamankan tempat di Qatar berada di peringkat 19 dunia. Inggris kelima dan Iran 20 juga berada di grup B. Ini menjadi satu-satunya grup yang terdiri dari 4 negara dengan berperingkat di bawah 20 besar di FIFA. Sangat pantas disebut grup neraka. Dan Wallace akan sangat mengandalkan sang ikon Gareth Bale untuk selamat dari grup neraka kali ini. Winger berusia 33 tahun itu mungkin kekurangan waktu bermain selama setahun terakhir. Namun hal itu tidak menumpulkan tajinya saat membela negaranya, di mana ia mencetak ketiga gol Wallace dalam kemenangan playoff mereka atas Austria dan Ukraina. 9 dari 13 gol Wallace di 2 turnamen besar terakhir, Euro 2016 dan 2020, melibatkan setidaknya aksi dari Bale atau Aaron Ramsey. Selepas pindah dari Madrid,
Bale seperti menemukan performanya kembali di Los Angeles FC dengan ikut mempersembahkan piala MLS. Bekal selama berkiprah di MLS itu pula yang membuatnya menjadi mata-mata untuk mengetahui kekuatan timnas Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri membanggakan pengalaman Piala Dunia yang jauh lebih banyak daripada Wallace. Ini akan menjadi penampilan ke-11 kalinya di Piala Dunia. Hanya kalah oleh Meksiko 17 kali yang menjadi tim paling sering tampil dari negara-negara CONCACAF. Dan Tiang sukses lolos ke 16 besar dalam 3 dari 4 Piala Dunia terakhir mereka. Pelatih kepala Greg Berhalter membuat beberapa pilihan skuad yang mengejutkan dengan Ricardo Pepi dan Zach Steven di antara mereka yang tersisih. Penyerang muda Giovanni Reyna bakal menjadi andalan. Penyerang Borussia Dortmund itu sudah menyumbang 4 gol dari 14 laga untuk timnas. Baru berusia 20 tahun bulan ini, ia bisa menjadi pemain ke-14 dalam sejarah Amerika Serikat yang memenangkan 15 Cups di bawah usia 21 tahun. Malang nasib Karim Benzema, peraih Ballon d'Or 2022 itu terpaksa dicoret dari timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022 lantaran kembali didera cedera. Benzema sebenarnya sudah tiba di Qatar bersama rombongan timnas Prancis. Namun ketika menjalani sesi latihan tim pada Sabtu 19 November, striker Real Madrid itu dihantam cedera di paha kirinya. Benzema kemudian melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging di sebuah rumah sakit di Doha, Qatar. Setelah melakukan pemeriksaan, striker berusia 34 tahun itu diketahui menderita cedera rectus femoralis dan harus menepi 3 pekan. Alhasil, timnas Prancis memutuskan untuk mencoret Benzema dari skuad. Dengan demikian, Benzema telah absen di 3 kali gelaran Piala Dunia dan hanya sekali berpartisipasi pada Piala Dunia 2014. Mengingat usianya masuk 35 tahun, pada Desember nanti kemungkinan kesempatan Benzema sudah habis. Sang Bumper kini hanya bisa mendoakan Les Blues bisa mempertahankan gelar juara dunia yang direbut 4 tahun lalu. Absennya Benzema menjadi pukulan telak bagi pelatih Didier Deschamps. Sebelumnya, tim berjuluk Les Blues sudah kehilangan Presnel Kimpembe dan Christopher Nkunku beberapa hari jelang pembukaan Piala Dunia 2022 juga karena cedera. Di sisi lain, absennya Benzema menjadi berkah tersendiri bagi striker senior lainnya, Olivier Giroud, yang bakal naik menjadi starter, mendampingi Kylian Mbappe di lini depan Les Blues. Giroud yang bersinar bersama AC Milan, tadinya hanya menjadi opsi pemain pengganti dari duet Benzema-Mbappe. Striker berusia 34 tahun itu telah mencetak 149 gol dari 114 laga, terpaut 3 gol dari Thierry Henry sebagai top skor Prancis sepanjang masa. Dengan menjadi starter, otomatis peluang Giroud pun akan semakin terbuka. Kini Deschamps mencari pemain baru pengganti absennya Benzema. Ia memiliki waktu hingga Senin 21 November malam atau 1 hari sebelum laga pertama Prancis di Piala Dunia untuk mengumumkan pengganti Benzema. Hal itu sesuai regulasi Piala Dunia 2022 bahwa tim bisa mengganti pemain yang gagal tampil karena cedera atau penyakit serius hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama.
Sejumlah pemain dijagokan untuk menggantikan absensi Karim Benzema, mulai dari Moussa Diaby, Wissam Ben Yedder, hingga Martin Terrier. Sebagai informasi, timnas Prancis selaku juara bertahan masuk grup D bersama Denmark, Tunisia, dan Australia. Akan memulai misi mempertahankan gelar Piala Dunia dengan melawan Australia di Stadion Al Janoub Al Wakrah pada Rabu 23 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ternyata juga ada peran dari petani Indonesia di balik megahnya rumput yang menjadi venue Piala Dunia 2022, di mana proyek tersebut menangani persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Petani asal Indonesia Saprudin Bastomi dipercaya dalam mengurus taman, rumput, dan pohon di venue Piala Dunia 2022 Qatar. Saprudin dipercaya menangani proyek Supreme Commit Nurseries and Trees Transplanting. Di proyek tersebut, ia bertugas menyiapkan tanaman, baik pohon, bunga, atau rumput, untuk seluruh stadion yang sedang dibangun untuk persiapan Piala Dunia 2022. Stadion-stadion itu diantaranya Stadion El Bayt di Al Khor, Stadion El Janoub di Al Wakrah, Stadion Ahmad bin Ali di Al Rayyan. Selanjutnya, Stadion Education City di Qatar Foundation, Stadion Al Tumama, Stadion 974, dan Stadion Lusail. Di sisi lain, Indonesia juga turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2022 dengan mengirimkan tim angklung dan pameran batik. Timnas Indonesia memang tidak bergabung dalam Piala Dunia 2022. Maksud kami, Timnas Indonesia memang tidak tergabung dalam Piala Dunia 2022, tetapi Indonesia hadir menjadi relawan bersama negara lain. Indonesia turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar dengan mengirimkan tim angklung dan pameran batik. Hal tersebut dikatakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan, saat diwawancara oleh jurnalis Tribun News Eko Priyono. Timnas Indonesia memang tidak tergabung dalam Piala Dunia 2022, tetapi Indonesia hadir dalam bentuk yang berbeda. Salah satunya yaitu menjadi relawan bersama negara lain. Indonesia juga menyumbang kegiatan kesenian dan sosial budaya. Contohnya adalah tim angklung, baik warga Indonesia yang berasal dari Qatar maupun dari Saung Mangujo. Lalu ada juga pameran batik, yaitu dari Batik House Indonesia. Tidak hanya itu, sebanyak 60 hingga 70 orang Indonesia juga ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2022 Qatar dengan menjadi volunteer. Ridwan mengatakan jika jumlah penduduk di Qatar tidak banyak, yaitu sekitar 2,3 juta, dan sebanyak 400.000 orang adalah warga negara asing. Maka dari itu, FIFA dan pemerintah Qatar membuka volunteer dari negara mana saja untuk membantu menyukseskan Piala Dunia 2022. Dan menariknya, anak pertama Ridwan juga ikut menjadi volunteer Piala Dunia 2022 di Qatar. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam live update Piala Dunia. Jangan lupa untuk saksikan live update Piala Dunia hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
dari guru-guru pesantren ini banyaknya dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Wah, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, nih dure tembok dur itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme.
Saya seangkatan jenengan saya tesih seger. Ini, ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil. Orang tua saya mau diambil, sudah didaftar, tapi alhamdulillah orang ngati diambil karena pamong praja. Pembunuhan itu sampai naik mah dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa gue Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Pipi kayak beleh, pitek ya. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya ning dhuwure tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu saya kan ngeri sekali lah zaman dulu lah ngeri kan ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh musuh. Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak, karena juga diancam jika melawan, maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji, namun upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh.
Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa, termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI, tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948 beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI Muso. Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik gula untuk kemudian Tribuners, kembali lagi bersama saya Mariana di Love Update Travel edisi Senin 21 November 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi destinasi wisata hingga kuliner dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan selengkapnya hanya di Love Update Travel Tribuners. Tribuners, kita berita pertama, mie kuah ikan Cik Melut merupakan satu tempat makan di Tobuali yang sering dicari-cari masyarakat Bangka Selatan hingga luar Bangka Belitung. Mie kuah ikan yang merupakan makanan ciri khas dari daerah Tobuali ini berjualan sejak tahun 1974. Kuliner ini memang digemari dari kalangan biasa hingga kalangan atas. Bahkan setiap hari warga Tobuali berbondong-bondong mendatangi warung Cik Melut. Pasalnya dari segi harga hingga ciri khas mie ikan asal Tobuali ini sangat digemari masyarakat sekitar. Warung mie kuah ikan Cik Melut ini berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Pasar Tobuali. Untuk kenikmatan lebih lanjut terkait mie kuah ikan ini akan disampaikan oleh wartawan dari Bangka Pos Rekan Adi Saputra. Silakan laporannya. Selamat sore rekan Nanda, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait salah satu kuliner ataupun makanan ciri khas dari Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, yaitu mie kuah ikan Cik Milut. Yang mana mie kuah ikan Cik Milut ini merupakan salah satu makanan ciri khas dari Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang uniknya lagi, mie kuah ikan ini berjualan dari tahun 1974, yang mana Cik Milut ini atau yang sering disebut bernama asli Ramla, 58 tahun, berjualan sejak dari 1974 dan merupakan regenerasi kedua dari sang ayah. Mie kuah ikan sendiri terbuat dari gandum dan ikan dan disajikan dengan
ciri khasnya sendiri, para pembeli atau pengunjung bisa meracik makanannya sesuai dengan selera. Untuk lokasi sendiri, mie kuah ikan Cik Milut ini berada di daerah Jalan Jenderal Sudirman, Tobali, tepatnya depan Pasar Tobali. Bukanya sendiri pukul 5.00 hingga pukul 13.00 WIB. Untuk harga sendiri, Cik Milut tidak mengambil harga tinggi tapi relatif, karena banyak harga menurut masyarakat relatif lumayan murah dan rasanya gurih. Harganya kurang lebih satu porsi 10.000. Sedangkan untuk proses pembuatan mie kuah ikan ini sendiri, dalam penyajiannya Cik Milut membutuhkan waktu 1 hingga 2 menit lamanya. Untuk pengunjung bisa datang, ini lebih bukan hanya orang Tobali, Kabupaten Bangka Selatan sendiri ataupun orang Bangka Belitung, namun Cik Milut mengaku bahwa pengunjung datang dari luar Bangka ataupun ia sering menerima pesanan dari luar Bangka, termasuk Palembang, Jakarta hingga kota besar lainnya. Untuk Cik Milut sendiri menerima pesanan, bisa pesanan untuk pernikahan, pesta lainnya. Cik Milut sendiri berjualan ini sejak tahun 1974. Ia belajar berjualan ini dari sang ayah. Ia mempunyai 4 saudara dan keempat saudaranya memang berjualan mie kuah ikan. Namun lebih uniknya lagi, Cik Milut ini merupakan penjual mie kuah ikan satu-satunya di Bangka Selatan. Ia juga berharap warisan dari orang tuanya ini akan diwariskan kepada anaknya, yang mana anaknya mempunyai 2 orang anak dan 6 orang cucu. Mie kuah ikan ini sendiri bisa dikunjungi oleh masyarakat Bangka Selatan ataupun Bangka Belitung ataupun yang di luar Bangka, bisa datang ke warung Cik Milut yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Pasar Tobali, samping Kelenteng. Mungkin seperti itu rekan Nanda. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Tribuners. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sore hari merupakan waktu yang tepat untuk bersantai, terlebih saat akhir pekan. Jika sedang berada di Magelang, es coklat cocol Magelang bisa dipilih sebagai tempat untuk bersantai. Seperti namanya, es coklat cocol Magelang menyajikan es coklat yang dilengkapi dengan roti untuk dicocol. Dari segi rasa dan penyajian, es coklat cocol Magelang hampir sama dengan es coklat lain di Magelang. Keistimewaannya terletak pada tempatnya yang nyaman berada di tengah kota. Es coklat cocol Magelang menyediakan tempat santai berupa rumah kayu dengan beberapa titik di halaman berumput. Pengunjung bisa menikmati es coklat sambil bersantai sore di tikar yang telah disediakan. Selain es coklat Tribuners, Anda bisa menikmati es coklat cocol Magelang juga dihidangkan dengan camilan dan makanan berat seperti siomay, platter, kentang goreng, dan nasi ayam. Tribuners, siapa yang nggak kenal dengan gerai durian Saung Abah Duren 81? Abah Duren 81 merupakan gerai buah durian legendaris. Pasalnya sudah berdiri sejak tahun 1981. Saat ini Abah Duren 81 memiliki gerai tetap di Jalan Sultan Agung, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Abah Duren 81 dikenal sebagai gerai buah durian yang juga sekaligus menjajakan olahan kuliner manis. Buah durian yang tersedia di Abah Duren 81 ada beberapa jenis. Di antaranya durian Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Montong, dan durian frozen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Terima kasih rekan Anda. Jadi kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasanya ada rekomendasi gerai
durian yang bernama Saung Abah Duren 81. Jadi gerai durian ini adalah gerai buah durian yang legendaris yang sudah ada sejak tahun 1981. Saat ini Abah Duren 81 ini memiliki gerainya itu di Jalan Sultan Agung, Sepang Jaya, lebih tepatnya di Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Jadi pada gerai saungnya itu Abah Duren menyediakan tempat untuk mencicipi olahan durian serta buah duriannya langsung di sana. Abah Duren 81 ini dikenal juga sebagai gerai durian yang menyajikan olahan kuliner manis Tribuners. Di sana selain ada berbagai jenis durian seperti durian Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Montong, lalu ada durian frozen, juga ada olahan kuliner manis seperti sop durian, pancake, durian ketan, lalu ada pancake durian, kemudian ada alpukat kocok dan lain-lain. Jadi selain durian ada juga buah alpukat dan juga mangga yang juga terlibat dalam sajian kuliner Abah Duren 81 ini. Sop durian adalah varian olahan durian yang paling banyak digemari Tribuners. Sop durian Abah Duren 81 ini divariasikan menjadi beberapa jenis, yakni ada original, ketan hitam, kacang merah, Oreo, dan spesial. Sop durian spesial dan Oreo adalah salah satu varian yang jadi primadona di Abah Duren 81 ini. Saat hendak menyantapnya, Tribuners bisa lihat sop durian disajikan dalam gelas kaca berbentuk mangkuk berkaki satu, tetapi bisa juga disajikan dalam gelas kemas yang sudah diberi label dengan logo Abah Duren 81. Itu sop durian spesial dan original. Abah Duren ini memiliki taburan topping keju yang melimpah. Jadi sama dengan varian sop durian Oreo. Jadi bedanya dengan sop durian Oreo, ada tambahan topping berupa biskuit Oreo. Selain itu, sop durian memiliki daging buah durian yang lebih melimpah untuk sop durian spesialnya. Ketika dijajal, memang daging asli buah durian sangat terasa. Sop durian Abah Duren 81 ini teksturnya kental dan lumayan lembut pada es krimnya. Ada sensasi juga menyenangkan saat mengunyah bagian daging durian yang belum halus. Rasa durian memang tidak pernah gagal Tribuners untuk menghipnotis penikmatnya agar ketagihan. Bila ingin merasakan sedikit rasa lainnya, Tribuners juga wajib mencoba varian lainnya, Tribuners. Jadi Tribuners bisa menikmati sajian durian yang ada di sana dengan harga Rp20.000 sampai Rp28.000. Saung Abah Duren 81 ini beroperasi setiap hari ya, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Sekian, Nanda. Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, Agrowisata Situbolang menjadi satu destinasi wisata yang digandrungi banyak wisatawan di Kabupaten Indramayu. Lokasi wisata ini berada di Desa Jatisura, Kecamatan Cikadung, Kabupaten Indramayu. Sesuai dengan namanya, selain berwisata, Tribuners juga bisa belajar dan mengenal sektor pertanian sambil berlibur. Di sana banyak terdapat beragam pepohonan yang tumbuh subur dan beragam tanaman hias yang indah. Pada dasarnya, Agrowisata Situbolang Indramayu ini merupakan sebuah lahan perkebunan. Namun, dengan dibuatnya sejumlah fasilitas di sana membuat tidak sedikit wisatawan yang datang berbondong-bondong ke lokasi wisata setempat. Untuk mengetahui wisata Agrowisata Situbolang Indramayu, langsung aja kita mendengarkan laporan dari Tribun Cirebon. Ada rekan Handika Rahman. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nanda. Bahwa benar ya, Agrowisata Situbolang menjadi salah satu destinasi wisata yang digandrungi banyak wisatawan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi wisata ini berada di Desa Jatisura, Kecamatan Cikadung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sesuai namanya memang ya, di lokasi setempat
wisatawan bisa berlibur sekaligus belajar mengenal sektor pertanian yang ada di sana. Mengingat di sana merupakan sebuah areal perkebunan, namun karena memang dibuat sejumlah fasilitas sehingga tidak sedikit wisatawan yang berbondong-bondong datang ke lokasi wisata setempat. Menurut pemilik dari Agroeduwisata Situbolang Indramayu, jadi di kebun berbasis wisata tersebut ada banyak sekali ya tanaman yang ditanam, mulai dari pohon mangga, anggur, kelengkeng, durian, hingga jambu kristal. Salah satu yang menjadi primadona ialah adanya pohon mangga agrimadia di sana ya. Pengunjung pun diketahui bisa memetik langsung buah-buahan yang ada di sana saat ketika masa panen tiba ya. Menurut pantauan tribuncerobon.com di lokasi, jadi di lokasi agroediwisata ini juga terdapat sebuah menara dan juga jembatan yang mengelilingi area kebun. Para pengunjung tentunya dapat melihat areal keseluruhan dari wisata tersebut dari tempat yang tinggi. Masih di lokasi setempat diketahui juga sengaja dibuat beragam spot selfie yang instagramable. Selain bisa bersuah foto berlatar kebun buah, wisatawan tentunya juga bisa memamerkan gaya terbaiknya di sejumlah ornamen yang sudah disiapkan oleh pengelola. Di lokasi setempat juga dibuat sebuah kolam renang ya, di mana kolam renang ini untuk menambah fasilitas bagi wisatawan yang datang berkunjung ke sana. Selain itu, lokasi agrowisata Situbolang ini diketahui juga menyimpan pemandangan yang memukau, mengingat lokasinya tersebut persis di samping Danau Buatan Situbolang yang tentunya sangat memanjakan para wisatawan saat berkunjung ke sana. Demikian laporan langsung dari Indramayu. Nanda dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan segera dibangun patung Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang berada di Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Patung Soekarno itu akan dibangun tepat di Simpang 3 Jembatan Sanga-Sanga atau ex-klinik Pertamina. Sehingga Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Randy Solihin, meninjau lokasi rencana pembangunan patung Soekarno. Rupanya rencana pembangunan ini digagas karena Sanga-Sanga merupakan kota pahlawan di Kalimantan Timur. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan wilayah Sanga-Sanga dapat menjadi pusat kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Untuk mengetahui laporan lebih lengkapnya akan disampaikan dari Tribun Kaltim Rekan Miftah Aulia. Silakan laporannya. Ya, terima kasih Nanda. Memang pada pekan lalu Wakil Bupati Kutai Kartanegara Randy Solihin telah meninjau lokasi rencana pembangunan patung Soekarno di Kecamatan Sanga-Sanga. Dan patung Presiden pertama Indonesia ini akan dibangun tepat di samping 3 jembatan Sanga-Sanga atau ex-klinik milik Pertamina. Dan saat itu Wakil Bupati Kutai Kartanegara mengatakan bahwasannya rencana pembangunan ini digagas lantaran wilayah Sanga-Sanga merupakan kota pahlawan di Kalimantan Timur. Dan dengan menjadi kota pahlawan, wilayah Sanga-Sanga nantinya bisa menjadi pusat kunjungan wisatawan dari berbagai daerah, terutama menjelang adanya pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dan selain mengunjungi peninggalan hasil perjuangan pejuang kemerdekaan, wisatawan yang akan datang ke wilayah Sanga-Sanga juga bisa mencicipi hasil olahan khas masyarakat, yaitu gula gait. Dan untuk mewujudkan harapan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berharap bahwasannya pihak dari kecamatan bisa berkolaborasi dengan sektor pariwisata maupun perusahaan di wilayah sekitar. Dan sebelumnya Wabub Kukar juga sudah mengunjungi beberapa lokasi wisata seperti Monumen Palagan Merah Putih yang tepatnya juga di Kecamatan Sanga-Sanga. Dan dalam kunjungannya itu pemerintah Kukar juga akan mengucurkan 1 miliar rupiah untuk melakukan revitalisasi monumen bersejarah di Kota Juang. Dan anggaran ini nantinya akan difokuskan untuk perbaikan, kemudian perbajaan dan pembersihan monumen, sehingga monumen Palagan Merah Putih
akan hidup kembali dan bisa digunakan pada peringatan nanti tepatnya tanggal 27 Januari 2023. Dan selain monumen Palagan Merah Putih yang menjadi kebanggaan bagi kota wisata Juang atau kota Sanga-Sanga, ada beberapa tempat lain seperti misalnya Monumen Perjuangan, kemudian Taman Makam Pahlawan Wadah Batuah, dan beberapa tempat bersejarah lainnya seperti bekas penjara kolonial Belanda, kemudian Tugu Pembantaian dan Batu Kedaulatan Pertama Republik Indonesia Serikat. Demikian, Nanda. Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Piala Dunia 2022 menjadi pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Termasuk legenda sepak bola Manchester City, Sergio Aguero, tak ketinggalan untuk menyaksikannya. Bahkan Sergio Aguero traveling ke Qatar naik pesawat untuk mendukung Argentina dan nonton langsung Piala Dunia 2022. Ini menjadi pertama kalinya Sergio Aguero melihat Piala Dunia sejak keputusannya pensiun dari dunia sepak bola. Nah, saat penerbangan menuju Qatar, Sergio Aguero sepesawat dengan supporter Brasil nih Tribuners. Tak disangka kejadian lucu dialami Sergio Aguero yang merasakan kehebohan supporter Brasil di pesawat. Padahal ia sendiri merupakan supporter Argentina, tim yang dulu pernah ia bela saat masih aktif menjadi pesepak bola. Momen lucu tersebut pun diunggah ke Twitter Sergio Aguero dan akhirnya menjadi viral. Dalam video tersebut, nampak Sergio memesan kursi pesawat kelas 1. Namun, harapan Sergio Aguero mendapatkan penerbangan yang santai dan tenang tampaknya sirna sejenak. Pasalnya, rombongan supporter Brasil duduk di kursi bagian belakang Sergio Aguero dalam jumlah yang besar. Mereka mengenakan pakaian berwarna bernuansa kuning dan hijau. Para supporter masuk pesawat melewati kursi Sergio Aguero sambil bersorak dan bernyanyi mendukung tim kesayangannya. Tak hanya membawa tas cincin, para penggemar Brasil juga membawa drum. Ketika Sergio Aguero merekam, terdengar latar belakang suara drum yang begitu keras. Kemudian Sergio perlahan mengangkat kamera. Ia mengalihkan kamera yang semula ke mukanya untuk menunjukkan bahwa terdapat segerombolan para pendukung Brasil. Sambil menari dan mengikuti irama drum, para fans Brasil melambaikan tangan mereka di udara dan bernyanyi bersama. Lalu Sergio Aguero kemudian mengarahkan kamera ke wajahnya. Ia pun menggaruk kepalanya seperti tampak keheranan melihat sisi lucu dari seluruh kejadian itu. Tweet Sergio Aguero ini viral dengan sudah ditonton lebih dari 8 juta kali dan mendapat 392.000 likes. Tribuners, pertandingan perdana Piala Dunia 2022 digelar di Stadion Al Bayt, Qatar. Pertandingan Piala Dunia 2022 akan berlangsung mulai 20 November hingga 18 November mendatang. Lantas inilah 7 fakta menarik dan unik terkait Stadion Al Bayt, Qatar yang digunakan pertandingan Piala Dunia 2022. Stadion Al Bayt dipilih sebagai lokasi laga pembuka Piala Dunia 2022. Di mana merupakan pertandingan antara tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Selain itu, Stadion Al Bayt juga menjadi lokasi pertandingan final Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui, pertandingan final diadakan pada 18 Desember 2022 mendatang. Stadion Al Bayt terletak di Al-Khor, lebih tepatnya sekira 46 km ke arah utara Doha. Lantas, fakta yang pertama yakni Stadion Al Bayt merupakan stadion terbesar kedua di Qatar. Dalam Stadion Al Bayt ini mampu menampung penonton sebanyak 60.000 orang. Sementara posisi pertama diduduki oleh Stadion Lusail dengan kapasitas 80.000 penonton. Tribuners, fakta unik kedua terkait desain Stadion Al Bayt yang unik. Pasalnya di stadion ini dihiasi dengan tenda-tenda. Disebutkan desain unik ini terinspirasi dari Bait Al-Sa'ad. Perlu diketahui, Bait Al-Sa'ad merupakan tenda yang secara historis digunakan oleh orang nomaden di Qatar. Sehingga desain ini digunakan di Stadion Al Bayt untuk menghormati masa lalu dan masa kini Qatar.
Selain sangat eye-catching, desain tenda di Stadion Al-Baid sangat praktis. Desain tenda Stadion Al-Baid juga menawarkan keteduhan oleh struktur tenda dan sistem atap yang dapat dibuka. Pasalnya, Al-Baid dilengkapi dengan teknologi pendingin stadion. Hal tersebut membantu mempertahankan suhu yang nyaman di dalam venue tanpa menggunakan tenaga ekstra. Fakta selanjutnya Tribunars, Stadion Al-Baid menjadi satu-satunya stadion indoor yang digunakan dalam Piala Dunia 2022. Meski begitu, Stadion Al-Baid tidak akan membuat penonton merasa kepanasan. Hal ini berkat desain tenda Stadion Al-Baid yang memiliki sistem buka tutup. Saat tenda tertutup, sistem pendingin di Stadion Al-Baid akan bekerja untuk menetralisir udara panas. Selanjutnya Tribunars, stadion ini memiliki halaman hijau seluas 400.000 meter persegi. Sementara angka ini setara dengan lebih dari 30 lapangan sepak bola. Tak cukup sampai di situ saja Tribunars. Pasalnya, stadion ini akan mengalami perubahan konstruksi setelah Piala Dunia 2022. Rencananya, kursi bagian atas stadion akan dihilangkan dan diganti dengan sejumlah fasilitas yang mewah, mulai dari hotel bintang 5, mall, restoran, gym, food court, gedung serbaguna yang mewah, dan cabang dari Rumah Sakit Kedokteran Olahraga Aspetar. Sehingga nantinya kapasitas di Stadion Al-Baid hanya dapat memuat sekira 32.000 penonton saja. Dan itulah Tribunars, sejumlah fakta menarik dari Stadion Al-Baid di Qatar yang digunakan untuk pertandingan perdana Piala Dunia 2022. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan Sultan Anggrek berkumpul di Balai Kota Yogyakarta pada Minggu 20 November 2022. Sedikitnya ada 105 petani anggrek dari berbagai daerah mengambil bagian dalam kontes tanaman hias anggrek dan aglonema. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari event gelar potensi pertanian. Disebutkan anggrek dan aglonema yang diikutkan dalam kontes ini merupakan produk-produk unggulan dari para petani. Sehingga tak heran jika bandrol fantastis harus dirogoh para kolektor yang tentu secara khusus hadir memantau jalannya kontes ini. Laporan lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan kami Askar Ramadan dari Tribun Jogja. Silakan laporannya. Senin kemarin diselenggarakan kontes tanaman hias, anggrek dan aglonema dalam rangka gelar potensi pertanian Kota Yogyakarta tahun 2022. Antusiasme para petani anggrek sangat tinggi mengingat sudah 2 tahun lamanya kontes terhenti akibat pandemi COVID-19. Dan baru diselenggarakan lagi pada tahun 2022 ini. Ada sekitar 105 peserta yang ambil bagian. Mereka berkontes ya, terbagi dalam 17 kelas. Dari 17 kelas tersebut disaring menjadi 11 best section yang diganjar piala dan uang pembinaan. Kemudian dari 11 terbaik diambil 3, yakni best species, best hybrid, dan yang paling puncak itu adalah best of show untuk
untuk yang terbaik dalam pameran ini. Total ada sekitar 20 juta rupiah uang pembinaan yang diperebutkan. Adapun beberapa jenis yang anggrek dan aglonema yang dikonteskan memang cenderung yang menengah ke atas ya, dengan harga sekitar 7 juta ke atas, karena memang produk yang dikonteskan adalah produk-produk unggulan hasil para petani anggrek. Sementara para peserta tidak hanya dari Yogyakarta saja, karena terdapat para pegiat anggrek dan aglonema dari Magelang, Salatiga, hingga Bogor yang turut ambil bagian dalam kontes tahunan ini. Baik, begitu. Terima kasih rekan Nanda. Baik, terima kasih rekan Aska atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. Pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Seperti yang diketahui, acara ini telah dibuka pada Sabtu 19 November 2022. Selesai menghadiri acara tersebut, Erick Thohir pun tak langsung meninggalkan kota Solo, Jawa Tengah. Justru Menteri BUMN ini memutuskan untuk berakhir pekan di kota Solo. Lantas inilah yang dilakukan Erick Thohir untuk menghabiskan momen akhir pekan. Tribunas, Erick Thohir tak menghabiskan akhir pekan sendirian loh. Pasalnya ia ditemani oleh sang istri Elizabeth Chandra. Keduanya memutuskan untuk berburu kuliner di kota Solo. Diketahui Erick Thohir memilih angkringan Oma Semar yang terletak di belakang Hotel The Alana. Angkringan ini tak jauh dari Stadion Manahan Tribuners, hanya ditempuh dengan perjalanan sekira 10 menit saja. Bahkan momen ini terabadikan dalam unggahan akun Instagram Angkringan Oma Semar. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir terlihat bersama istrinya Elizabeth Chandra dan juga beberapa rekan. Tak hanya berburu kuliner saja Tribuners, namun Erick Thohir juga mengajak sang istri untuk menonton film di bioskop yang berada di Solo Paragon Mall. Mereka memutuskan untuk menonton film yang lagi hits nih Tribuners, yakni Black Panther Wakanda Forever. Terpantau Erick Thohir dan istri tiba di Solo sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun nampak mesra, pasalnya tangan Elizabeth merangkul tangan Erick saat berjalan. Erick juga menyempatkan diri untuk melayani swafoto dari para pengunjung mal. Seorang pedagang pernak-pernik di acara Muktamar Muhammadiyah mengaku daya beli mengalami penurunan. Bahkan diceritakan omset pada acara kali ini tidak begitu bagus. Padahal banyak penggembira yang datang dari berbagai daerah namun tidak banyak yang membeli pernak-pernik. Hal tersebut diceritakan oleh seorang pedagang asal Jakarta yakni Rio. Ia mengaku telah membuka lapak dagangannya sejak 17 November 2022. Lapak Rio dibuka tepat di depan The Colomadu. Kali ini ia menjual berbagai pernak-pernik Muhammadiyah, mulai dari kaos, jas, hingga rompi. Rio mengaku dengan yang diharapkan. Pasalnya, bisa di sini, kemudian di sini sangat penting sekali. Benda lah, benda.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dinar Candy yang hadir di persidangan pembacaan eksepsi Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 21 November 2022. Adapun agenda sidang Nikita Mirzani kali ini merupakan pembacaan eksepsi atau keberatan dari pihak Nikita. Dinar Candy, sahabat Nikita Mirzani, terlihat hadir dalam ruang persidangan. Dinar Candy mengaku hendak memberi dukungan pada wanita yang sering disapa Nikmir itu secara langsung. Dinar Candy yakin bila Nikita Mirzani akan mampu menghadapi kasus yang kini tengah dijalaninya. Kendati demikian, ia mengaku khawatir dengan anak-anak Nikita Mirzani. Selain Dinar Candy, terlihat juga Fitri Salhuteru hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang. Sebagai informasi, jaksa penuntut umum menyampaikan 3 poin dakwaan dengan 3 pasal berbeda yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Pasal tersebut yakni pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 311 KUHP. Dari kejadian ini, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Nikita Mirzani dalam sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 21 November 2022. Terlihat Nikita Mirzani dalam sidangan eksepsi ini dan diketahui juga di unggahan Nikita Mirzani tentang Dito Mahendra yang membuat kekasih artis Nindi Ayunda tersebut dikabarkan mengalami kerugian, bahkan kerugian Dito disebut mencapai 17,5 juta. Hal ini lantaran Dito gagal melakukan transaksi sepatu Hermes pada rekan bisnisnya akibat unggahan Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Kayak satu tempat hiburan ini yang undangnya sama. Makanya kayak kan masuk rugi ya. Serius lagi banyak banget kasihan makanya. Mungkin yang rugi malah kan yang ini katanya dirugikan kan pihak sama dan itu kayak gitu masuk dirugi lagi. Neng, tapi kan sempat kemarin-kemarin berseteru di atas ring ya. Terus tiba-tiba memberikan support gitu. Mungkin alasannya kenapa? Waktu di atas ring itu setelah pertandingan kita tuh udah peluk-peluk kan, udah cat-catan biasa kayak Neng, maaf ya kalau tadi terpukul, kalau tadi ada yang sakit atau apa, cat-catan kita langsung kayak kita kan bukan orang ya kalau kalau tanding jadi kan beneran emangnya juga, cuman kalau udahnya ya udah ngapain kita mau ribut-ribut. Iya. Sempat bawain makanan nggak sih? Nah, kemarin-kemarin beberapa kali kan aku ngecat Mail, ngecat Bu Fit juga belum bisa katanya kayak gitu. Dari kemarin mau bilang tuh kayak aduh gimana ya, ngecatin mulu ke Bu Fitri kayak, terus kata Bu Fitri nanti aja Neng sama aku datang. Terus aku semalam juga nanya Bu udah datang aja, tanya aja dia mau dibawa apa gitu. Nanti aku mau nanya dulu ke panitia mau dibawain apa, nanti kirim. Kaget nggak sih tahu tiba-tiba kasusnya ini langsung berjalan cepat gitu? Biasanya kan dia enggak, kirain mau damai-damai aja kok masuk. Lagi banyak-banyaknya kerjaan lagi. Sebenarnya dia tuh udah nggak butuh, Huru Hara tuh nggak butuh. Maksudnya tuh nggak butuh kayak gitu, itu udah banyak kerjaannya. Dia udah jadi pembisnis juga, udah nggak butuh apa ya Huru Hara sebenarnya.
Bantah ditelantarkan oleh Pasha Ungu, Keisha Alvaro klarifikasi isu jadi korban perceraian orang tuanya. Baru-baru ini, anak Pasha Ungu, Keisha Alvaro, sempat menjadi sorotan publik usai curhat mengenai masa kecilnya yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Di samping itu, Keisha Alvaro saat ini mengalami kesulitan ekonomi hingga memutuskan untuk bekerja. Namun Keisha Alvaro membantah dirinya ditelantarkan oleh Pasha Ungu. Keisha Alvaro mengaku dirinya hanya kehilangan sosok seorang ayah di hidupnya. Beruntung saat ini sang nenek selalu mendampingi dirinya dan mengisi kekosongan dalam hidupnya. Usai viral, Keisha Alvaro mengungkapkan bahwa Pasha Ungu tidak marah sama sekali dan memintanya lebih berhati-hati dalam berbicara. Pasalnya, perkataan bisa menyebabkan kesalahpahaman dari tiap orang yang mendengar. Berikut wawancara dengan Keisha Alvaro. Keisha, lagi sibuk apa? Sekarang belum ada sih. Kita lagi mau workshop buat lagu kedua. Insya Allah tahun depan lebih serius lagi. Terus nanti bakal ada film juga, semoga aja jadi gitu. Karena kan udah lama juga nggak masuk film. Terakhir 2000. Terakhir baru tahun ini, yang kemarin The Just The Movie. Sekarang mau film lagi, terus bisnis makanan masih jalan. Terus tahun depan juga insya Allah mau masuk. Sinetron udah enggak? Sinetron ada satu sebenarnya, cuma nggak tayang. Maksudnya nggak telat-telat banget lah, lulus. Terus juga lancarin public speaking juga buat berkomunikasi sama yang SMP gitu. Kalau kuliah ya masih bisa nyambi-nyambi lah kalau kuliah lah. Jakarta atau di luar negeri? Kalau nggak Jakarta, karena kalau kuliah mungkin lumayan besar ya gitu. Nah, aku juga masih banyak yang harus dibeli. Jadi untuk kuliah masih ayah. Keisha, apa? Iya, yang kemarin itu Keisha yang kamu bikin podcast katanya kayak ditelantarin, nggak diurus. Itu gimana? Jangan ditelantarin, lebih ke nggak ada sosok ayah aja waktu itu. Karena habis divorce juga, terus juga aku masih lagi kesel waktu itu. Dan cerita itu pun aku ceritain karena emang sekarang udah aman-aman aja gitu. Jadi heran lah kalau orang yang masih malah jadi memperdebatkan soal itu, karena emang udah beres masalahnya. Kalau belum beres gak bakal aku ceritain gitu. Itu waktu kamu usia berapa sih? Itu dulu usia 6 tahun. 2009, 5 tahun. Umur 5 tahun sampai 2020. Tapi saat itu kamu banting tulang juga sendiri katanya. Banting tulang, tapi bukan tulang punggung keluarga, karena kan waktu itu udah ketemu Papa Gunawan juga kan. Jadi kita 50-50 lah. Aku syuting buat bantu keperluan rumah sama buat aku sendiri juga. Begitupun Papa Gunawan. Itu emang Keisha yang mau atau kayak gitu? Oh, emang aku yang mau lah, gak ada paksaan sama sekali, mau dari pihak ayah atau bunda gak ada paksaan sama sekali. Karena emang aku pada dasarnya juga bukan orang yang suka minta-minta gitu. Dalam arti aku pengen punya barang yang emang aku dapat dari hasil kerja aku sendiri, nggak suka minta. Kalau mau sekarang aku bisa aja gitu, yaudah ya di rumah ya Pak beli mobil beli ini, nggak usah kerja lagi lah, bisa. Cuman apa nikmatnya hidup gitu, apa asik yang nggak seru gitu loh kalau segampang itu. Apa sih membuat Keisha waktu itu nih, cerita waktu itu akhirnya Keisha merasa ditelantarkan sama Papa ketika itu? Emang kejadiannya seperti apa gitu? Apa memang Papa nggak nafkain atau Papa nggak pernah pengen ketemu? Aku waktu itu nggak ada ngomong ditelantarkan, lebih ke itu aja, lebih nggak ada sosok ayah aja waktu itu. Dan untungnya waktu itu ada penggantinya, yaitu nenek, almarhumah nenek, untuk pengganti yang menggantikan sosok ayah gitu. Tapi saat itu berat nggak sih Keisha ngejalanin pekerjaan di balik bayang-bayang ayah gitu? Oh berat lah pasti. Berat. Aku juga sampai sekarang aku masih bilang kok, aku terjun ke dunia entertain juga gara-gara ayah gitu. Makanya sekarang aku berusaha, ya seenggaknya ada nama lain lah, nggak cuman anak Pasha Ungu, tapi kita bisa bikin nama baru. Gimana responnya ayah ketika kamu kerja, terus kamu curhat di medsos gitu? Ayah nggak ada marah sama sekali sih. Ayah cuma bilang, ya lain kali hati-hati aja, karena apa yang kita sampaikan kan belum tentu sama penyampaiannya ke orang yang mendengar gitu. Lain kali lebih hati-hati. Tapi komunikasi itu sudah mulai membaik di usia kamu berapa, Keisha?
Berita selanjutnya ada Nikita Mirzani yang tiba di Pengadilan Negeri Serang dan siap menjalani sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik. Terdakwa artis Nikita Mirzani menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 21 November 2022. Adapun agenda sidang Nikita Mirzani kali ini merupakan pembacaan eksepsi atau keberatan dari Nikita. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu mengajukan keberatan dalam eksepsi karena adanya pasal alternatif jaksa penuntut umum atau JPU terhadap dirinya. Berdasarkan surat penetapan perencanaan sidang Nikita Mirzani ini dimulai pukul 9 pagi. Nikita Mirzani datang menggunakan mobil tahanan, mengenakan blazer dan rompi tahanan. Sebagai informasi, sebelumnya JPU menyampaikan 3 poin dakwaan dengan 3 pasal berbeda yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Pasal tersebut yakni pasal 36 Junto, pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari kejadian ini, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar rupiah. Berikut wawancaranya. Diam. Kaniki tadi nangis, kenapa Kaniki tadi sedih? Kenapa Kaniki tadi sedih? Kaniki tadi sedih, kenapa Kaniki? Berjebak. Depan aja Pak, Uya-Kuya bawa barang bukti kunci ke Polda Metro Jaya untuk jerat Medina Zain terkait kasus dugaan penipuan. Uya-Kuya mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporannya terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan jual beli mobil seharga 100 juta terhadap Medina Zain. Ia datang ditemui penyidik untuk membawa barang bukti tambahan. Uya-Kuya belum mau menyebutkan barang bukti apa yang ia bawa untuk hari ini dalam menjerat Medina Zain. Namun, yang ia bawa hari ini adalah barang bukti kunci. Sebagaimana diketahui bahwa Uya-Kuya melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan mobil mewah yang dilakukan oleh istri Lukman Azhari yaitu Medina Zain. Uya-Kuya terbuai tipu muslihat Medina Zain yang menawarkan mobil mewah bekas pakai yang diakui adalah miliknya.
Padahal setelah ditelusuri, mobil tersebut bukanlah milik Medi Dasein, melainkan milik salah satu showroom mobil bekas di Jakarta. Merasa tertipu karena telah memberikan DP ratusan juta dengan mobil yang tak kunjung diterima, Uya Kuya pun melaporkan Medi Dasein atas pasal penipuan ke Polda Metro Jaya. Berikut wawancara dengan Uya Kuya. Bisa kasih tahu di sini, ini bukti ini sangat penting sekali. Gitu kan. Video atau foto atau benda lah, benda. Gimana Pak pastinya melihat kasus ini yang masih terus berjalan, memantaunya seperti apa? Kasusnya masih tetap berjalan gitu. Kemarin juga ada dari suaminya sempat ngubungin gua gitu kan. Tapi gue bilang ya kita tetap lanjutin aja di sini. Gitu. Masih tetap lanjut, tetap berjalan, dan ya insya Allah sih nggak lama lagi ada suatu hasil ya. Maksudnya tadi kan katanya apa? Minta ketemu, mohon maaf ya, maaf sih kita ya, maaf lah ya. Minta ketemu ya kurang lebih, cuman saya bilang pokoknya kan saya memang lagi sibuk ya. Maksudnya terus kemarin kalau misalnya mau ngobrol soal ini ya mungkin antar lawyer aja gitu. Maaf tapi apa soalnya ada tapinya? Ya minta ketemu lah intinya ya. Tapinya apa Bang? Tapinya yang nggak etis juga kalau saya ngomongin di sini sih ya. Pokoknya intinya tetap berlanjut aja. Iya. Seberapa kunci sih Mas? Tadi kan katanya nggak bisa disebutin karena ini final banget. Maksudnya itu seberapa kunci sih? Seberapa? Berapa kuncinya itu? Ya kunci penting banget, pokoknya barang bukti yang saya kasih itu satu hal yang sangat penting, dan memang ini bisa jadi adalah satu apa namanya sih, apa ya, arahnya arah baru lah gitu ya. Ya mungkin ya bukan hanya penipuan tapi ada sesuatu hal yang ini bisa menjerat ke satu hal yang lain lah gitu. Oh berarti ini beda nih. Buka peluang untuk adanya pasal lain. Ya mungkin gitu. Bang, tapi misalkan MZ mau ngebalikin uangnya, Bang Uya tetap cabut laporan apa lanjutin? Lanjut lah, kan dari dulu kan kalau mau balikin harusnya dari dulu ya. Berarti emang mau gimana pun mau dia balikin tetap dilanjutin ya buat. Iya, karena pada saat dulu saya tawarkan dia untuk kembaliin kan, saya bilang balikin aja, nggak usah dilebihin, nggak usah dikurangin, pokoknya langsung semuanya fullnya. Tapi kan pada saat itu kan terjadinya malah ada saya diomel-omelin, dimaki-maki, diancam, dilaporin gitu. Akhirnya jadi ini hal yang udah beda lah gitu. Selain kerugian materi ada nggak Bang Uya dari kasus penipuan MZ yang Bang Uya alamin? Selain kerugian materi ya kerugian apa ya kalau bisa dibilang ya waktu. Kita juga diancam-ancam, ditakut-takutin gitu kan. Diancam, dilaporin polisi juga gitu kan. Dan ibaratnya kita yang korban tapi kita yang malah diperlakukan seperti itu gitu. Tapi juga buat saya kalau bisa dibilang kan dulu kan pengacaranya dulu Rasman ya bilang katanya Uya Kuya kan masa uang segitu aja dipermasalahkan, ini bukan masalah uang segitu. Tapi ternyata kan setelah kasus ini naik, ternyata yang mengalami nasib seperti saya banyak, dan akhirnya mereka baru mulai melaporkan kan setelah itu baru laporin. Tadinya kan mereka ternyata punya aturan yang sama, yang ditakut-takutin, diancam juga gitu kan. Mungkin ini menutup kemungkinan untuk damai ya Bang. Mungkin bila nantinya akan ada negosiasi lagi, usaha untuk jalan lah, kita jalan terus lah. Selanjutnya mungkin ada Apa? Ya enggak, insya Allah nggak lama lagi lah ya. Temen kendalanya kan karena gue ke Amerika lama, jadi prosesnya bukan berhenti ya. Ada hal-hal yang perlu dipanggil, guanya nggak ada gitu. Berarti agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya kan masih penyelidikan. Pokoknya ini sih harusnya udah nggak lama lagi ya, gitu aja. Bang Uya berharap memberikan efek jerah seperti apa? Efek jerah dan supaya tidak ada orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama gitu kan, seperti gue dan orang-orang lain. jadi korban tapi kok malah ditakut-takutin gitu. Iya. Oke, Bang Uya kan Kenapa? Oh ya, file ada dan barang bukti, benar barang bukti. Iya.
barang bukti. Bang Uya, kenapa mungkin barang bukti ini baru diserahkan? Berita terakhir, membuka baju waktu aksi memanggung, Widi Feriatel diancam hukuman penjara hingga denda miliaran rupiah. Kabar kurang menyenangkan hadir dari vokalis Feriatel, Widi. Pasalnya pelantun lagu Dengarkan Curhatku itu dituding melakukan aksi pornografi dan diancam hukuman penjara setelah melakukan pembukaan baju saat manggung. Aksi ini dilakukan oleh Widi Feriatel saat manggung pada bulan Oktober lalu di Palu, Sulawesi Tengah. Terlihat dalam video, Doi membuka kaos putihnya di atas panggung. Beberapa pihak yang tidak suka dengan aksinya kemudian melaporkan Widi ke Barreskrim aksi panggungnya. Dituduh melakukan aksi pornografi karena mereka menganggap stage act vokalis Feriatel tersebut merupakan aksi pornografi. Ia menambahkan jika seharusnya Widi bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Berikut wawancara dengan MUI. Kamu mungkin menanggapi tanggapan dari MUI konsultasi dari Pak Jainul tentang konsernya si Widi di Palu, dan gimana menyikapi tanggal ini dari pihak MUI sendiri? Ada dugaan pornografi? Iya, yang pertama masyarakat kita ini butuh suasana yang kondusif, ketenangan, suasana global juga, terutama resesi ekonomi. Nah itu MUI meminta agar semua pihak itu jangan mudah membuat gaduh, jangan membuat suasana yang tidak kondusif. Nah oleh karena itu aksi ataupun show yang membuat suasana tidak gaduh di masyarakat itu ya bagi MUI hendaknya jangan lagi dilakukan. Apalagi kalau memang aksi tersebut, kalau kita amati di media itu kejadiannya di Palu. Di Palu kita bisa merasakan lah bahwa daerah tersebut kan pasca bencana dan recovery-nya itu lama. Recovery bencana terutama dari aspek psikologi itu saya merasakan lama, itu nggak cukup setahun 2 tahun. Jadi ada aspek traumatiknya. Nah, jadi saya berharap harus ada sensitivitas perspektif traumatik itulah bagi public figure. Siapapun dia itu, apalagi artis gitu kan, itu baru satu aspek. Nah kemudian masalah akhlak, masalah moral, ya kita ini nggak bebas nilai. Indonesia ini kan negara yang menjunjung tinggi kehidupan agama, menjunjung tinggi ada istiadat ketimuran. Ya saya berharaplah bahwa siapapun dia, artis atau public figure, harus mengindahkan hal itu. Ya harus akhlaknya juga harus melihat, menghargai adat istiadat, menghargai akhlakul karimah. Kalau enggak, makin rusak generasi muda kita. Maka dari itu saya berharap Majelis Ulama sebagai salah satu tugasnya itu adalah irsyadiyah, yaitu membimbing masyarakat, membimbing negara, bangsa, masyarakat apapun dia, itu hendaknya pihak-pihak tersebut sering-seringlah minta bimbingan dari para alim ulama, cerdik pandai, agar perilaku di forum eksternumnya itu benar-benar sesuai dengan baik kaidah hukum ataupun adat istiadat dan akhlakul karimah itu sendiri. Jadi harapan MUI 2 hal itu. Adakah kayak peraturan yang akan dikeluarkan dari MUI, maksudnya menindaki terkait dugaan pornografi ini? Ya, karena MUI itu kan salah satu unsurnya adalah mengajak kebaikan dan mencegah hal yang sifatnya negatif, buruk atau amar ma'ruf nahi munkar. Maka ya atas dasar hal tadi kami menghimbau agar seluruh pihak itu mengindahkan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang kontraproduktif. Maka dari itu kalau memang siapapun dia yang bersangkutan itu mau dibimbing oleh MUI ataupun ulama ataupun cerdik pandai, kami tunggu. Barangkali dapat hidayah.
Karena bagi wilayah MUI itu kan di wilayah irsyadiyah, wilayah bimbingan, wilayah bagaimana memfasilitasi, membimbing masyarakat siapapun dia, kalau dia ingin memiliki keinginan untuk berjalan ke track yang benar, baik secara konstitusi, regulasi ataupun akhlak, kami siap membimbing. Kalaupun tidak dan kemudian masyarakat lain ataupun pihak lain ada yang merasa tidak puas, kami persilahkan, hukum yang berlaku silahkan ditinjau dari aspek hukum, mungkin ada regulasi atau undang-undang terkait dengan ketidakpantasan atau mungkin penghinaan ataupun tidak menghormati local wisdom. Apalagi sekali lagi yang ditegaskan harus memiliki perspektif kebencanaan, perspektif traumatik di wilayah-wilayah tertentu yang itu memang, bahkan kalau perlu saya menghimbau yang bersangkutan suruh tinggal di sana untuk beberapa waktu untuk merasakan, jadi tinggal di sana merasakan bagaimana hidup tinggal di tengah-tengah daerah yang pasca bencana. Silakan. Gitu. Artinya dari MUI sendiri bisa dibilang berterima kasih juga atas aduannya ya, karena kan MUI juga nggak bisa mengetahui keseluruhan di Indonesia. Ya, jadi MUI itu salah satu tugasnya itu Khodimul Ummah, aduan. Jadi namanya Khodimul Ummah itu pelayan umat. Jadi umat atau warga negara silahkan mengadu apapun ke MUI, karena tugas ulama itu ya harus siap untuk diaduin, harus siap untuk dilapor berbagai macam keluhan warga negara. Ya, karena salah satu sifat ulama adalah al-arif bihali ummatihi. Ulama itu ya harus mengetahui denyut nadi kehidupan dan kebutuhan umatnya gitu. Apalagi satu sisi juga menjadi sotikul hukuman, jadi mitra pemerintah. Kalau memang itu untuk penegakan hukum. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Rp100 juta saja. Padahal biasanya Rio mendapat ratusan juta, terlebih saat acara seperti muktamar.
Rio membeberkan bahwa banyak pengembira yang datang namun tidak banyak yang membeli pernak-pernik. Hal tersebut karena banyak pengembira yang merasa bahwa pernak-pernik yang dijual cukup mahal. Beberapa kaos yang dijual harganya Rp60.000, untuk jas Rp300.000 dan rompi Rp150.000. Saat ke Solo, dirinya membuka 2 set. Eko datang ke Solo dengan mengendarai mobil, sedangkan barang-barang jualannya dikirim melalui kereta. Dibanding acara sebelumnya, dirinya merasa acara kali ini kurang begitu ramai pembeli. Namun dirinya cukup senang bisa berjualan di acara tersebut. Sementara acara ini bukan yang pertama kali diikutinya. Sedangkan di Jakarta, pria asal Sumatera Barat tersebut sudah memiliki bisnis konveksi. Bisnis tersebut menjual perlengkapan konveksi dari seragam ormas, hingga kaos pesanan. Dirinya sudah berkali-kali mengikuti berbagai event keliling Pulau Jawa. Riko berharap pada hari terakhir dagangannya bisa tambah laku. Apalagi dirinya sudah membuka stand sejak tanggal 17 November 2022. Tribuners kira-kira sudah memiliki agenda liburan di akhir tahun 2022 belum? Biasanya liburan akhir tahun digunakan untuk pulang kampung atau berwisata. Nah, kali ini ada rekomendasi liburan untuk Tribuners, yakni keseruan naik kereta wisata. Perlu diketahui nih Tribuners, KAI Wisata yakni satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia telah menyediakan kereta wisata. Jadi kereta api tidak hanya sebagai alat transportasi saja, namun kereta api juga bisa jadi sarana liburan yang menyenangkan. Nah, kereta wisata siap membawa Tribuners liburan di berbagai objek wisata di Indonesia nih. Kerennya lagi karena ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Tentunya dong bisa bikin Tribuners nggak mati gaya sepanjang perjalanan. Nah, bicara soal kereta wisata, kira-kira Tribuners sudah tahu belum perbedaannya dengan kereta umum? Sesuai dengan namanya, kereta wisata didesain sebagai alat transportasi sekaligus sarana rekreasi. Kereta tersebut sangat cocok untuk wisata secara kelompok karena konsepnya berupa sewa kereta oleh rombongan wisata. Saat ini sudah tersedia beberapa jenis kereta wisata nih Tribuners, seperti kereta wisata Nusantara, kereta wisata Bali, kereta wisata Sumatera, kereta wisata Jawa, kereta wisata Imperial, kereta wisata Priority, kereta wisata Toraja, dan yang terakhir kereta wisata Retro. Nantinya kereta wisata akan dirangkaikan dengan kereta reguler sesuai yang diminta wisatawan. Jadi naik kereta wisata, penumpang juga bisa melihat langsung pemandangan dari depan kabin masinis. Tribuners, sifat perjalanan ini fleksibel sehingga KAI Wisata menawarkan beberapa paket wisata. Sehingga penumpang bisa berkunjung ke objek wisata yang dilalui selama perjalanan. Sementara di sepanjang perjalanan, Tribuners dijamin tidak akan bosan. Pasalnya di dalam gerbong akan ada banyak aktivitas seru nih. Selain memiliki kursi yang lebar dan empuk, penumpang juga bisa karaoke sepuasnya di ruangan yang sudah tersedia. Tribuners juga bisa nonton film karena ada TV layar lebar dengan audio yang mumpuni. Petugas pelayan di kereta wisata juga akan selalu siaga memenuhi kebutuhan penumpang selama perjalanan. Selain itu, ada beberapa fasilitas tambahan nih yang membedakan antara satu jenis kereta wisata dengan yang lainnya. Contohnya, kereta wisata retro.
yang memiliki kapasitas 20 tempat duduk, didesain dengan nuansa klasik dan furniture yang sangat retro. Kereta ini cocok untuk penumpang yang suka selfie selama perjalanan karena interiornya sangat instagramable. Untuk cek informasi lengkapnya, Tribuners bisa langsung kunjungi website resmi dari KAI Wisata. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update travel hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi terbaru yang akan disampaikan oleh Meisada dalam program live update sore. Saya Mariana dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
Perdana Menteri Saifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Saifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Saifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang hati diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu sampai naik mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa itu Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Kipi kayak beleh, pitek ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya ning dhuwur tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu ya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu ngeri ya. Ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan, Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh Musso. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh Musso.
Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak, karena juga diancam jika melawan, maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji, namun upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa, termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948, beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari, yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI musuh. Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik gula untuk kemudian disiksa, bahkan dibunuh. Setelah ditawan di pabrik gula Rejosari, pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan kereta pengangkut gula menuju desa Soko. Ratusan korban baik yang tewas ataupun masih hidup diangkut menggunakan gerbong Kertapati menuju sumur kematian. Sebelumnya, gerbong kereta ini digunakan untuk mengangkut gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro, Madiun.
Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Setidaknya ada sebanyak 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Namun hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenal. Ditemukan juga mayat dari Bupati Magetan yaitu Sudirjo, kemudian Jaksa Magetan yaitu Raden Murti, kemudian tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Zuhud. Sebelumnya mereka dibawa ke pabrik gula Rejosari, ditahan di sana bersama orang-orang lain yang menjadi lawan dari kelompok komunis ini. Ratusan orang itu kemudian sebagian dibawa ke Soco, diangkut melalui lori tebu yang pada saat itu dipergunakan untuk menempatkan para tawanan ini. Nah, dari pabrik gula inilah sebanyak lebih dari 108 orang mereka dibawa, kemudian diturunkan di daerah Soco, masuk wilayah Bendo ini. Di lubang-lubang sumur tua mereka dibantai dengan cara disiksa. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. ...108 korban yang diangkut dengan gerbong tadi kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sekarang dibangun sebuah monumen. Dan inilah adalah daftar nama 67 korban yang diketahui dan 41 sisanya tidak diketahui. Korban yang berakhir tragis di desa Soko termasuk Bupati Magetan Sudipyo, Jaksa R. Murti, dan M. Suhud. Tak hanya di Magetan, PKI juga berhasil mengambil kekuasaan di pusat kota Madiun setelah melakukan penjarahan dan penculikan terhadap sejumlah tokoh. Sama seperti di Magetan, dalam pemberontakan yang dipimpin Muso itu, mereka menculik para kiai, elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI. Suasana di Madiun sama mengerikannya seperti di Magetan. Pasukan PKI memburu dan menculik setiap orang yang merupakan pamong, aparat, maupun pejabat. Penculikan dan pembantaian terjadi di berbagai penjuru kota, bahkan mayat-mayat korban dibiarkan bergelimpangan di tempat mereka dibunuh. Peristiwa di Madiun kemudian sampai ke ibu kota Republik, saat itu berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pun bertindak cepat dan tegas. Dalam pidatonya, Soekarno segenap rakyat harus menjatuhkan pilihan antara ikut pemerintahannya atau ikut musuh.
Pilih satu di antara dua, ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta. Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan bisa memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah dengan negara manapun juga. Saya mendengar radio, Bung Karno mengatakan bahwa PKI adalah PKI mengkhianati negara, dan pilihlah Soekarno-Hatta atau musuh di situ. Musuh pun membalas Soekarno dengan pidato yang menyatakan bahwa rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Soekarno budak-budak Jepang dan Amerika. Musuh selamanya menghamba pada kepentingan rakyat Indonesia. Hidup merdeka, menang perang, seru musuh. Namun pidato musuh kala itu hanyalah pengakuan sepihak dari kaum komunis, bukan suara yang mewakili rakyat Madiun. Pada faktanya, rakyat Madiun memilih untuk tetap mempercayai Soekarno sebagai presiden dan menolak berdirinya Republik Soviet Indonesia. Republik Soviet Indonesia yang dibuat musuh pun hanya seumur jagung. Pada 30 September 1948, pemberontakan PKI mampu dipadamkan kekuatan gabungan TNI. Kini untuk mengenang peristiwa berdarah pemberontakan PKI di Madiun, didirikan sebuah monumen di lokasi yang kabarnya merupakan tempat mengubur sejumlah korban pembantaian PKI. Lokasi di mana monumen Kresek berdiri dahulunya merupakan tempat eksekusi sejumlah tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan tentara. Aksi kekejaman musuh bahkan digambarkan dalam sebuah patung besar yang berada di atas sebuah bukit. Patung tersebut menggambarkan musuh yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang lelaki tua yang merupakan seorang kiai. Sosok pria yang digambarkan hendak dibunuh musuh itu adalah representasi Kiai Husein, salah seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu. Selain patung musuh dan Kiai Husein, ada pula relief peninggalan sejarah tentang PKI di Madiun pada tahun 1948. Momentum G30 SPKI merupakan peristiwa bersejarah di Indonesia yang identik dengan meninggalnya para jenderal di Jakarta di tahun 1965. Namun belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah ada di Indonesia jauh sebelum peristiwa di Jakarta tersebut terjadi, tepatnya di Kota Madiun. Pemberontakan PKI di Kota Madiun merupakan peristiwa yang keji yang merenggut banyak nyawa orang sekitar, bahkan para tokoh ulama. Di Monumen Kresek juga terdapat prasasti batu yang berisi nama-nama prajurit TNI dan tokoh di Madiun yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek. 17 nama tersebut bukanlah total korban kekejaman PKI di Madiun. Setidaknya korban pembantaian PKI pada tahun 1948 mencapai 1.920 orang. Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews edisi Senin 21 November 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya.
Kita ke informasi pertama Tribuners, tim gabungan Polres Belitung Timur dari Satreskrim, Satpol Airut, Sat Intelkam, dan Sat Samapta yang dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur melakukan penindakan tambang ilegal jenis rajuk ponton atau apung di wilayah Sungai Manggar yang masuk dalam kawasan hutan lindung Pantai Burung Mandi, Desa Sukamandi, Damar, Belitung Timur pada Kamis 17 November. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Brian. Gambarnya nggak ada, Mbak. Terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan Tribuners dan sahabat Pos Belitung, tim gabungan Polres Belitung Timur dari Satreskrim, Satpol Airut, Sat Intelkam, dan Sat Samapta yang dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur, AKBP Taufik Nurisya, melakukan penindakan tambang ilegal jenis rajuk ponton atau apung. Tambang ilegal itu berada di wilayah Sungai Manggar yang masuk dalam kawasan hutan lindung Pantai Burung Mandi, Desa Sukamandi, Damar, Belitung Timur pada Kamis 17 November 2022. Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Fajar Rian Pratama mengatakan penindakan tersebut berasal dari berdasarkan laporan yang disebutkan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, tim gabungan langsung mengambil langkah-langkah, salah satunya langsung menindak ke lokasi, kata Ibtu Fajar kepada posbelitung.co, Senin 21 November 2022. Di sana mereka menemukan aktivitas ilegal yang sedang berlangsung dan menemukan 25 penambang. Dari lokasi tersebut juga aparat gabungan mengamankan 8 set ponton atau alat penambang yang langsung diamankan ke Polres Belitung Timur. Untuk saat ini sendiri Polres Belitung Timur melalui Kasatreskrim Polres Belitung Timur, Ibtu Fajar Riansyah Pratama mengatakan saat ini sedang melakukan proses sidik yang akan memakan waktu cukup lama karena memang mereka menahan atau mengamankan 25 penambang. Dari Damar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro melaporkan. Balik ke studio, Mei. Terima kasih rekan Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi US Secretary of Defense atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 21 November. Indonesia merupakan negara kedua yang dikunjungi Menteri Pertahanan Austin setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Kanada dan bertemu Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand untuk membahas hubungan pertahanan yang erat antara Amerika Serikat dan Kanada. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Larasati Diah Utami yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Laras. Ya, selamat sore Tribun News, reporter Larasati Diah Utami melaporkan langsung dari Jakarta. Pagi hingga siang tadi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan resmi US Secretary of Defense atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III di Kementerian Pertahanan Jakarta. Kunjungan Menteri Pertahanan Amerika ke Jakarta untuk membahas kelanjutan kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Indonesia merupakan negara kedua yang dikunjungi Menteri Pertahanan Austin. Sebelumnya, Prabowo Subianto menekankan pentingnya untuk melanjutkan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan kedua negara, yang salah satunya terkait dengan pendidikan. Menhan Prabowo tadi mengucapkan terima kasih atas persetujuan yang diberikan mengenai kerjasama pertahanan di bidang pendidikan untuk memungkinkan taruna TNI untuk belajar di Amerika Serikat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang jauh lebih baik antara pemimpin TNI dan Amerika dan militer Amerika di masa depan, di mana saat ini ada 6 kadet yang tengah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Yang lalu kedua menteri juga membahas mengenai USSD 20 2002 yang akan diselenggarakan pada minggu pertama Desember
2022 di Bandung, Indonesia. Menhan Prabowo tadi juga sempat menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang akan tetap dipertahankan. Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin ada ancaman terhadap keamanan global karena perang berakibat merugikan, mempengaruhi semua negara dan berdampak negatif pada upaya pemulihan ekonomi global. Menteri Prabowo Subianto tadi juga sempat menyebutkan bahwa Indonesia merasa terhormat bisa bersahabat dengan China dan Amerika Serikat, di mana Prabowo menyampaikan apresiasi atas pertemuan Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping di Bali untuk membahas atau menangani persaingan secara bertanggung jawab dan memelihara saluran komunikasi yang terbuka antara kedua negara. Prabowo juga menegaskan saat ini Indonesia sedang membangun kekuatan pertahanan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman di masa depan. Tadi juga sempat disinggung terkait rencana pembelian jet tempur F-15, di mana Menhan Prabowo mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam tahap lanjut untuk menunggu persetujuan akhir dari pemerintah, di mana ini merupakan modernisasi militer. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berniat membangun kekuatan pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, Menhan Austin tadi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan kerjasama pertahanan kedua negara, di mana Menhan Austin sepakat untuk mendorong kemajuan prakarsa bilateral guna mendukung interoperabilitas, pengembangan kemampuan, serta profesionalisasi dan modernisasi Tentara Nasional Indonesia. Kembali, Mei. Terima kasih rekan Larasati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Keluarga pelaku perundungan di SMP Plus Baitur Rahman meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang telah dibuat geram dengan peristiwa perundungan di sekolah. Permintaan maaf itu disampaikan kakak pelaku bernama Yogi saat ditemui di SMP Plus Baitur Rahman pada Senin 21 November. Menurutnya, mediasi sudah dilakukan antara keluarga korban dan pelaku pada kemarin malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore, Mei dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada hari ini keluarga dari korban dan pelaku perundungan di SMP Plus Baitur Rahman Kota Bandung sudah melakukan mediasi. Artinya antara kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri masalah yang sempat sebelumnya oleh keluarga korban dilanjutkan dengan proses pelaporan ke pihak kepolisian. Menurut ayah dari korban, bahwa mediasi sudah dilakukan sejak kemarin malam dan ditemui kesepakatan bahwa kedua belah pihak akhirnya tidak akan melanjutkan masalah ini ke proses hukum. Adapun poin-poin yang menjadi persetujuan yakni dari keluarga pelaku sepakat untuk mengganti dan melanjutkan pembiayaan pengobatan korban. Adapun korban diketahui melakukan ronsen, kemudian CT scan di salah satu rumah sakit. Kemudian pelaku juga nantinya akan belajar secara terpisah, artinya akan mengikuti secara daring, mengingat pelaku dan korban ini saat ini duduk di kelas 9 yang beberapa bulan lagi akan mengikuti ujian dan naik peringkat ke SMA. Kemudian hingga saat ini dari pihak kepolisian masih melakukan mediasi, artinya dari keluarga pelaku dan korban masih berada di Polrestabes untuk proses pencabutan laporan sendiri. Adapun kedepannya korban akan tetap bersekolah, kemudian pelaku yang disampaikan tadi akan belajar secara daring. Kakak dari pelaku pun, Yogi, mengatakan secara terbuka memohon maaf kepada masyarakat yang telah buat geram dengan adanya video yang beredar terkait perundungan yang dilakukan oleh adiknya. Pihaknya pun mengaku bahwa adiknya selama di rumah jarang bahkan tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar atau melakukan kekerasan, sehingga ia mengaku heran dan meminta kepada pihak sekolah untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Demikian, Mei.
Terima kasih rekan Nasmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Seorang warga Muhammadiyah asal Kota Medan meninggal dunia di malam Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Ia ditemukan meninggal di rumah singgahnya di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada Sabtu 19 November malam. Penggembira ini lalu dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Saya akan menyampaikan informasi terkait kabar duka dari Muktamar Muhammadiyah di Solo. Ada salah satu penggembira dari pengurus daerah dari wilayah daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, yang meninggal dunia di salah satu tempat singgah di Kartasura sekitar Sabtu malam. Penggembira ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura untuk dilakukan pemandian dan diberangkatkan ke Kota Medan untuk diserahkan ke keluarganya. Berdasarkan informasi yang saya terima, korban atau penggembira ini diduga meninggal dunia karena indikasi jantung. Dan saat dikonfirmasi, Sekretaris Panitia Penerima Muktamar Asyah ke-48 Bambang Sukoco membenarkan kabar tersebut. Dan bahkan juga dari panitia itu memberikan santunan, 2 jenis santunan, yaitu dari panitia sendiri dan dari mitra asuransi utama. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih rekan Mardon Widianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aparat Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, Lampung memprotes jalan rusak dan menanam pohon pisang di tengah jalan pada Senin 21 November. Titik yang ditanam pohon pisang itu sebelumnya amblas dan memunculkan lubang menganga. Lubang yang muncul di tengah jalan lintas barat itu diperkirakan seluas 30 cm dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Saidal Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Arif. Terima kasih rekan Mei. Jadi dapat kami laporkan dari Pesisir Barat Lampung, bahwasannya warga Pekon Pelita Jaya di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung memprotes jalan yang rusak dan menanam pohon pisang di jalan lintas barat Sumatera, ruas Krui Bengkulu. Lubang menganga itu akibat terjadinya amblas di tengah jalan karena diakibatkan cuaca yang terjadi ya. Kemudian lubang yang menganga itu diperkirakan seluas hingga aparat Pekon di Pekon Pelita Jaya ini geram dan menanam pohon pisang ya. Kemudian akibatnya dari lubang tersebut banyak kendaraan yang terjebak dan mengalami kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor. Menurut Pratin Pekon Pelita Jaya, Wawan Ardi Saputra mengatakan di bawah jalan yang amblas tersebut terdapat gorong-gorong tempat pembuangan air. Kemudian ada beberapa kendaraan yang terjadi yang mengalami kecelakaan, ada 6 kendaraan dan hingga korban mengalami luka yang cukup berat dan dibawa ke rumah sakit. Hal itu juga yang menggerakkan aparat Pekon ataupun aparat desa ini untuk menanam pohon pisang ini sebagai tanda rambu-rambu agar pengguna jalan
bisa mengetahui bahwasannya di sana terdapat lubang yang cukup luas ya, yang cukup lebar. Kemudian selain di tempat tersebut juga ada beberapa tempat lain di Pekon Pelita Jaya ini yang terjadi jalan amblas. Aparat Pekon Pelita Jaya dan juga warga di sana juga sangat mengharapkan agar perbaikan jalan lintas barat ini segera diperbaiki karena mereka menilai ini sangat mendesak. Karena sudah banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan. Bukan hanya di Pekon Pelita Jaya saja, sepanjang ruas jalan lintas barat, Krui dan Bengkulu ini terdapat lubang-lubang menganga yang cukup banyak, dan juga diketahui bahwasannya lubang-lubang yang muncul di jalan lintas barat ini sempat diperbaiki oleh Badan BPJN wilayah 2 Lampung beberapa bulan yang lalu. Namun saat ini jalan tersebut kembali rusak di titik yang sama, sehingga masyarakat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan mereka mengharapkan agar BPJN wilayah 2 Lampung untuk segera memperbaiki jalan lintas tersebut. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Said Al-Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 18 kecamatan dan 260 gampong di Kabupaten Aceh Selatan memeriahkan lomba masak lemang atau Balamang Basamo dengan jumlah 2.600 batang dalam festival dan demo produk UMKM kuliner Aceh Selatan pada Minggu 20 November. Untuk diketahui, Malamang atau tradisi memasak lemang merupakan karya budaya dari Kabupaten Aceh Selatan yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Ilhami Syaputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Baik, terima kasih rekan Mai. Dapat kami laporkan dari Aceh Selatan bahwasanya 18 kecamatan di Aceh Selatan yang terdiri dari 260 desa mengikuti lomba memasak lemang dengan total 2.600 batang lemang yang dimasak. Nah, pergelaran ini juga dalam rangkaian festival dan demo produk kuliner, produk UMKM kuliner Aceh Selatan yang digelar di ruang terbuka Taman Palas Indah Tapanduan. Nah, seperti menurut informasi bahwasanya Malamang ini juga termasuk dalam warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud RI. Nah, biasanya untuk tradisi memasak lemang ini di Aceh, khususnya di Aceh Selatan, biasanya dilakukan pada saat menyambut bulan suci Ramadan ya. Pada saat menyambut bulan suci Ramadan, tradisi Malamang ini ada di setiap rumah-rumah yang ada. Nah, pada saat ini tradisi ini terus dilestarikan. Nah, pada kemarin 2.600 batang lemang sudah dilakukan lomba memasak yang diikuti oleh 18 kecamatan yang ada di Aceh Selatan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak kurang lebih 45 ton ikan mati di Danau Maninjau, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat akibat pembalikan masa air. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Rosfa Deswira, mengatakan kematian ikan ini terjadi sejak Kamis 17 November. Sebanyak 45 ton ikan yang mati itu tersebar di 124 keramba jaring apung milik 27 pembudidaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Panji.
Silakan rekan Panji dengan laporan Anda. Baik, rekan Mei, saya melaporkan bahwa di sekitaran Danau Meninjau sejak hari Jumat lalu, dalam 3 hari terakhir ini sering terjadi cuaca buruk seperti angin kencang beserta hujan lebat, sehingga menyebabkan puluhan ton ikan di sekitaran Danau Meninjau itu mati karena memang kekurangan oksigen di dalam danau, sehingga para pembudidaya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kematian ikan ini terus terjadi hingga kemarin sore karena memang kondisi cuaca di sekitaran Danau Meninjau masih buruk, Tribuners. Lalu selain itu, akibat dari banyaknya ikan yang mati ini membuat para pembudidaya menjual ikan dengan harga murah sejak hari Jumat lalu, yaitu di sekitaran untuk ikan nila di sekitaran 4.000 hingga 5.000 rupiah per kilo. Dan juga serta banyak sekali warga yang ikut mencari ikan dan melakukan evakuasi ikan yang dalam kondisi kekurangan oksigen. Jadi warga banyak memancing, menjaring, serta juga menembak karena memang kondisi di sekitaran danau ikan pada saat ini dalam keadaan pusing, jadi banyak berada di permukaan air. Baik, seperti itu laporan saya rekan Mei terkait kondisi di Danau Meninjau. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir yang merendam ratusan rumah di Blok 8 Jalan Ujung Bori Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan belum juga surut hingga Minggu 20 November siang. Pemukiman yang terbilang cukup padat itu terendam banjir saat hujan lebat yang mengguyur seharian lebih pada Jumat lalu. Ketinggian air mencapai semeter lebih atau sedada orang dewasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba. Ya, baik. Mei dan Tribuners, dapat saya kabarkan bahwa memasuki hari keempat hari ini, banjir di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, itu belum juga surut. Khususnya di Blok 8 ini ada penurunan sedikit, namun surutnya ini belum seberapa sehingga memaksa puluhan bahkan hingga 100-an lebih pengungsi masih bertahan di posko pengungsian yang didirikan di Masjid Komplek Blok 8. Begitupun di Blok 10, Tribuners, itu masih ada puluhan kepala keluarga bahkan lebih 160 jiwa yang masih mengungsi, diantaranya ada anak-anak, dewasa dan juga bayi yang bertahan di posko pengungsian menunggu surutnya rendaman banjir yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Untuk bantuan mereka, Tribuners, sudah cukup terpenuhi dengan bantuan oleh pemerintah kota dan beberapa relawan. Hanya saja beberapa dari pengungsi ini ada yang mengalami sakit seperti kutu air dan juga diare karena mereka harus beraktivitas juga di bawah rendaman air begitu. Namun secara keseluruhan kondisi mereka dikatakan sehat begitu. Terlebih ada petugas kesehatan ataupun medis yang juga disiagakan di posko pengungsian. Nih. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk hari ini kita sudah ada 16 kakak yang masuk mengungsi di masjid, sebagian ke rumah keluarga. Terus untuk kondisi kesehatannya Bu selama berada di sini seperti apa? Ada yang kena kutu air, ya. Saya juga kena diare, tetapi sudah ada tenaga medis sudah ada berapa kali datang. Kami sudah dikasih obat, salep dan macam-macam. Sekarang ini sampai sekarang ini kita belum ada yang dapat makan, jadi bantuan dari kerabat saja. Tetapi sudah dijanjikan ada dapur umum. Ya. Memang kami selalu begitu. Dari kemarin juga ada diantarkan nasi bungkus, nasi dos. Sudah. Ya Bu, satu lagi, ini selama 3 hari ini apakah ada warga yang sudah membersihkan atau seperti apa? Ya, tadi barusan kami membersihkan apa maksudnya? Bersihkan rumah-rumah ya? Belum, karena belum air masih tinggi sekali.
Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap satu pelaku begal sopir truk yang kerap beraksi di kawasan lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Simpang 3, Bypass Macan Lindungan dan sekitarnya. Pelaku tak segan-segan melukai korban ketika sopir truk tidak memberikan uang sesuai yang ia minta. Pelaku bernama Arya merupakan warga Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, kini terpaksa dihentikan petugas karena berusaha melawan dengan memberikan satu tembakan pada kaki kanannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Jadi dapat kami sampaikan, Tribuners, belum lama ini Satreskrim Polrestabes Palembang telah menangkap satu orang pelaku pemalakan terhadap sopir truk lintas Sumatera yang kerap beraksi di jalan kawasan Soekarno-Hatta dan juga kawasan Macan Lindungan. Pelaku sendiri yang diamankan bernama Arya, umur 32 tahun, warga Talang Kelapa yang beraksi dengan salah satu temannya yang masih buron, yakni inisial F. Modus kedua tersangka ini yakni dengan pura-pura mengamen di hadapan sopir, kemudian meminta sejumlah uang kepada sopir. Sementara temannya F itu meminta uang dan meminta lebih kepada sopir ketika sopir hanya memberikan uang sebesar Rp5.000. Salah satu sopir sendiri, korbannya itu ada asal dari Jawa Barat dan juga dari Jakarta. Ketika melintas di Jalan Soekarno-Hatta, ia dipalak oleh dua pelaku tersebut dan harus kehilangan uang sebesar Rp900.000, dan juga pelaku Arya ini sempat mengambil handphone milik sopir yang diletakkan di dashboard truk yang dibawanya. Kemudian korban membuat laporan ke Polrestabes Palembang, dan setelah melakukan pengembangan, akhirnya Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap satu pelaku, yakni Arya, yang ditangkap di rumahnya. Dan saat ditangkap juga pelaku berusaha melarikan diri sehingga harus dipaksa dan dihentikan dengan satu tembakan pada kakinya. Dari pengakuan Arya sendiri, ia kerap menunggu di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan juga Macan Lindungan mulai dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam untuk menunggu sopir truk yang melintas. Dalam satu hari ia bisa menerima uang hasil memalak dari mulai 100.000 hingga 200.000. Namun dari pengakuan Arya sendiri, ia kerap meminta uang kepada sopir hanya sebesar 10 sampai 50.000. Demikian Mei yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Teka-teki uang milik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang disebut hilang dari rekeningnya akhirnya terungkap. Uang tersebut ternyata ditransfer ke rekening milik terdakwa Riki Rizal pada 11 Juli 2022 atau setelah Yosua tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini diungkap oleh salah satu saksi dari Pegawai Bank BNI Anita Amalia Dwi Agustin dalam persidangan lanjutan perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin hari ini. Anita mengatakan pada 11 Juli terdapat uang yang masuk ke rekening milik terdakwa Riki Rizal sebesar 200 juta rupiah dari rekening milik Brigadir Yosua Huta Barat. Pemindahan uang tersebut terjadi 2 kali dengan nominal 100 juta rupiah di tanggal yang sama. Diberitakan sebelumnya, Irjen Verdi Sambo diduga sempat menguras isi ATM Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J senilai 200 juta rupiah. Uang tersebut diambil dari 4 rekening Brigadir J. Demikian disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Hal tersebut diketahui seusai adanya transaksi dalam 4 rekening milik Brigadir J. Ia menuturkan bahwa transaksi di rekening Brigadir J tercatat pada 11 Juli 2022. Rekening kliennya tampak dipakai untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening salah satu tersangka. Lebih lanjut, Kamarudin menuturkan bahwa uang yang dikuras dari rekening Brigadir J totalnya sebanyak 200 juta rupiah. Ia pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut dugaan tersebut.
Hujan disertai angin kencang merobohkan puluhan rumah di RT 13 dan RT 19 Desa Tanah Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 19 November. Ada beberapa rumah warga Desa Tanah Duen bahkan rata dengan tanah akibat dihantam angin kencang. Hingga saat ini belum diketahui identitas para korban dan jumlah kerugian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Albert Aquinaldo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Albert. Selamat sore rekan Mei dan Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, dapat kami laporkan bahwa puluhan rumah di Dusun Bola Bolon, Desa Tanah Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur hancur dihantam angin puting beliung pada Sabtu 19 November 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan akibat dari hantaman angin kencang yang terjadi pada sore hari itu, puluhan rumah di wilayah itu hancur dan rata dengan tanah. Dan sebelumnya dapat kami informasikan bahwa terjadi hujan dari siang hingga malam hari. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga setempat bahwa sebanyak 3 buah rumah mengalami rusak berat dan 5 yang sisanya mengalami rusak ringan. Dan menurut keterangan saksi sebelumnya terjadi hujan dan mereka ada saksi yang melihat adanya pusaran air yang datang dari arah utara atau dari arah Laut Flores. Dan pada keesokan harinya pada Minggu, Dinas Sosial Kabupaten Sika BPBD bersama PMI Kabupaten Sika turun dan meninjau langsung lokasi kejadian dan memberikan bantuan berupa sembako, terpal dan makanan siap saji. Demikian rekan Mei dan sahabat Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Terima kasih rekan Albert atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga, berikut tayangannya untuk Anda. Setelah dia lewat angin itu habis, baru saya angkat mereka satu persatu, turut tinggal di opo punya rumah. Saat kejadian ada tidak anggota keluarga yang terkena Saat kejadian pertama itu kami keluarga tidak ada yang korban satu pun. Berarti semua selamat, hanya rumah yang roboh. Kalau kakak punya rumah ini sudah lama dibangun atau seperti? Rumah ini baru 2 bulan lebih. 2 bulan lebih bangun. Oh ya. Kakak seharian kerjanya sebagai apa? Kami seharian kerja itu buruh kasar. Buruh kasar. Kakak, perkiraan jumlah kerugian yang kakak alami akibat angin ini kira-kira berapa kalau diuangkan? Kalau kira-kira diuangkan, kalau bisa 70-an, bisa tidak? 70-an, oke. Kakak, sampai dengan saat ini pemerintah apakah sudah datang untuk mengambil data atau datang ke ini? Itu tadi pagi ini. Itu siapa yang datang, kakak? Nong Kristo. Itu siapa? Kristo, dari pemerintah desa. Sampah menumpuk akibat cuaca buruk melanda kawasan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sampah ini kondisinya menggunung di kawasan objek wisata Pantai Mauro Lasak, Kecamatan Padang Barat. Pemerintah Kota Padang saat ini sudah melakukan pembersihan dengan mengerahkan alat berat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rezi Aswar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rezi. Iya, Mei. Ini adanya sampah yang menggunung di kawasan objek wisata. Ini merupakan kawasan objek wisata yang unggulan, ramai dikunjungi setiap harinya oleh masyarakat. Namun pada saat ini, di mana sejak hari Jumat kemarin tanggal 11 November 2022 dipenuhi oleh sampah yang terbawa dari hulu sungai. Jadi sampah ini menumpuk di kawasan bibir pantai sejak Jumat yang lalu, di mana tanggal 11 November 2022. Sampah ini terbawa dari hulu sungai dikarenakan cuaca buruk yang melanda kawasan Kota Padang beberapa hari, 1 minggu yang lalu, di mana hujan
terus-menerus terjadi setiap harinya, sehingga sampah menumpuk hingga menggunung di kawasan objek wisata yang ada di Kota Padang. Sampah sendiri terdiri dari sampah plastik, ada pakaian, celana, ada sepatu, dan lainnya. Namun untuk saat ini sampah dominan terdiri dari ranting pohon, batang kayu, dan juga serbuk kayu yang sudah lama. Untuk saat ini, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata Kota Padang telah melakukan upaya sejak Jumat kemarin, tanggal 11 November, hingga hari ini, di mana petugas diturunkan untuk melakukan pembersihan secara manual dan juga menggunakan alat berat dari Dinas PUPR dan diangkut menggunakan kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Pak Jaya, mengatakan bahwa setiap harinya dilakukan pembersihan. Namun setiap hari itu juga Kota Padang yang menyebabkan aliran sungai cukup besar, debit air bertambah, sehingga sampah terbawa lagi, dan gelombang besar di laut sehingga menghempaskan sampah ini ke bibir pantai. Sebenarnya sampah ini terjadi di setiap kawasan pantai di Kota Padang pada hari ini dikarenakan cuaca buruk. Namun kondisi terparah berada di kawasan Pantai Muaro Lasa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pedagang sendiri mengatakan bahwa sampah ini bukan berasal dari pedagang, di mana sampah ini berdasarkan terbawa dari hulu sungai sehingga menumpuk di kawasan bibir pantai. Untuk saat ini pembersihan masih dilaksanakan setiap hari menggunakan alat berat dan truk diangkut menggunakan truk dari DLH Kota Padang. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Rezi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait sampah ini kan terbawa dari hulu sungai ini ya Pak? Iya. Ini ada gangguan untuk pengunjung nih Pak? Memang agak saya terganggu juga, tapi mau gimana lagi, kita harus menerima kan. Kalau pedagang tuh kalau dia nggak mau di sini ya, pantai kita ini kan panjang, Pantai Padang nih, dia bisa memilih. Jadi inisiatifnya aja lah, bagaimana kan kalau dia mengerti keadaan pantai kita ini ya, pengunjung tuh kalau dia duduk ya, dia duduk juga. Ini kan hari Sabtu ya, ini ya. Peningkatan paling banyak pengunjung nih. Ini harapannya kepada pemerintah gimana? Harapannya pemerintah ya, gimana lagi ya. Kalau saya dapat drainase pintu grip Muara Lasa ini, dapat ditambah lah, diperpanjang arahnya ke laut. Jangan diarahkan ke arah bagian utara. Jadi itu tumpukan sampah jadinya di daerah pantai. Kalau dapat dipanjangkan, diluruskan ke tengah. Pak, ini yang ditutupi bibir pantai, ditutupi sampah ini berapa panjang? Penemuan mayat di Batam, tepatnya di depan kantor Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batam, masih menyita perhatian warga sekitar, termasuk pengendara bermotor yang melintas pada Minggu 20 November. Sekretariat FKUB Batam di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sekupang ini menjadi lokasi penemuan mayat di Batam. Lokasi penemuan mayat di Batam di depan Sekretariat FKUB Batam yang biasa sepi menjadi ramai setelah sesosok mayat pria tergeletak di depan pintu masuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roni Lodelaleng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Baik, selamat sore rekan media dan juga Tribuners dari Kota Batam. Dapat kami laporkan bahwasanya warga Kecamatan Sekupang, Kota Batam dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang belakangan diketahui bernama Mahmud. Mahmud yang juga merupakan seorang security, ditemukan di depan tempat kerjanya sendiri, yakni di Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batam pada
20 November 2022 sekitar pukul 10 pagi. Nah, saat ditemukan hampir di setiap tubuh korban terdapat darah. Di lokasi kejadian juga ditemukan beberapa benda seperti balok dan juga barang-barang milik korban. Kejadian ini mendapatkan perhatian khusus dari personel Polsek Kupang dan di backup oleh Satreskrim Polresta Barelang. Mereka terus bekerja keras dan berhasil meringkus 3 pelaku terduga pembunuhan ataupun penganiayaan hingga menewaskan Mahmud di depan sekretariat Sekupang tersebut. Nah, ketiga pria itu masing-masing bernama Andri 31, Firman 25, dan Sadam 32. Mereka ditangkap di beberapa tempat berbeda di Kota Batam. Ketiganya tercatat sebagai warga Kecamatan Sekupang atau masih satu lingkungan dengan lokasi ditemukan Mahmud. Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Suryawardana saat dikonfirmasi mengatakan bahwasannya pihaknya mengamankan terduga pelaku kurang dari 24 jam setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga. Awalnya pihaknya menangkap Adri di rumah di area Ruli ataupun tepatnya di depan kantor SEI Harapan Kecamatan Sekupang. Penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan berkat informasi dari Andri, pihaknya menangkap 2 pelaku lainnya yang bernama Firman dan juga Sadam. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian mendapat informasi bahwasannya antara korban dan ketiga pelaku ini memang selama ini saling kenal begitu. Nah, dugaan sementara yakni pembunuhan ini dilakukan karena terkait utang piutang antara korban dengan pelaku. Nah, saat ini ketiga pelaku masih mendapat pemeriksaan ya dari pihak kepolisian Polsek Sekupang. Dan informasi ini akan kami update lebih lanjut. Begitu Mei yang bisa kami informasikan dari Batam. Terima kasih rekan Roni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Caimin meluncurkan lembaga saksi pemenangan nasional di DPP PKB Jakarta Pusat pada Senin 21 November. Adapun dalam peluncuran ini Caimin juga berharap pemilu 1999 bisa terulang yang mana seluruh pihak menjadi saksi dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian Caimin juga menuturkan bahwa saksi yang dilantik PKB sampai ke level tempat pencoblosan suara atau TPS. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Halo, selamat sore Saudari Mi. Hari ini saya berada menyaksikan deklarasi lembaga saksi pemenangan nasional dari Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun deklarasi peluncuran para saksi ini untuk mengamankan suara-suara PKB saat nanti kontestasi Pileg, Pilpres dan Pileg di tahun 2024 mendatang. Caimin selaku Ketua PKB saat ditemui di lokasi mengatakan bahwa saksi-saksi yang disiapkan dilantik dari level tempat pencoblosan suara. Adapun level TPS ini menjadi ujung tombak pengawal agar penghitungan di paling ujung setelah pemungutan suara benar-benar terjadi dan aman.
Kemudian dikatakan bahwa PKB juga terus melatih dan menyiapkan seluruh personil yang bekerja efektif di dalam menjalankan tugas mengawal dan menyaksikan, menghitung dan merekap saat di tingkat nasional rekapitulasi suara. Kira-kira seperti itu aja, Saudari Mei, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pembukaan Festival Karya Kreatif Benuanta atau FKKB tahun 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara digelar di Gedung Klasik Bandara Juanda Tarakan pada Senin 21 November pagi hingga siang tadi. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang hadir langsung dalam kegiatan pembukaan ditandai dengan pemukulan gong bersama Kepala KPWBI Provinsi Kaltara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya baik rekan Mei, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, kegiatan pembukaan Festival Karya Kreatif Benuanta atau FKKB tahun 2022 kembali dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara dan digelar di Gedung Klasik Terminal Bandara Juanda Kota Tarakan sejak pagi tadi, hari Senin tanggal 21 November 2022 sampai siang tadi. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan. Gubernur Kaltara Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang membuka langsung dan melakukan peresmian dengan cara melakukan pemukulan gong tanda kegiatan festival dimulai. Adapun dikatakan Gubernur Kaltara di momen pembukaan festival tersebut juga dilakukan peluncuran aplikasi yang disebut dengan Kaltara di Hati Shop. Aplikasi ini adalah salah satu inovasi yang dibuat oleh Provinsi Kaltara dalam rangka mendukung produk UMKM yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan bisa dikenal sampai ke tingkat internasional. Dilanjutkan Gubernur Kaltara untuk aplikasi ini sendiri juga nanti disiapkan 50 pendaftar pertama dan diberikan secara gratis. Adapun dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Teddy Arif Budiman, yang juga ikut diwawancarai awak media siang tadi, mengatakan bahwa ini adalah upaya ikhtiar yang dilaksanakan Bank Indonesia dalam rangka melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM yang ada di Kaltara, di Kota Tarakan, dan 4 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Salah satunya yakni FKKB, kemudian juga capacity building, dan juga hari ini dirangkai dengan kegiatan talk show. Selama 4 hari ke depan juga akan dilaksanakan kegiatan talk show, dan tadi juga ada kegiatan pameran, ada sekitar mencapai 20 booth yang disiapkan untuk pengunjung. Dikatakan Teddy Arif Budiman, BI dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah untuk memberikan kiat-kiat bagaimana pelaku UMKM bisa mendapatkan akses keuangan di perbankan. Karena tadi juga dilanjutkan, setelah pembukaan dilanjutkan dengan kegiatan talk show bagaimana UMKM bisa berkembang dan bisa mendapatkan akses keuangan atau permodalan. Usai kegiatan peresmian tadi juga Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Bapak Teddy Arif Budiman juga melakukan penandatanganan atau MOU bersama dengan Kepala Balai POM di Tarakan Bapak Herianto Baan, juga bersama dengan Kepala Bea dan Cukai Tarakan Bapak Minhajudin Nafsah. Adapun penandatanganan MOU ini bersama 2 instansi ini untuk mendukung melakukan pengembangan UMKM agar bisa go internasional dan juga go digital. Dalam hal ini Bea Cukai memiliki tupoksi dalam hal pelegalan untuk pengiriman misalnya ekspor produk UMKM ke luar negeri, dan untuk Balai POM di Tarakan memiliki tupoksi dalam hal penerbitan sertifikat izin edar atau sertifikat izin edar yang diakui dan disahkan oleh BPOM. Demikian rekan
rekan ya. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Kaltara serta Kepala KPWBI Provinsi Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. dan pesan dukungan Provinsi Kalimantan Utara atas terselenggaranya Festival Karya Kreatif Kalimantan 2022 ini. Kenapa? Karena dari inilah kita lihat kehadiran pemerintah untuk bagaimana hasil-hasil karya dan kreatif dari masyarakat Kalimantan Utara bisa diperkenalkan, bisa dimasukkan dalam karya-karya yang bagus untuk kita pasarkan nanti di seluruh Nusantara ini, dan insya Allah di bagian dari kami, ikhtiar kami untuk melakukan pengembangan dan pembinaan UMKM di Kalimantan Utara. Kalau kemarin kami adakan misalnya capacity building, kemudian melakukan semacam bantuan untuk UMKM. Karya kreatif Nuansa ini kami dedikasikan kepada UMKM untuk dapat memasarkan produknya, mengenalkan produknya kepada masyarakat luas. Tadi sama-sama rekan ya, ada showcase-nya. Nah, ini kami ramu karya kreatif Nuansa itu mulai dari capacity building. Nanti sebentar lagi kita akan ada talk show tentang bagaimana UMKM dapat mengakses keuangan. Tadi di sambutannya Pak Ganggu disebutkan salah satu PR besar UMKM kita adalah akses permodalan. Dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Utara tahun 2022, ada sebanyak 32 cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang menjadi pelaksana Porprov Sulut 2022 kali ini, yakni Kabupaten Bolaang Mongondo. Namun ada beberapa cabang yang dipertandingkan di wilayah kota-kota Mobagu, tak terkecuali volleyball putra dan putri. Porprov berlangsung selama 7 hari, dari tanggal 14 hingga 21 November 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Randi Tuliabu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini sedang berlangsung atau sudah selesai Porprov Sulawesi Utara 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondo dan kota-kota Mobagu. Tetapi pelaksananya adalah Kabupaten Bolaang Mongondo. Cuman ada beberapa cabang olahraga yang dilaksanakan atau berlangsung di kota-kota Mobagu. Saat ini dapat saya laporkan dari kota-kota Mobagu, Mei, bahwa volleyball putra dan putri ini sudah selesai pada sore hari tadi. Yang mendapatkan juara 1 itu Kabupaten Minahasa Utara volleyball putri, mendapatkan juara 2 Kabupaten Kepulauan Talaut, mendapatkan juara 3 Kota Manado. Sedangkan volleyball putra juara 1 Kota Manado, juara 2 Kota Bitung, juara 3 Kota Tomohon. Baik rekan Mei, ini yang dapat saya sampaikan dan laporkan dari kota-kota Mobagu Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih rekan Randi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Balaroa Barana Sesa berhasil menjuarai turnamen Balaroa Cup 3 2022 di lapangan Ex Likuefaksi, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Juara 1 itu diraih seusai mengalahkan Risma Pengawu pada partai final dengan skor tipis 1-0 pada Minggu 20 November. Babak pertama, kedua tim bermain 0-0 hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Namun di babak kedua, keberuntungan lebih memihak kepada tim Balaroa Barana Sesa yang mampu memecah kebuntuan dan memastikan menjadi juara Balaroa Cup 3. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Ketut Suta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Suta. Baik, Mei dan juga Tribuners, jadi benar bahwa tim Balaroa Barana Sesa berhasil menjuarai turnamen sepak bola mini Balaroa Cup 3 2022 usai mengalahkan lawannya Risma Pengawu pada partai final dengan skor 1-0.
Gol Sematawayang itu lahir berawal dari tendangan bebas di luar kotak pertahanan gawang lawan. Pemain nomor punggung 97 mampu memanfaatkan umpan dengan baik. Sepakan kaki kirinya tidak mampu dibendung penjaga gawang Risma Pengawu dan merubah kedudukan menjadi 1-0 dan memastikan Balarua Baranasesa menjadi juara. Dengan berakhirnya pertandingan itu sekaligus mengakhiri turnamen Balarua Cup 3 2022. Kegiatan kemudian dirangkaikan dengan seremoni penutupan, yaitu Lurah Balarua menutup langsung kegiatan itu sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah bagi supporter terbaik, pemain terbaik, dan top skor. Kemudian diakhiri dengan pengumuman tim juara Balarua Cup 3 serta penyerahan piala dan bonus hadiah yang totalnya 10 juta. Adapun Balarua Cup 3 2022 ini sebelumnya bergulir sejak 1 November 2022 yang diikuti 10 tim, yaitu dari usia 17 tahun dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Menurut Ketua Panitia Mozain mengatakan tujuan dari Balarua Cup 3 ini untuk dapat menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki bakat dalam bidang olahraga sepak bola. Selain itu diharapkan agar dapat menjauhkan dari hal-hal ataupun pergaulan negatif seperti narkoba dan lainnya yang bisa merusak diri sendiri oleh remaja tersebut. Dia juga menjelaskan alasan digelarnya pertandingan itu di lapangan X likuifaksi Balarua agar pemerintah dapat memberikan perhatian bahwa meski lapangan tersebut bekas likuifaksi namun masih bisa dan layak untuk dibangun kembali, sehingga harapannya pemerintah bisa memperhatikan generasi muda yang memiliki sepak bola di Kelurahan Balarua khususnya. Apalagi Balarua beberapa tahun lalu dilanda bencana likuifaksi dan juga membutuhkan perhatian dari aspek olahraganya. Kembali, Mei. Baik, terima kasih Ketut Suta atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia. Berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan ini salah satunya untuk menunjang prestasi. Jadi kita perlihatkan di sini bahwa kami di sini bisa juga membuat kegiatan seperti apa yang dibuat di turnamen-turnamen sepak bola yang besar. Jadi ajang ini ajang pemula bagi kami. Tapi alhamdulillah kami sudah dari tingkat RT, habis tingkat RT, tingkat kelurahan. Ini sekarang tingkatnya Pasigala, Palu, Sigi, Donggala, dan terus tujuan kegiatan ini supaya bisa dilirik sama pemerintah. Kami sengaja buat di sini kegiatan ini supaya dilihat bahwa kami ini punya lapangan di sini untuk layak untuk dibangun. Sarana dan prasarana olahraga itu layak untuk dibangun, terutamanya sarana olahraga itu lapangan besar. Event Piala Dunia 2022 dimanfaatkan para pedagang demi mendulang rezeki. Seperti di beberapa ruas jalan di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Minggu 20 November siang. Ruas jalan Kota Ambon ramai dengan penjual bendera musiman yang menjajakan bendera tim nasional peserta Piala Dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Jadi yang bisa saya laporkan bahwa di dunia saat ini merayakan event Piala Dunia, dan untuk itu di Kota Ambon sendiri juga turut mengeuforiakan Piala Dunia dengan berbagai cara. Ada dengan konvoi juga, dan ada juga dengan berjualan. Dan di sini yang saya melaporkan bahwa yang berjualan di Kota Ambon ini banyak sekali di jalan-jalan di atas trotoar Kota Ambon, dan dapat saya informasikan bahwa penjualan ini sudah berlangsung selama 3-2 minggu menjelang Piala Dunia. Dan dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu penjual, Mas Dodon, bahwa dari 2 minggu ini ada 3 bendera yang sangat laku terjual, yakni 3 bendera timnas tersebut adalah bendera pertama yakni Brasil, kedua Argentina, dan ketiga adalah Belanda. Dan kita ketahui sendiri ya bahwa untuk bendera Brasil itu bisa setiap harinya 8-10 bendera yang laku terjual, dan bendera Argentina di bawahnya 7 atau 8, sedangkan Belanda itu bisa 6-5, dan diikuti oleh bendera-bendera lain, namun tidak sebanyak 3 bendera tersebut. Dan kita ketahui sendiri bahwa pendukung dari ketiga bendera tersebut, yakni timnas Belanda, Brasil, dan juga Argentina, itu paling banyak di Kota Ambon ya. Dan untuk informasinya juga para penjual ini
menjual bendera-bendera ini dengan harganya bervariasi mulai dari ukuran yang kecil 5.000 dan sedang 25.000 dan sedikit besar itu 100.000 dan yang paling besar ukuran 2 meter ya itu dijual dengan harga 200.000 dan bendera-bendera ini laku terjual ya dan memang euforia di Kota Ambon sendiri cukup ramai ya, cukup banyak untuk Piala Dunia sendiri. Nah, seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjual bendera berikut tayangannya untuk Anda. Yang paling laris itu bendera Brazil. Bendera Brazil Sama Argentina. Terus Belanda. Itu tiga bendera itu setiap harinya terjual berapa? Ada aja. Paling banyak berapa untuk setiap harinya itu tiga bendera? Ya, tapi tiap hari selalu ada itu Brazil. Ya paling ada 6. Ada 6 ya. Ya 8 itulah rupa-rupa. Rupa-rupa. Tapi yang paling banyak Brazil sama Argentina ya. Brazil. Ya pokoknya Brazil lah. Brazil ya. Untuk bendera-bendera ini dijual sesuai ukuran berapa Pak? Iya. Itu ukuran ini berapa ukuran ini? Ya, ukuran yang 2 meter 30 jualnya 200. Yang 1 meter 80 jualnya 120 ya. Yang kecil-kecil ini? Yang kecil 5.000 ya. Oke, siap. Dengan Mas siapa? Mas Didon. Mas Didon. Ex-Kasat Reskrim Polri AKBP Ridwan Soplanit menceritakan kondisi jenazah Brigadir J saat dilakukan identifikasi awal di tempat kejadian perkara. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 21 November hari ini. Ridwan kemudian menerangkan bahwa pemeriksaan jenazah dilakukan oleh tim anggota identifikasi termasuk mengambil gambar jenazah sebelum dilakukan tindakan. Hakim kemudian bertanya apakah Ridwan ikut berada di TKP saat proses identifikasi. Ridwan menjawab bahwa dia berada di dalam area TKP. Saat diminta menggambarkan kondisi jenazah, Ridwan kemudian menjawab posisi jenazah Brigadir J saat itu dalam keadaan telungkup. Ia juga melihat jenazah Brigadir J menggunakan masker. Hal itu terlihat dari tali masker yang masih terpasang. Ridwan melanjutkan saat masker dibuka, Brigadir J memiliki luka-luka di bagian hidung dan bibir. Setelah itu, Ridwan melanjutkan penjabarannya tentang luka-luka yang ditemukan pada jenazah Brigadir J saat proses identifikasi di TKP, termasuk titik-titik luka tembakan yang dilihat oleh tim identifikasi. Ia juga menemukan luka lubang di dada, kemudian di tangan. Hakim kemudian bertanya apakah luka tembak ditemukan di bagian kaki Brigadir J, namun Ridwan menjawab tak ada luka di kaki jenazah Brigadir J. Hakim juga mencecar penyebab luka yang ada di bibir dan hidung Brigadir J dengan bertanya apakah luka tersebut diakibatkan oleh proyektil peluru yang menembus dari belakang kepala. Ridwan mengatakan luka di belakang kepala tidak dilaporkan saat identifikasi awal di TKP. Diberitakan sebelumnya dalam dakwaan, Richard Eliezer dan kedua terdakwa lainnya disebut melakukan pembunuhan berencana menghabisi nyawa Brigadir J. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Atas peristiwa tersebut, Barada Eliezer, Sambo, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, Subsider pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa mantan Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J.
Tim Sancang Polres Garut berhasil membekuk 2 orang pelaku pengedar dan pembuat uang palsu di Kabupaten Garut. Kedua pelaku adalah AL dan DF yang diamankan di Desa Sindang Laya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Dede Sopandi mengatakan pelaku piawai dalam melakukan aksinya dalam meniru uang asli. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Sidki. Baik, Mei, selamat sore juga pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Polres Garut berhasil mengamankan ribuan lembar uang palsu yang diproduksi di Kabupaten Garut. Ini Polres Garut mengamankan 2 orang. 2 orang ini merupakan pelatih badminton dan seorang tukang sablon begitu. Di hasil penangkapan uang palsu tersebut yang disita polisi ini memiliki kemiripan atau uang palsu tersebut memiliki kemiripan 90%. Jadi saat diperiksa di alat pendeteksi uang, itu uang tersebut sekilas mirip dengan uang asli yang beredar saat ini. Memang Polres Garut saat ini tengah menyelidiki lebih lanjut kasus ini terkait uang yang jika dinominalkan itu sebesar seluruhnya 3 miliar. Ini memang merupakan atau akan disebarkan begitu menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Uang ini juga oleh pelaku digunakan untuk menipu sejumlah orang untuk menggandakan uang begitu. Jadi ada juga uang-uang yang dipakai pesanan begitu dari sejumlah orang kepada pelaku. Ini pesanan-pesanan ini berupa pita mata uang asing juga ada di sana dan logam emas begitu yang dipalsukan juga begitu, Mei. Memang saat ini Polres Garut tengah menyelidiki lebih lanjut terkait penemuan uang palsu ini, terutama memang dua pelaku ini banyak memproduksi uang-uang palsu zaman dulu. Jadi yang memiliki kemiripan 90% itu merupakan uang palsu zaman dulu, yaitu pecahan 100.000 zaman dulu begitu. Sementara uang-uang yang edaran pada tahun-tahun zaman saat ini atau saat ini ratusan ribu itu memiliki kemiripan hampir 50% begitu. Jadi yang 90% itu merupakan uang zaman dulu yang diproduksi oleh pelaku. Cara membedakannya yakni ketika diperiksa dengan alat pendeteksi, Mei, uang palsu zaman dulu itu mengeluarkan hologram, namun pada nomor serinya itu tidak mengeluarkan cahaya begitu yang bisa diidentifikasi begitu. Jadi memang ini adalah kepiawaian para kedua pelaku yang telah menjalankan bisnisnya ini selama 1 tahun ke belakang. Pelaku juga menyimpan beberapa barang antik ya, berupa keris dan golok begitu. Ini untuk melakukan penipuan penggandaan uang kepada para korban di Kabupaten Garut. Ini pelaku ini ditangkap pada awal November bulan ini di salah satu rumahnya di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Polisi saat ini tengah mengembangkan apakah ini ada jaringan internasional, karena memang di sana ada beberapa uang dolar begitu, dolar Singapura, dan juga pita pesanan untuk mata uang asing begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang nenek bernama Justina Eti dan cucunya Yohanes Jordan yang hilang diduga terseret banjir di Sungai Wainunung, Kampung Mamba, Desa Wangkarweli pada Sabtu 19 November belum ditemukan hingga Senin 21 November saat ini. Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, Petrus Subin, mengatakan proses pencarian terhadap kedua orang korban dilanjutkan hari kedua ini setelah pada sehari sebelumnya tidak membuahkan hasil. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Ropo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Robert. Baik, rekan Mei dan sahabat Tribuners, dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini.
di mana dapat saya laporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terjadi hujan sepanjang setengah hari dengan intensitas ringan sampai dengan lebat di wilayah Kecamatan Lambaleda di Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dan terjadi banjir besar di Wainunung, di Sungai Wainunung maksudnya, di Kampung Mambah, Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur. Dan dalam banjir itu di mana seorang nenek dan seorang cucu mereka bersama dengan suaminya dan seorang cucunya baru pulang dari sawah pada sore hari untuk hendak ke rumah mereka, dan sampainya di Sungai Wainunung terjadi banjir, dan untuk menyelesaikan itu mereka menyeberangi dengan menggunakan jembatan bambu yang dikerjakan oleh warga. Namun diduga jembatan usianya sudah tua sehingga saat mereka melintas jembatan itu patah, lalu terjatuhlah nenek dengan cucunya itu. Begitu juga dengan suaminya. Namun ketika jatuh, suaminya bisa selamat meskipun terseret sekitar 20 sampai 15 sampai 20 meter. Hanya terdapat luka di bagian lutut. Sedangkan nenek dan cucunya hingga saat ini belum ditemukan. Di mana dapat saya laporkan juga bahwa pasca terjadinya peristiwa diduga terseretnya banjir terhadap nenek dan cucunya ini juga, masyarakat sekitar bersama pemerintah desa langsung turun melakukan pencarian. Namun karena cuaca yang kurang bersahabat, di mana waktu itu cuaca hujan masih terus berlangsung dengan sudah pada kondisi larut pada malam hari, maka dihentikan sementara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Manggarai Timur bersama dengan pihak kepolisian dan juga TNI turun melakukan pencarian. Hadir juga ikut mencari Basarnas dan juga masyarakat. Namun pada pencarian hari kemarin juga tidak membuahkan hasil karena memang kondisinya berdasarkan pengakuan Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, Petrus Subir, bahwa dalam pencarian itu tim mengalami kendala, di mana salah satunya yaitu kondisi topografis yang sungai yang curam dan juga sempit, serta debit air yang begitu tinggi karena curah hujan masih berlangsung, sehingga pada proses pencarian kemarin pun tidak berhasil ditemukan kedua korban. Dan pencarian kemudian dilanjutkan pada hari kedua hari ini, dan pada siang hari tadi ketika dikonfirmasi kepada pihak BPBD dinyatakan untuk sementara belum ditemukan, dan rencana tim sendiri diagendakan akan melakukan pencarian selama 7 hari ke depan. Maksud kami 7 hari ke depan, bukan sampai dengan tanggal 7, tapi 7 hari ke depan. Diharapkan juga Petrus Subing, Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, juga mengharapkan agar cuaca di lokasi bersahabat, agar proses pencarian berjalan aman dan sesegera mungkin didapatkan 2 orang korban tersebut. Demikian dapat saya laporkan dari Porong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini, Mei dan sahabat Tribuners semua. Terima kasih rekan Robert Tropo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara merayakan hari ulang tahun ke-19 tepatnya pada Minggu 20 November. Perayaan ini dilakukan dengan ibadah kebaktian kebangunan rohani atau disingkat dengan KKR di pendopo kantor Bupati Minut. Dalam ibadah KKR hadir penyanyi nasional Dirli Idol dan Putri Bilanova yang keduanya asli Minahasa Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel.
pada kemarin hari 20 November 2022, Kabupaten Minahasa Utara berhari ulang tahun atau berusia yang ke-19 tahun. Nah, dalam menyambut hari ulang tahun ini dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah pimpinan Bupati Pak Jone Ganda dan Wakil Bupati Pak Kevin William Lotulung telah membuat berbagai kegiatan. Di antaranya jalan sehat bersama jajaran, jalan sehat bersama para jurnalis, dan ada berbagai lomba yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK se-Kabupaten Minahasa Utara. Dan pada tepatnya usia ke-19 tahun kemarin, yaitu 20 November 2022, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan ibadah KKR atau kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara. Yang hadir langsung Bupati Minahasa Utara Pak Jone Ganda bersama Wakil Bupati, dan pemimpin ibadah dalam ibadah tersebut Pendeta Melki Tamaka. Nah, di situ juga hadir Forkopimda Kabupaten Minahasa Utara, para ASN dan THL serta Ikatan Pendiri Minahasa Utara. Nah, dalam kesempatan tersebut Bupati Kabupaten Minahasa Utara Bapak Jone Ganda dalam sambutan menyampaikan bahwa saat ini pandemi masih ada di tengah-tengah kita, apalagi diprediksi tahun 2023 akan ada inflasi, sehingga bisa saja perekonomian tidak stabil. Dengan begitu Bapak Bupati Jone Ganda menghimbau seluruh jajarannya agar terus melakukan ketahanan pangan, seperti menanam agar pada tahun 2023 di Minahasa Utara untuk perekonomiannya khususnya bahan pokok terus terjaga. Dan Bupati juga berpesan agar kiranya para jajarannya terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Nah, hadir langsung pada ibadah KKR tersebut Dirli Idol, Indonesian Idol, dan Putri Della Nova yang hadir langsung. Dan memang keduanya selain artis, sudah menjadi artis ibu kota, mereka juga memang asli dari Kabupaten Minahasa Utara. Nah, itu yang dilaksanakan kemarin dan masih dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Utara. Hari ini pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar perayaan hari ulang tahun sekaligus rapat paripurna di Hotel Sultan Raja Minahasa Utara, dan pagi hari diawali dengan upacara di hari Senin, hari pertama bekerja saat ini. Dan Bupati juga terus menyampaikan agar jajarannya terus menjaga ketahanan pangan agar 2023 perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara terus terjaga. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah kebohongannya terbongkar, Urip Saputra alias US yang sempat viral setelah pura-pura mati suri memberikan pengakuan mengejutkan. Pria asal Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kini telah menyerahkan diri tersebut mengaku ia hanya merekayasa kematian untuk menghindari utang. Rencananya, Urip akan keluar sendiri dari peti mati setelah pelayat sudah sepi dan langsung pergi untuk memulai hidup baru. Hal ini diungkap Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin ketika ditemui pada Sabtu 19 November. Menurut pengakuannya, Urip sendirilah yang berinisiatif memesan ambulans lantas mengelabui seluruh keluarganya. Rencananya saat para pelayat sudah pulang, ia akan keluar dari peti mati dan langsung kabur. Urip berharap bisa memulai hidup baru dan meninggalkan utang sebesar 1,5 miliar rupiah yang menjadi tanggungannya.
Sang istri yang ikut mendampingi Urip saat berada di ambulans tak kuasa menahan keinginan sang suami. Ia hanya bisa mengingatkan meski tak digubris oleh Urip. Aksi tersebut didorong keinginan untuk menghindari desakan dari debt collector yang terus menagih utang kepada Urip. Pasalnya ia merasa malu memiliki utang begitu besar di perusahaannya, apalagi mengingat bahwa dirinya memiliki jabatan di organisasi yang diikuti. Sebelumnya, Iman menyampaikan pihak kepolisian masih memberikan waktu kepada pelaku untuk memulihkan diri. Sejauh ini, US dan sang istri masih berstatus sebagai saksi. Enam orang pelajar SMK berinisial IH, ZA, VH, AR, RM, dan ASH asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditangkap pihak kepolisian. 6 remaja tersebut terbukti telah melakukan perundungan dan kekerasan pada seorang nenek pejalan kaki. Rekaman video yang diambil saat melakukan aksi tersebut lantas viral dan mendapat kecaman keras dari warganet. Dalam tayangan tersebut tampak segerombolan siswa SMK menggunakan seragam pramuka sedang berkonvoi mengendarai motor. Mereka lantas berhenti di dekat seorang nenek dan sempat mengajak bicara lansia berkerudung tersebut. Tak disangka seorang di antara mereka mendadak melayangkan tendangan hingga membuat nenek tersebut jatuh terjerembab. Sang nenek berteriak kesakitan dan bergegas kabur diiringi gelak tawa para pelajar tersebut. Kejadian itu diketahui terjadi di wilayah Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pihak kepolisian telah turun tangan dan mengamankan pelaku sebanyak 6 orang. Rupanya penganiayaan yang dilakukan kepada nenek yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa tersebut bukan hanya dilakukan sekali. Sekitar bulan September 2022, para pelajar yang sama juga telah melakukan kekerasan dengan cara yang lebih kejam. Menurut pengakuannya, para pelajar tersebut hanya iseng ingin mengerjai korban dengan mengiming-imingi rokok. Para korban sudah ditahan namun akan dikembalikan sementara waktu ke orang tua dan sekolah untuk mendapat pembinaan. Sementara itu pihak kepolisian akan melengkapi pemberkasan agar bisa memproses perkara tersebut ke pengadilan. Pihak kepolisian juga sudah melakukan evakuasi pada sang nenek dan berusaha mencari keluarganya. Akhirnya terungkap soal Deddy Mulyadi tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya Ane Ratna Mustika. Bahkan mantan Bupati Purwakarta ini belak-belakan mengaku sudah 3,5 tahun tidak melakukan puasa ranjang yang biasa dimaknai tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Pengakuan ini justru bermula saat ada pembahasan mengenai alpukat yang bisa meningkatkan stamina tubuh. Dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel, pengakuan mengejutkan itu disampaikan Deddy saat melakukan kunjungan kerja bersama pejabat Kementerian Pertanian dan Komisi 4 DPR di Dusun Kalibening, Desa Kebon Dalam, Semarang, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai desa penghasil alpukat. Deddy Mulyadi saat itu berbincang dengan Kepala Desa Kebon Dalam, Nurholik, dan Kepala Dusun Kalibening. Deddy disuguhkan alpukat yang telah dibelah dan menanyakan apakah diperbolehkan membawa pulang alpukat tersebut karena tidak makan karena Deddy sedang puasa. Deddy lantas bicara tentang manfaat alpukat yang baik untuk kesehatan, yakni untuk menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula. Lantas sambil bercanda, Kades Nurholik bertanya kepada Deddy Mulyadi jika setelah mengonsumsi alpukat bisa meningkatkan stamina. Lantas Kang Deddy, bagaimana karena sedang digugat cerai? Di tengah percakapan itu, kemudian Deddy memberikan pengakuan sudah 3,5 tahun puasa yang diduga kuat artinya puasa diranjang dengan istrinya Ane Ratna Mustika. Hanya berhenti di situ, bicaraan mengarah kepada penawaran calon istri. Deddy menjawab, nanti saya disukai atau tidak. Lalu kamera mengarah kepada sejumlah perempuan tampak yang ikut bersama mereka. Bahkan diinformasikan ada yang masih kuliah. Sebelumnya Deddy Mulyadi mengatakan Bupati Purwakarta Ane Mustika Ratu sebenarnya adalah istri yang baik. Deddy kemudian membeberkan alasan digugat cerai istrinya.
Ane Ratna Mustika setelah mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Hanya menurutnya, Ambu Ane terlalu sayang kepada keluarganya dan sangat hormat serta patuh pada guru ngajinya. Dedi lantas menyayangkan sikap guru mengaji istrinya yang tak bersikap mendamaikan perselisihan rumah tangganya. Ia juga menyinggung saat Ambu Ane umroh bersama keluarga tanpa seizinnya. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Dedi menjelaskan berdasarkan undang-undang. Di situ disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalaminya. Pertama, kata Dedi adalah murung secara terus-menerus. Kedua, kehilangan kepercayaan diri. Dan terakhir, tidak bisa mengambil keputusan. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Ane yang kini menjadi Bupati Purwakarta tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Dedi Mulyadi dan Ane Ratna Mustika saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, Kang Dedi juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya semua sudah tercukupi, terlebih Neng Ane sebagai bupati banyak difasilitasi oleh negara mulai dari makan, minum, mobil, pakaian hingga ajudan. Kemudian Dedi mengatakan ketiga anaknya hidup serba berkecukupan. Anak pertamanya sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Begitu juga anak keduanya yang baru masuk PTS di Bandung dan dibiayai oleh Kang Dedi. Tak hanya itu, sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu. Sekitar 200 warga dari 5 kampung di Lampung Tengah diduga melakukan aksi perusakan dan pembakaran terhadap aset perusahaan PT Gunung Aji Jaya pada Sabtu 19 November. Ratusan warga dari 5 kampung tersebut terdiri dari Kampung Gunung Aji, Gunung Raya, Negeri Ratu dan Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian, dan Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi perusakan dan pembakaran oleh ratusan warga ini merupakan puncak dari aksi sebelumnya yang telah dilakukan, di mana mereka menginginkan tanah yang dikelola PT Gunung Aji Jaya dikembalikan pada warga. Masa menganggap hak guna usaha lahan yang dikelola PT Gunung Aji Jaya di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian telah habis masa berlakunya dan HGU berakhir pada tahun 2015 lalu. Akibat kejadian tersebut, aset perusahaan yang dirusak berupa 5 bangunan utama kantor PT Gunung Aji Jaya, 1 unit kendaraan roda 4, 1 unit truk, bangunan gudang pupuk, serta 2 pos satpam. Atas kejadian tersebut, kerugian perusahaan ditaksir mencapai 3,35 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya setelah memberikan arahan kepada pasukan pengamanan aksi. Kapolres membenarkan bahwa ada massa yang tergabung dalam kelompok dari 5 kampung di Kecamatan Pubian dan Padang Ratu yang melakukan perusakan dan pembakaran terhadap aset perusahaan PT GAJ. Kapolres mengatakan massa 5 kampung tersebut melakukan aksi perusakan dan pembakaran untuk menuntut pengembalian lahan milik PT GAJ di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian yang dianggap masyarakat telah habis masa berlakunya. Akibat kejadian perusakan dan pembakaran tersebut, aset perusahaan yang dirusak berupa 5 bangunan utama kantor PT GAJ, 1 unit mobil milik perusahaan, 1 unit truk cold diesel, 4 bangunan di gudang pupuk Blok B, dan 2 unit pos satpam di Blok A dan B. Kapolres mengklaim bahwa kini situasi terkendali. Polres Lampung Tengah telah menerjunkan petugas
izinkan saya menyampaikan tuntutan kami pada hari ini. Semoga Bapak Menteri dan wakil-wakil kami yang ada di DPR. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua perampok Briling Labuhan Dalam ditangkap, sudah beraksi di 8 lokasi. Jajaran Polresta Bandar Lampung menangkap dua pelaku perampokan Briling di bilangan Labuhan Dalam, Bandar Lampung pada Senin 21 November 2022. Kedua pelaku yakni Ido Terbitian, berusia 33 tahun, yang merupakan warga Kelurahan Gunung Terang, Tanjung Karang Barat, serta satu orang lainnya yakni Riko berusia 30 tahun, yang merupakan warga Kuripan, Teluk Betung Utara. Kedua pelaku ditangkap lantaran melakukan aksi pencurian di BR Iling atau Briling di Jalan R.A. Bashid, Labuhan Dalam, Bandar Lampung pada Jumat 4 November 2022 lalu. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, kronologi penangkapan terhadap kedua pelaku bermula pada Minggu 20 November 2022. Menurutnya, setelah menerima laporan dari masyarakat, lalu memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan bersama tim TKP 308 Polda Lampung, lalu pada Minggu pagi kemarin, tim gabungan dapat informasi salah satu pelaku yakni IT melintas di jalan daerah Palapa. Kemudian tim gabungan mengikuti pelaku hingga akhirnya melakukan penangkapan di rumah pelaku. Selanjutnya, pelaku RK tertangkap setelah menyerahkan diri pada Senin 21 November 2022 pagi. Pelaku RK baru menyerahkan diri pada hari ini dengan diantar keluarganya ke Mapolresta Bandar Lampung. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu pucuk senjata api revolver SNW organik dan satu sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BE 2290 AAW. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Kapolresta mengatakan modus kedua pelaku dengan berpura-pura menjadi nasabah dan ingin mengambil uang di BR Iling senilai 10 juta rupiah. Setelah itu, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api yang telah disiapkan untuk mengancam korban. Alhasil, korban yang tak berdaya seketika menyerahkan uang belasan juta rupiah kepada pelaku. Kedua pelaku kemudian menodongkan senjata api ke pegawai BR Iling lalu mengambil uang tunai senilai 17,8 juta rupiah. Kombes Pol Ino melanjutkan motif kedua pelaku dikarenakan alasan ekonomi untuk membayar hutang serta untuk membeli narkotika. Ia juga mengungkapkan kedua pelaku telah melakukan aksi pencurian di 8 lokasi berbeda. Dari 8 TKP itu, 3 di wilayah Bandar Lampung, 5 lainnya berada di wilayah Lampung Selatan. Salah satunya yakni mencuri di rumah polisi di Perum Bukit Kebiling Permai pada Rabu 19 Oktober lalu. Akibat peristiwa tersebut, pelaku diduga mencuri emas serta senjata api dinas milik korban Bribka AN, anggota Polres Pesawaran. Berita selanjutnya,
Dugaan korupsi dana hibah KONI Kejati Lampung temukan kerugian negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Lampung mengumumkan kerugian negara terkait dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung sebesar 2,5 miliar rupiah. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, Kejati Lampung mencatat ada kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 2,5 miliar rupiah. Ia mengatakan Kejati Lampung mengumumkan hasil audit akibat dugaan tindak pidana korupsi setelah 1 tahun lamanya kasus tersebut bergulir dan dilakukan penyelidikan serta penyidikan. Hutamrin mengatakan Kejati Lampung mendapatkan hasil audit dana hibah KONI Lampung setelah bekerja sama dengan auditor independen pada kantor akuntan publik Dr. Andes Khaironi dan rekan. Menurutnya, Kejati Lampung sengaja meminta bantuan tim auditor independen dan ahli keuangan negara di Jakarta. Dan hasilnya, tercatat kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Ia mengatakan Kejati Lampung nanti akan mengungkap secara detail kerugian negara dalam persidangan. Menurutnya, Kejati Lampung sejak setahun lalu telah mencabut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Provinsi Lampung untuk menghitung kerugian negara. Karena berdasarkan hasil audit BPKP Lampung tidak ada hasilnya. Maka dari itu, Kejati Lampung akhirnya meminta bantuan tim auditor independen dan akhirnya kerugian negara bisa diketahui. Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan ekspose penetapan tersangka dalam waktu dekat. Ia menjelaskan Kejati Lampung akan segera mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus pasca penetapan tersangka. Berita selanjutnya, Siltap belum dibayar, Aliansi Perangkat Desa Bersatu demo Bupati Lampung Timur. Aliansi Perangkat Pemerintah Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Lampung Timur pada Senin 21 November 2022. Demonstrasi tersebut terkait dengan belum dibayarnya penghasilan tetap atau Siltap, perangkat desa dan insentif lembaga BPD, RT, Linmas, LPM, dan operator desa. Masa memulai aksi di lapangan depan kantor Bupati Lampung Timur sekira pukul 10:25 waktu Indonesia Barat. Pantauan dari Tribun Lampung ada sekitar 100 orang mengikuti aksi tersebut. Orator aksi damai Ibrahim menyampaikan aksi itu bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari perangkat desa, Linmas, RT, dan lainnya. Menurutnya tuntutan dari masa aksi adalah pertama, agar Lampung Timur melaksanakan peraturan Bupati Lampung Timur nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa ADD tahun 2022. Lalu yang kedua, masa menolak revisi peraturan Bupati nomor 2 tahun 2022. Kemudian yang ketiga, segera bayarkan insentif lembaga BPD, RT, Linmas, LPM, dan operator desa selama 8 bulan penuh. Itu masa juga meminta segera dibayarkannya kewajiban Siltap pada bulan Oktober 2022 sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bupati Lampung Timur dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dan yang segera desa atau NIPD. Selain itu, menurut Ibrahim, pihaknya juga meminta Bupati untuk menemui massa. Bahkan mereka mengancam akan menghentikan pelayanan di desa jika Bupati tidak menemui massa aksi. Ibrahim mengatakan pihaknya akan menunggu hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, 199 peserta ikuti Festival Anak Soleh Indonesia sekota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana membuka Festival Anak Soleh Indonesia dan Wisuda Akbar Santri TPQ sekota Bandar Lampung Angkatan ke-7 Auditorium Masjid Al Furqon pada Senin 21 November 2022.
Mengusung tema mewujudkan generasi cinta Al-Quran yang moderat, cinta tanah air, kegiatan festival ini diikuti oleh 699 peserta. Eva mengatakan Festival Anak Soleh menjadi salah satu upaya untuk mendasari atau melandasi anak-anak dengan keimanan dan ketakwaan serta cinta Al-Quran. Menurutnya, ini sebagai upaya Lembaga Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran serta para kiai, ustadz, dan guru untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlakul karimah. Wali Kota dalam kesempatan tersebut juga mengajak semua pihak untuk turut dalam membentuk akhlak dan keimanan pada anak sejak usia dini. Ia mengatakan ketika landasan agama anak sudah kuat, dimanapun nanti anak berada, tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, serta memberikan contoh yang baik. Eva berharap agar anak-anak ini bisa memberikan yang terbaik dalam kegiatan festival itu. Selain itu, para dewan juri agar memilih peserta yang terbaik sesuai dengan kriteria penilaiannya. Eva juga menekankan orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, khususnya terkait akhlak dan juga iman. Sebagai orang tua, Eva juga berharap anak-anak ini bisa menjadi yang terbaik, terutama untuk agama. Pemerintah Kota Bandar Lampung pun memiliki program bina lingkungan pesantren untuk anak-anak yang menimba ilmu agama. Ketua Panitia yakni Lailawati mengatakan festival ini digelar selama 2 hari, yakni mulai tanggal 21 hingga 22 November 2022. Tujuan kegiatan, kata Lailawati, agar generasi muda di Bandar Lampung memiliki keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia. Adapun pesertanya mencapai 600, terdiri dari santri TPQ se-Kota Bandar Lampung dengan 26 orang juri. Acara festival pun turut dihadiri oleh Forkopimda, OPD Bandar Lampung, wali santri dan juga peserta Soleh. Berita selanjutnya, protes jalan rusak aparat Pekon Pelita Jaya Pesisir Barat tanam pisang di Jalimbar. Aparat Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan Pesisir Barat, protes jalan rusak dengan menanam pohon pisang di tengah jalan lintas barat pada Senin 21 November 2022. Titik jalan yang ditanam pohon pisang itu sebelumnya ambles dan memunculkan lubang menganga. Lubang menganga yang muncul di tengah Jalimbar itu diperkirakan seluas 30 cm dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Akibatnya, banyak kendaraan yang terjebak dan mengalami kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor. Pratin Pekon Pelita Jaya Wawan Ardisa Putra mengatakan, di bawah jalan yang ambles terdapat gorong-gorong tempat pembuangan air. Akibatnya, sudah ada 6 pengendara yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya Jalimbar di Pekon Pelita Jaya itu. Bahkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Sehingga karena kondisi tersebutlah membuat dirinya dan aparat Pekon Pelita Jaya tergerak menanam pisang di lokasi tersebut sebagai bentuk protes kepada pihak terkait. Selain itu juga untuk memberikan tanda rambu bagi pengendara yang melintas agar tidak terulang kecelakaan di lokasi. Dikatakannya tidak hanya di tempat tersebut jalan rusak, namun juga terjadi di beberapa ruas di Pekon Pelita Jaya, seperti di Jalan Jembatan Waibasohan. Di sini juga kerap terjadi kecelakaan. Pantauan dari Tribun Lampung, ada 3 titik jalan rusak di tempat tersebut. Jalan yang rusak di tempat itu diperkirakan seluas 1 meter lebih dengan kedalaman 16 cm. Kondisi tersebut sangatlah membahayakan pengendara motor.
Dirinya berharap agar pihak terkait segera memperbaiki jalan nasional yang rusak dan berlubang. Ia berharap perbaikan dilakukan lebih baik dan kuat, bukan dengan tambal sulam seperti biasa. Berita selanjutnya, Domestik beri potongan harga 50% untuk pembelian Interstick. Domestik menggulirkan promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Manajer operasional Domestik Ciplas Lampung, Martin Parinding mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah promo bertajuk Novemberia. Promo Novemberia berlangsung tanggal 21 hingga 30 November 2022 dan diberikan Domestik untuk para pecinta stick. Pada promo Novemberia ini, Domestik memberikan diskon 50% untuk pembelian Interstick. Diskon 50% diberikan untuk pembelian semua varian Interstick, yakni Chicken Stick, Sirloin Stick, dan Tenderloin Stick. Pemberian diskon 50% untuk pembelian Interstick ini bisa didapatkan tanpa syarat dan ketentuan. Bahkan diskon juga diberikan tanpa minimal transaksi, yang artinya berapapun transaksi pembelian Interstick akan diberikan diskon 50%. Selain itu, diskon 50% juga bisa didapatkan jika melakukan pembelian Interstick di outlet Domestik manapun. Kalau di Bandar Lampung, outlet Domestik ada di Ciplas Lampung dan Transmart. Menurut Martin, pada Senin 21 November 2022, tinggal datang ke Domestik pada jam operasional pukul 9 pagi hingga 9 malam. Pengunjung bisa mendapatkan diskonnya secara langsung. Namun diskon hanya berlaku khusus pembelian dine-in atau makan di tempat. Martin menjelaskan Interstick adalah stick dengan bumbu ciri khas Domestik. Rasa Interstick enak dan tekstur dagingnya pun lembut sehingga mulai dari usia anak-anak hingga dewasa bisa menikmatinya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.